Biar komarnya kuat sambil tap-tap layar. Waalaikumsalam Bunda Wahidah Rosmiati. Siap, waalaikumsalam. Silakan Bang Jimmy tadi mau naik, silakan Bang Jimmy. Ternyata teman-teman, komplotan kakak-kakak yoga itu adalah Lina Wijaya. Jadi informasi ini kami dapatkan dari orang yang terpercaya, alhamdulillah. Informasi. Nah, ini harus tutup kamera ini kalau kayak gini. Nggak usah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka aja kameranya, dibuka. Siap, ganda. Buka supaya orang itu naik. Siap. Ini yoga juga mau naik ini, yoga. Nah, yoga. Silakan Dek yoga. Nggak usah takut, ini negara kita kok. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Yoga. Waalaikumsalam adik yoga. Pandi nggak apa-apa kau omongkan di sini, Pandi. Gak apa-apanya, santainya saja. Presiden kita punya nanti kita. direkod lagi. Tidaknya santainya. Nanti ngomong kau sama Bang Zuma, ngomong kau sama Bang Zuma. Apa lo Bang? Itu si Lina siapa namanya? Lina Wijaya itu kan yang si kodok itu. Apa? Dia yang mempengaruhi kakakku. Dibikinnya laporan ke Polda Sumo apa di Sumatera ini. Menangkap Uni sama Bang Zuma katanya. Iya. Gitu katanya. Gak apa-apa, jangan takutnya kita. Aku besarin Bang Zuma aja ya. Kamu yang besar deh. Saya nanti ketika ada pengikut penyembah Teos baru saya ngomong. Kamu aja dulu pancing naik dulu. Balau-balau dengan kalomang suruh naik dulu. Saya masih sikir, masih doa-doa. Siap Kanda. Ya. Teman-teman sambil tap-tap layar ya. Yoga, kalau ada mau kau tanyakan ke Bang Zuma boleh, silakan kau tanyakan. Nanti teman-teman di bawah sambil kita tunggu yang Kristen, layarnya di tap-tap biar komalnya kuat. Oh Pandi, jadi berarti si Lina Wijaya itu yang kayak kodok tadi yang kau kirimi itu kan, yang jelek itu dia kan. Kayak lu gak di bawah itu, Bah. Astagfirullah. Ya udah, yang penting kan kau sudah tengok wajahnya dia kan, sudah kutunjukkan wajahnya, kayak gitulah orangnya. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik diskusi lintas agama, silakan kirim permintaan. Kita kasih kesempatan yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Kenapa tutup masker? Ya memang kayak gini Bang. Kasih tema, bentar ya. Bentar. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Teman-teman jangan lupa dikencangin dulu tap-tapnya biar yang di atas komal kuat. Kalau bisa kawan-kawan muslim kita kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik biar jadi diskusi ya, terjadi dialog. Gimana tadi pagi-pagi waktu kau baru bangun juga? Wih, sakit kali lah burungku, sumpah. Jangan kau bilang begitu, jangan terlalu frontal. Sore nanti dicoba ya, diuji coba. Sakit. Aku rendah pakai RPK. Cari pintu, jepit pakai pintu. Uji coba ketahanan. Tapi Kanda kuat tawa dia ini, kuat dia punya. Alhamdulillah, Allah bersama dia selalu. Yang mana ya, memang kuat dia ini imannya, memang luar biasa si Yoga ini. Salut aku sama dia. Ya Cuma harus. kakak
Kakaknya itu loh, waduh. Dia laki-laki itu harus kuat lah. Kalau nggak kuat nggak laki-laki kita namanya. Udah kamu. Yoga. Ini ada di uji coba yuk, kata nggak mau aku nanti kau hamil. Dicoba ke Lina Wijaya telinganya. Janganlah, nggak mau aku punya anak dari apa? Dari Enggak, daging apa? kupingnya ikan aja, buntal. kupingnya, lubang kupingnya itu sebesar ini. Nggak mau aku nanti anakku kayak ikan buntal jadinya. Astagfirullah. Angeli, Natalia. Assalamualaikum Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang bukan Gurunda kenapa jawab itu yang yoga itu? Ngapain dia jawab? Kan aku nyapanya Gurunda, kenapa dia jawab ya? Ah, itu dia. Dia kan ini. Enggak lain. Kita mau jodohkan sama Lina Wijaya. Oh, ide yang bagus kayaknya itu. Kenapa aku? Nih sayang. 12.450. Dek. Tarik Kok tuh, gitu? Nek. Assalamualaikum Bang Yoga. Nah, pegang Ini baru gitu aku nanti nyapa kalau Bang Yoga. pulang baru kesini juga. Yang Waalaikumsalam. penting ada di kita. Salam kakak sehat Iya. kak. Sehat, alhamdulillah. Bang Zuma ngomong bahasa apa itu? Alhamdulillah ngomong sama ini, sama staf pakai bahasa Ibrani. Oh, bahasa Ibrani. Iya. Pasti bayaran stafnya mahal ya Bang ya? Mahal. Semahal Apa mukanya temanya? Lina Wijaya. Iya kan bang, udah wajahnya kayak ikan buntal, hatinya kayak gitu juga aku tengok. Masih bagus kalau ikan buntal, muka kayak ikan pari ditabrak truk. Nama cantik Lina Wijaya. Nah, Muka lama tak sindah mukanya aku tengok. iya. bukan aku loh ya, aku bukan. Lina. Ternyata dia kompori terus kakaknya Yoga. Pantas mengamuk terus itu perempuan. Ya, Kakaknya kan Yoga. udah kubilang Lina Wijaya itu pelacur agama. Kan sudah kubilang. Iya tuh Pelacur kok. agama. Statusnya itu apa? Statusnya minta uang lagi dia kan ke netizen. Bentar, ini host kenapa layar punya dibesarin? Layarnya Bang Zuma lah. Jangan, Ini kayak murid jangan, durhaka jangan, ini dibesarin. Kak, kok cantik loh kak, makanya itu loh kak. kok Kayak murid dibesarkan. durhaka Nah, loh guys. Aku yoga guys ternyata ini. memang sehat dia, sehat matanya dia. Dia bisa kan, bedakan kadang Lina kayak gitu. Wijaya dengan Indah Natali. Siapa yang cantik? Siapa yang cantik Bang Yoga? Siapa yang cantik? Kak Natalia, Lina Wijaya makanya katanya. dibesarkan. Nah. Oh Natalia. Oh ya jelas. Alhamdulillah. Kalau Lina Wijaya nggak cantik. Ya, sepi langsung Romini. Gak apa orangnya. Gila orang ini semua. Aduh, ternyata pelawak teman kita ini rupanya. Apa rupanya upaya-upaya Lina Kongkon? Nggak tahu juga lah aku, mungkin apa dia kan katanya mau dilaporkan apa si Zuma, si Nenek Peot katanya, terus si ini si Pandi. Itunya Kenapa mau dilaporkan? Karena Nggak ndak tahu. kasih dia ini. nggak tahu aku. Dengan aduh sakit punya aku ketawa loh. Masih nunggu dia ini kan dah polos sekali nih adik kita ini kan dah. Oh abis dikitan ya. Iya. Alhamdulillah. Mbak Natali ditampar sama opungnya. Ditampar loh dia 2 kali. Ketawa dia, senyum dia. Coba. Ditampar dia 2 kali. Aduh. Ditampar dia.
Semakin Kenapa keras ditampar? keluarganya, gini ya, semakin keras keluarganya tekan dia untuk kembali ke Kristen, mengatakan Islam itu sesat, maka iman dia semakin kuat. Ini kata Yoga sendiri ya. Yoga sendiri yang ngomong. Iya, makin dipaksanya aku makin beriman aku kan. Kayak gitu ya. Bagus. Bentar-bentar Udah, Bang apa- Hadi, apa- aku minder, aku dikecilin. Apa ini, ada gurunda kok aku gini Enggak. apa-apaan ini. Jangan Saya masih Bang mau Zuma baca, nggak Dek. mau. Saya masih Masih baca-baca, yang- masih berdoa-doa. Itu sama Jeff Colby aja dulu ngomong. Sabar, baru nyolok laptop loh. Ngomong apa ini kita? Aku belum nge-live-kan YouTube, guys. Harus ini dong, didokumentasikan dong. Kapan lagi netizen kita dapat hiburan ya kan? Jeff, buka mute-mu Jeff. Ya. Aku boleh nanya gak sama Ujuma? Ya, boleh Paman, boleh. Kenapa kamu pakai masker? Besarin suaramu, kawan. Jangan kayak mulutnya Lina Wijaya, goyang-goyang aja, suaranya nggak ada. Kenapa kamu pakai masker? Oh, aku pakai masker karena takut mamamu jatuh cinta sama aku. Aku pikir sama aku bakal suka sama kau. Oh iya, Kristen dilawan. Itu jawabannya. Aku takut mamamu suka sama aku. Kasihan bapakmu nanti. Nanti mamamu praktekkan Amsal gimana dong? Ada lagi? Buka lah maskermu, buka. Gak suka. Nanti mamamu jatuh cinta sama aku gimana sih? Gak suka sama maskermu. Gak usah lah. Apalagi apa di istilahnya itu di agamamu boti-boti banyak, boti-boti. Nanti aku dikejar sama boti-boti. Yang di gereja banyak. Ya apa itu botnya? Aku gak tahu. Apa itu istilahnya tuh? Aku juga baru tahu itu ternyata istilah gereja itu boti-boti. Iya, pendeta aja pernah megang-megang aku. Jijik banget. Iya loh, disentuh-sentuhnya paha. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, cerita dulu Yoga. Cerita dulu. Cerita. Apa kan Ketahuan ini. aku ngantar dia waktu itu hari Minggu kan ngantar dia pulang kan nggak ada motornya. Habis itu aku hantar pakai mobil dia. Habis itu di mobil dipegangnya pahaku. Mau ngapain Pak? Aku bilang gitu. Udah nggak apa-apa kata. Nggak mau aku kuturunkan langsung. Beserak guys, beserak. Aduh, beserak. Ada enggak? Botnya apa sih botnya? Botnya apa? Aduh bahaya. Untung aku pakai masker. Aduh, untung Bang Zuma pakai masker, bisa-bisa takutnya dicipok-cipok nanti Bang Zuma. Iya Astagfirullahaladzim. makanya, aduh parah ini. Coba nggak pakai masker dong, coba. Enggak, Natali coba nggak pakai filter, coba Natali. Kamu mau lihat nggak pakai filter? Mainlah ke YouTubeku, kuotamu nggak cukup. 3 tahun lalu sebelum zaman ada TikTok, aku live YouTube semua, no filter, ya, no filter. Kamu pernah nonton TV? Pernah nonton TV? Ya kan? Ya dong, masa nggak pernah? Coba Mukamu suruh udah Mikana beserak di buka TV-TV. jangan pakai filter. Belum, aku belum pernah coba. Jeff, Mikana coba kau suruh buka, jangan pakai filter, muka kotak, ngerti nggak? tulang Muka peta. rusuknya ini apa? Tulang iganya ini bisa dipakai gantung jemuran. Jeff, Waduh, Jeff, coba kau kena lagi sekali-sekali Bang nonton Zuma. TV lah, Jeff. Turun dulu. Bang Zuma, kena. Iya, turun dulu. Bang Zuma kena. Iya, turun dulu. Jeff, kau dulu nggak pernah nonton aku ya, Jeff ya? Aduh, di MNC, di RCTI, terus di mana lagi ya, iNews TV. Masuk Izin, muka aku, Natalia. Jeff. Masuk, Jeff. Natalia, teman-teman Nggak tahu muka aku kayak apa. Natali pernah lihat aku di TV nggak, Natali? TV apa? Satwa-satwa itu ya? Satwa langka. Apa? National Geographic. Iya. Enggak, sinetron lah. Sinetron apa?
Tuhanku adalah anakku itu kan? Nggak lihat nggak apa-apa. Kalau nggak lihat nggak pernah lihat. Salah, sinetron apa? Tuhanku anakku gitu kan? Hah? Sinetron apa guys? Laura dan banget Fauna waktu itu. Laura dan Fauna dia ikut di TV waktu itu. Aku nonton Mana kok. guys? Iya. Dia dari ini kelompok karnivora, pemakan daging. Serigala buas yang ngaku domba. Cuma Orang Kristen ngaku domba. Kristen domba katanya. Mana ada domba makan babi? Dasar tuyul. Serigala itu yang makan babi itu serigala bukan domba. Domba makan rumput. Dasar tuyul. ya, emang kau nggak makan daging? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Oh, ini warahmatullahi Jen, wabarakatuh. cuman menyampaikan udah makan siang belum? Udah, tadi ada makan banyak nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dah, Alhamdulillah. izin keluar ya, turun ya. Ya, makasih Bang Jeb. Thank you Bang Jeb. Kirain mau bagi-bagi Beda nasi dengan kuning yang Bang satu, Jeb. boy, ya. Beda. Siap, Pak. Makasih Bang Jeff ya. Assalamualaikum. Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Jeb yang saat ini domba makan daging. Domba makan daging babi. Gimana ceritanya? Jeb, kamu pernah dipegang-pegang pahamu juga sama pendeta kayak yoga? Pernah nggak? Gak mau dia jawab. Akulah pemegang itu katanya. Harus dia jawab. Yoga kau Islam atau Kristen? Yoga? Aku Islam sekarang. Oh alah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Yoga, Fandi, Natali. Waalaikumsalam Selamat- warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan siangmu, Jeff. Kau mau tanya aku, Jeff. Jeff mau tanya aku, Jeff. Nggak mau. Woi, Jeff, kenapa kau menjauh dari perangkoi, woi? Lubang kan? Pasti kau ada lubang Amsal. Ada ayat di kitabmu, Jeff, itu kemana, Jeff? Kok bisa begitu, Jeff? Jeff, kemana itu, Jeff? Amsal 23:27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Apa maksudnya itu, Jeff? Apa itu? Apa itu? Yang mana Lobang. coba ulangi. Amsal 23 nomor 27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Apa maksudnya, Jeff? Bingung nih, Jeff. Dibacakan itu Uni. Sakit punya aku nanti. Waduh. Ya di yoga dia kan habis disunat. Jangan dibacakan. Astagfirullah. Bang, maaf Bang Zuma. Maaf Bang Zuma, kebawa dari rumah Palopo Bang Zuma. Maaf nih gara-gara Bang Palopo bahas ayat ini ngeri kali, Bah. Ya tanya lah itu si Jeff itu biar dia kasih tahu kita itu ini apa itu. Kau kan selama ini kan apa namanya debat lintas agama. Apa sih suaramu itu, Jeff? Jeff. Suaramu loh, Jeff. Jeff. Apa ini suaramu? Udah jelas belum suaraku? Udah jelas belum? Udah. Coba Rifa atau siapa Juma. Siapa kalian lebih pintar? Kalian kan selama ini kan selalu debat-debat lintas agama, bahas-bahas Alkitab. Nah, kalian merasa nggak kamu itu kalian ngerti Alkitab nggak? Coba siapa kalian yang lebih pintar? Loh, aku nggak ngerti tadi Bang aku Zuma, tanya itu. tanya Bang Zuma tuh. Jadi kalau berbicara mengenai Alkitab itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, Sabar dulu. Saya belum selesai. Nah, ini adalah Alkitab. Kalau Bible beda lagi. Karangan Markus, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Lukas,
Terus kemudian surah-surah Paulus itu bukan Alkitab. Itu namanya Biblos, buku clipping. Buku clipping yang didatangkan oleh wartawan yang tidak dikenal. Kemudian masuk ke Indonesia diberi label Alkitab untuk dipakai nipu. Udah paham sampai situ? Terserah mulai Juma. Jadi nih, kamu ngerti? Kamu percaya diri diskusi dengan orang Kristen? Ngerti Alkitab itu? Apa? Kamu ngerti tapi Alkitab, makanya kamu percaya diri debat sama orang Kristen? Ngerti? Alkitab Saya kan isi udah Alkitab. bilang tadi, Alkitab itu ada 4. Sedangkan karangan Lukas, Markus, Matius itu bukan Alkitab. Itu surat kabar yang dibukukan. Apalagi kau bilang? Yang Boleh saya uji, Kak? dibukukan. Boleh saya Dengar. uji? Itu surat kabar yang dibukukan. Lalu dikitabkan orang Roma. Masuk ke Indonesia melalui penjajah Belanda. Lalu diberi label Alkitab. Biar bisa dipakai menipu rakyat Indonesia. Paham? Lah, framingmu terserah kau lah. Lah, itu Boleh bukan saya uji? framing, itu fakta. Boleh saya uji kamu tentang Alkitab? Kalau memang kamu merasa hebat, percaya diri diskusi dengan orang Silakan. Kristen. Silakan. Coba jelaskan sama saya arti 1 Korintus 8 ayat 6. Ya itu bukan Alkitab. Aduh Tuhan. Kalau kau bertanya tentang surat-surat Paulus, kau jelaskan. Coba kau jelaskan tentang surat kabar di dalam pemberitaan Paulus kepada yang ada di Galatia atau di Timotius atau di mana gitu. Begitu caranya. Narasimu yang sehat dong. Narasi yang sehat. Coba Bang Suma jelaskan isi surat kabar yang dikabarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia misalnya. Di bab Galatia sekian nomor sekian. Gitu. Yang kau sebut Alkitab memuntahku rasanya. Surat kabar dari barat kok dibilang Alkitab. Ada-ada aja ini. Oke, anggap itu semua surat kabar. Pertanyaannya akan begini. Kalau Allah Quran itu kita yang sempurna. Suka Oke. Udah anggap itu. Udah. Kalau Quran kita yang sempurna, artinya kitab Quran harus bisa dibantah, ya kan? Nah, pertanyaan saya. Kalau Allah SWT mampu mencipta, sebutkan parameter-parameter yang ada dalam diri Allah SWT sehingga mampu mencipta. Jelaskan. Ada Allah. Sebentar dulu. Ini aku diskusi sama Juma, dia nggak framing aja. Coba Ripa, kamu sanggup gak diskusi sama saya, Ripa? Enggak, tunggu dulu. Belum Enggak, selesai kamu Juma. kita. Belum selesai. Ketika saya bertanya, kamu Belum itu selalu selesai. framing, otaknya cuma framing. Loh, kamu Salah bertanya aja, Kak. Kamu minggir dulu, Juma minggir dulu, Habis Juma. itu yang kau Juma sajikan minggir ke dulu. saya surat Rifa, kabar sekarang punya kamu, Paulus. Rifa. Gimana ceritanya? Kau mau bahas Alkitab atau mau bahas surat kabar? Dari tadi pertama Juma, kamu itu dari tadi udah salah. Kamu bilang Bible itu artinya Injil Markus Lukas Yohanes. Salah. Bible itu artinya Alkitab dalam bahasa Indonesia yang artinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Alamak, dengarkan, otakmu dengar. Injil sinoptik. Dengar. Injil Yang sinoptik disebut langsung ditulis Alkitab oleh dengarkan saya. Yesus. Kamu kan bertanya. Kalau ngomong tuh asal ngomong. Kamu loh, kan Juma. bertanya kepada saya tentang Alkitab. Nah, saya menjawab, Alkitab itu bisa Anda baca waja'alna fi suriyati nubuwatan wal kitab. Itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 27. Yang disebut Alkitab yaitu kitabnya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu Alkitab. Sedangkan yang kau katakan Alkitab itu Mana kata data-data? Alkitab. Dengar. Mana data mengatakan Alkitab? Ada tulis Nabi Musa, Nabi Isa, mana data-data? Dengar. Penjajah Data-data. Belanda, dengar. Penjajah Belanda ketika datang menjajah, merampas, membunuh di Nusantara, dia tidak tahu apa itu Alkitab. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti apa itu Alkitab. Nanti setelah masuk ke Indonesia, baru surat kabar yang di-clipping dari Romawi itu diterjemahkan, lalu sampulnya disebut Alkitab. Data. Mana ditulis Alkitab itu berisi Nabi Musa, tentang yang dituliskan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, mana datanya? Alkitab itu berisi itu mana? Saya terangkan samamu ya. Ketika kemudian Al-Quran menceritakan hal tersebut,
ketika menyebut kata Alkitab itu merujuk kepada kitabnya Nabi Musa, Mana tertulis ada Alkitab? Nabi Daud. Mana ada tertulis di Al-Quran ada Alkitab? Jangan Eh. dongeng. Lah tadi saya sudah sebutkan samamu. Mana Saya yang sudah mana? sebutkan Coba aku mau tadi. lihat dulu. Mana ada Alkitab tertulis di Al-Quran mana? Ada nggak? Pelan-pelan, Tadi apa yang saya katakan samamu itu apa tadi? Yang mana Alkitab tertulis di Al-Quran mana? Ada. Tadi yang saya sebut samamu itu surah apa? Yang mana? Mana? Al-Ankabut ayat 27. Mana data? Buka data. Buka data. Apa itu? Ya kok? iya sabar. Ah. Sudah Tahu kusebutkan ini. samamu masih juga error otakmu ya. Makanya kurangi Mau makan lihat. babi. Kau dari tadi ngomong gak pakai data. Apa yang saya sebutkan tadi samamu? Sekarang gini, anggap kok bila itu kitab koran. Sekarang kita Ya memang siapa koran. lebih hebat? Oh, anggap pula. Memang koran. Kau tahu koran? Oke. Ngerti sekarang koran? Surat Artinya kabar gini, kau kita ngerti? bisa kita buktikan bahwasannya koran lebih hebat dari Quranmu. Kita bisa buktikan. Apa tuh? Kita Cok. bisa buktikan. Oke. Udah. Oke, silakan. Ndah. Silakan. Buktikan silakan. Kenapa kalian sebut Allah SWT mampu mencipta? Apa hubungannya? Artinya gini loh. Rusaknya ini. Kita masih karena membahas di Bible tentang itu, kata Alkitab, logika pencipta itu Al-Quran, dan juga surat kabar dari Barat yang dibawa oleh penjajah. Kita masih ke situ. Iya, ke situ aja dulu kita Gumas. Aku pengen lihat gimana mana di sih lo? Al-Quran tertulis ada kata Alkitab. Mana? Tadi yang Apa kubacakan dulu ini? samamu. Astagfirullahaladzim. Kata lah. Pakai data. Masa diam? Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi zurriyyatihin nubuwah wal Pakai data. kitab. Itu jelas Pakai tuh. data. Apa ya ini? Itu data bodoh. Screenshot kata-katanya mana? Itu Alkitab. Yaudah, nih kita buka. Wa atainahu ajrah. Fit Ankabut berapa, dunya Bang? wa innahu fil akhirati laminas salihin. Itu Al-Ankabut berapa, Bang? Al-Ankabut ayat 27 deh. Oke, kita buka ya. Tapi kau baca ya, Jeb. Sama artinya lah. Ayat. Ngerti aku bahasa Arab. Artinya lah. Iya. Jangan jangan aku baca. Parah kali lah Kasih kau artinya ini. aja nggak? Kasih artinya juga. Oh ini si Rifa, jawab pertanyaan saya nanti. Soalnya semua Diam nggak bisa kau. jawab. Aku lagi sama kau. Lagi memikirkan lubang itu. Iya, orang lagi mikirin lubang dalam, lubang sempit. Diam kau. Nah ini kau tengok ini, Jeff. Matamu mana, Jeff? Nah ini. Ya. Apa bacanya nih? Ah. Mana bahasa Indonesia-nya? Bahasa Indonesia coba mana? Ya Alkitab lah ini ya kau. Oh coba artinya, coba aku baca artinya. Dan kami Baca. anugerahkan kepada Kau Ibrahim. tunggu dulu. Bahasa aja sudah Alkitab. Kau minta pula artinya. Alkitab itu diambil dari bahasa Arab. Kau lama-lama Aku tahu, kau colok aku tahu Alkitab itu bahasa maksimal Arab, kali tahu. botolnya. Lanjut kau dulu sama Bang Zuma Nah, dulu. iya, aku pengen tahu kau. artinya apa. Artinya dulu mana artinya. Alkitab itu artinya apa pula kau bilang kau? Ya, Alkitab tengok, itu aku firman lihat terjemahan. Tuhan. Buka lagi Rifa. Rifa buka lagi. Ya, kamu Kau menggunakan dari kata tunjuk. Alkitab itu dari mana? Apa bahasa Bahasa Yunani-nya Arab. Alkitab? Enggak, Alkitab itu bahasa Arab. Ya, makanya itu kau paham. Itu kau Sekarang, paham. Terus cuma kitabmu gitu-gitu, bahasa apa cuma kitabmu? gitu-gitu nih Aku pengen komentar tahu. Zuma. Buku Mana dari artinya- Barat artinya itu apa? bahasa apa? Coba mana? Kitab. Indonesianya tuh, itu bahasa Indonesianya. Itu. Iya, kitab. Kitab doang artinya, kitab doang. Kitab. Alnya mana? Kitab Cuma kitab Alif doangnya. Al-Baqarah ayat 2, zalika al-kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kasih lagi Al-Baqarah. Alamak, parah kali lah kau. Nah, kau tunjukkan original teks Alkitab kitabmu artinya- itu ada enggak? Kata Alkitab. Alkitab artinya kumpulan buku-buku. Ada Nenek enggak kiper. arti? Ada tidak? Ada tidak di dalam kitabmu? Kata Alkitab di original teksnya. Tuh, Alkitab tuh, Alkitab. Ya nggak ada lah orang namanya terjemahan. Enggak ada, makanya kenapa? Iya, memang. Kan nggak namanya Kenapa terjemahkan. kau sebut surat kabar dari Belanda itu dengan sebutan Alkitab? Mau muntah aku dengarkan, mau muntah. Surat kabar Sama dari saja. Barat kok disebut Alkitab, enggak Tulisan layak. Allah juga nggak ada di Quran kawan. Tulisan Allah juga nggak ada di Quran. Itu malah asal. Semua ini cuma
Orang sakit semua ini. Bang, cobalah suruh si Gumasak jelaskan ini dulu, Bang. Mana. Iya, suruh. Ayo. Ini, Bang. Ayo, Gumasak. Jelaskan nih Gumasak. Lah, janganlah bahas itu. Si Yoga lagi sunat, woy. Jangan ketawa dulu, gue masak. Kau baca dulu nih, gue masak. Nomor 27 gue masak. Atau si Jeb, baca tuh. Aku mau dengerin. Kalau kau nggak mau baca, saya yang baca ya. Bang. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Maksudnya apa itu ya? Aduh, nggak enak, Bang Handi nggak enak bacainnya, nggak enak. Host, aku yang bacain host. Oh iya. Aku yang baca. Izin, aku baca ya. Amsal 23. Aduh, aku lemas. Diam ya. Sebentar, sabar Gurunda. Sabar, host, sabar semua guru-guru saya. Tolong harap bersabar. Oke, saya ulangi ya. Jangan dipotong-potong. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Punya aku. Ya ada gitu mulut. Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Kenapa punyamu, Yok? Coba. Gimana Oke, itu? udah diskusinya. Saya coba mau Jelaskan. Ini yang baru Izin dulu. dipotong nontonnya. Udah. Kenapa? Yoga, Kamu kenapa? ready, Rifa? Rifa, kamu ready, Rifa? Bang, dia Bang. Ini saya undang Bang, kepada sakit. saya undang kepada Agatha, kepada Mikana, Lina Wijaya untuk membaca ini. Apa yang Anda rasakan? Itu undangan saya kepada ketiga Jangan orang ini. membaca ayat itu gini loh. Jadi itu menggambar kalau perempuan jalang itu adalah memang orang-orang yang Kayak Lina Wijaya. Bang Gumas, gak usah jelasin Bang Gumas. Bang Gumas, gak usah dijelasin. Bukan maksud Gak usah dijelasin Bang Gumas. Biarkan aja mereka. Enggak, Gumasak sama pemikiran Jeff mereka. tadi sudah dijelaskan sama Jerry. Kata Jerry gini tadi. Itu kalau yang ayat pertama tentang perempuan jalang adalah lubang yang dalam, maksudnya kalau main-main sama perempuan jalang jangan dalam-dalam. Gitu kata si Jerry tadi. Bukan Terus aku tanya, Aku bisa menjelaskan itu. ada videonya tadi. Terus aku tanya lagi, kalau yang perempuan sumur sempit apa artinya? Aku bilang kan, itu yang aku belum tahu katanya. Kata Jerry gitu gini tadi. loh, artinya itu ya lebih enak perawan daripada janda. Lebih jujur. Ini yang betul. Ini yang betul kayaknya. Jadi Masak terangin dulu, gue masak. Gue masak terangin. Kalau Anda sudah bersentuhan dengan perempuan jalang, maka Anda itu sudah Jatuh ke sumur. Sesaknya. Jatuh ke lubang yang dalam. Iya, maksudnya gitu sudah ke dalam jatuh sumur yang sempit. Iya. Itu Udah maksudnya dalam gini, dan kalau sempit. Anda Ini apa sih? perempuan jalang, Apa ini? Aduh. kalau Anda sudah bersentuhan dengan perempuan jalang, maka dosa Anda itu sudah dalam kali. Gitu loh. Apanya yang dalam? Iya, Ini jadi kan gitu perempuan. loh kawan. Jadi kalau Anda sudah bersentuhan dengan perempuan jalang, maka dosa Anda sudah terjerumus sedalam-dalamnya. Bentar. Ya. Gue masak Hai, coba denger dulu ya. Ini perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Iya, itu menggambarkan gini loh. Jadi kalau Anda Menggambarkan sudah- misalnya gini, misalnya kan- perempuan lubang dalam. misalnya kan Apa kau maksudnya? kan Gimana sih? perempuan jalang, Apa itu? kau kan perempuan jalang. Kau kan perempuan jalang. Siapa perempuan jalang? Kau. Kau. Oh, Iya. Istri kau perempuan jalang. Istri kau, bukan jadi aku kan ya. gini, Perempuan kalau misalnya kau. ada orang bersentuhan sama kau kan, maka dia sudah terjerumus dalam dosa yang paling dalam, itu maksudnya. Walah, Kok pandai-pandai. bisa ke aku ya tadi ya? Kok bisa ke aku ya dia bilang ya? Iya. Apa ini? Pandai-pandaian. Jadi kalau orang sudah bersentuhan dengan perempuan jalang, artinya dia sudah jatuh dalam dosa. Diamlah kau, Alin. Yang sempit ini apa? suami Terus yang Selina sempit ini apa? Yang sempit ini apa? Iya, Sempit. sama aja. Kalau Sempit dia misalnya apa? perempuan asing, udah dia artinya gini. Kalau itu udah, maksudnya dia sudah nggak bisa lagi lepas dari sumur itu, gitu loh. Artinya apa maksudnya? Tidak maaf bagimu karena kau sudah perempuan. Ini memang jalang, tukang ngarang perempuan ini. asing. Pelawak. Enggak loh, ini sejam apa ini Tugu Masak ini suaminya Selina Uni, Wijaya. bentar. Uni Rifa ini sebagai sesama wanita dengan saya ini gimana Uni? Ini kenapa Uni? Kok ada bawa-bawa perempuan terus ini maksudnya lubang dalam ini? Jadi perempuan Uni itu gimana ini Uni? Jadi gini, karena perempuan jalang itu adalah pembawa
terjerumus ke dalam dosa yang paling dalam gitu. Jadi Nggak ada jangan- pendapatku yang benar tadi, nggak masuk pendapatmu itu. Nggak ada Nah, ini di jadi sini itu nggak ada. pengertian dari atas. Jadi jangan sekali bersentuhan dengan perempuan jalang seperti si Natalia. Karena dia perempuan Natalia jalang. Kau nyerang Woi. pribadi itu Jing. Kurang ajar Mamamu kau itu yang bersundal sampai kau lahir. Paham kau? Nah, paham kau. Kutanya samamu sekarang, syarat sah nikah di dalam agama Kristen apa? Secara nikah dia diberkati. Di mana tertulis di Bible? Di mana tertulis di Bible? Iya. Ya, barang siapa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Syarat sah itu dipersatukan, syarat sahnya. Syarat sah. Ya. Iya, diberkati. Di mana dalilnya? Diberkati. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ya diberkati. Mana dalilnya? Jadi mamamu sama bapakmu itu bersundal, kau lahir, kau itu anak zina, anak biadab kau itu. Paham Dari kau? mana kau tahu? Ya itu tidak ada syarat sah nikah di agamamu. Kamu suka aku suka kamu. Hadirlah anak. Tidak begitu. Itu di agamamu itu begitu. Tidak begitu. Mana Tidak. syarat sahnya? Tunjukkan ke Tidak. saya. Diberkati Tunjukkan pendeta. syarat sahnya dulu. Syarat Diberkati sahnya pendeta. agamamu mana? Diberkati pendeta. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Diberkati pendeta. kau Artinya diberkati Tuhan. dasar kau gigi biawak. Sudah kau Iya. Asal ngomong Jangan kau ngisi. asal meracos kau tuduh-tuduh orang kau sembarangan mulut kau itu. Saya hantam pipimu panci baru kau tahu rasa. Ngomong di agamamu itu tidak ada syarat sah nikah. Artinya semau-maunya kau suka, dia juga suka, ya sudah kau dikawinkan. Ya makanya, Kamu nikah disatukan tidak sama bisa. pendeta. Udahlah kau pakap lahirlah anak-anakmu. Tidak ada syarat sah dalam agamamu itu. Dibikin-bikin aja nya. Ada? Tak ada kan? Nah, itulah kau anak zina kau, anak zina, anak jalang, anak lonte. Puas. Ngeri kali Iya loh Bang Juma Zuma. ini. Oh memang itu fakta. Ngapain ku katakan adikku tadi perempuan jalang? Hah? Kau tahu nggak? Hah? Mau ku cakar mulutmu pakai kapak? Pada zaman Abraham pun surat Di Taurat ada. agamamu tidak ada syarat sah nikah. Apa syarat sah nikah? Ada. Pada zaman Apa? Abraham pun Tunjukkan. Tidak ada, nggak ada surat hubungannya dengan perceraian Abraham. pun ada Saya juga. tidak tanya Abraham, yang saya tanya agama Karisteng, buatan Yunani. Paham kau? Mana syarat sah nikah di agamamu? Abraham Mana? itu Tunjukkan. agamanya apa? Tunjukkan syarat sah nikah di agamamu. Abraham itu agamanya apa? Saya tidak tanya Abraham. Abraham itu adalah kakek dari para nabi, bukan dari Yunani. Ya, Yang saya Abraham tanya itu agamamu. agamanya apa? Agamamu yang kutanya syarat sah nikah. Diam. Allahnya Gua Abraham masa, siapa? gua masa diam kau kan? Allahnya Abraham siapa? Gua masa diam kau kan? Malu Bener. kau, malu. Ternyata aku masa sadar anak lonter. Ya karena Sadar gini kalian loh, Bang kan? Zuma. Oh Bang Zuma. Nah, Karena gini sadar loh. kalian. Sedangkan menikah sesama Oke, jenis sekarang aja giliranku ya, diizinkan. Juma. Sekarang giliran. Iya. Sedangkan sesama jenis aja kalian diizinkan, apalagi perempuan sama laki. Kamu suka, ya sudah sini aku berkati, udah plop, lahirlah anak-anak sundal. Paham kau? Yesus berkata masih banyak yang ingin aku ajarkan Kayak kepadamu, gini, bunda tapi kalian kamu ya. belum sanggup untuk menanggungnya. Ngeri narasinya ngeri. Ya Yesus mengatakan begitu. Tetapi setelah ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah saya tanya, kalau roh kebenaran itu datang ke Kristen, mana ajaran syarat sah nikah di Kristen? Tunjukkan ke saya. Berapa batasan usia perempuan bisa dinikahi di Kristen? Tunjukkan ke saya. Ada? Ada, nggak ada. Mana? Mana tunjukkan. Ada. Saya Nggak ini ada. sudah. Nggak ada syarat umur. Tidak ada, di agamamu itu tak ada batasan umur. Anak bayi dengan anak bayi bisa kau gauli. Paham kau? Itu nggak bisa, ada ayatnya. mengatakan Mana dalilnya? bahwa- Coba tunjukkan ke saya. Mana dalilnya batasan usia perempuan bisa digauli di agamamu? Sebentar, Tunjukkan. saya kasih tahu kamu ya. Ya, Ayatnya, saya biar kamu tunggu. diam. Saya tunggu. Mana? Baiklah kau buka Google. Silakan kau tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Awas kau sembarang-sembarang mulutmu kau berbicara sama wanita muslim ya. Ku robe otak kau. Buka Google dia itu. Ya Kristen dilawan. Udah kau tunjukkan ke saya mana syarat sah nikah di agamamu, perempuan seperti apa usianya baru bisa dinikahi. Ayo. Mana? Mana dalilnya? Tunjukkan.
Dibukanya lah Kristen Wikipedia. Aduh. Mana? Nangis. Macam-macam aja kau. Dalil yang ditunjukkan kitabmu kau tuduh-tuduh pula di Islam. Dakal. Ada. Kau cari sampai 2 hari sebelum kiamat, kau tidak akan pernah temukan. Saya sudah belajar Bibelmu puluhan tahun. Paham kau? Cuma juga saya protes di sini, tidak ada syarat kawin bukan nikah. Ya. Nggak ada itu, nggak ada. Memang istilah nikah, kata nikah ada di mereka, kan kawin. Nggak ada. Jadi syarat Kawin kawin sama aja. seperti binatang. Ya. Binatang juga kawin itu. Bukan cuma masih baik loh, masih pakai kata nikah loh. Kalau saya pakai kata kawin. Ya bembek dong. Nah, begitulah. Karena ya kalau nggak pinjam-pinjam istilah Islam kan ketahuan banget siapa mereka, kan gitu. Udah dibilang kau sopan, kau cuma ditanya apa maksudnya sumur dalam dengan sumur sempit. Tadi si Yoga sudah jelasin, Yoga sudah betul kali. Betul kayak gitu Yoga. Betul Kau lah. lebih pilih perawan daripada janda ya? Awas kau. Katanya kan kayak gitu. Sakit kau kan? Kau kan? Nah, sakit lah. Oh ya Bang Zuma tadi malam lucu Bang. Kenapa, Dek? Si Olan kakaknya Yoga. Jangan bahas itu Jadi- dulu kak. Jangan dulu. Oh, iya. Enggak, tapi itu tadi malam viral tahu Yoga. Udah. Dia naik dimarah-marahinnya Uni kan. Udah dulu lah, jangan itu loh. Udah ya. Udah. Oh iya. Kakak Masih iparku dia itu ya sayang. kan. Masih dia sayang nggak? Ini kalian siapa di sini? Sayang kali. Kalian yang paling pintar coba. Siapa di sini? Paling Apa pintar sih coba. Aku mau Jeffy? diskusi Kau sama nggak kalian. diajak loh, ini urusan keluarga, kau nggak diajak. Udah aku turun ya. Aku turun ya. Jangan, Mana janganlah, dalilnya janganlah. tadi batasan Sini usia aja, mana? Mana batasan usia di Kristen mana? Nanti. Aku buka lagi nanti. Jeff, sini aja. Jeff, janganlah kau turun, sini aja lah Jeff. Kau kan pengen belajar sama Bang Zuma katanya. Enggak. Ngapain aku belajar sama orang botol kayak Juma? Botol gitu. Tidak ada batasan usia Aku perempuan bisa dinikahi buktikan. di agamamu, Aku nggak bisa ada. buktikan kalau si Kau Juma mau ini nikahi botol, yang kalian baru mau 2 lihat. hari 3 hari bisa di agamamu bisa. Nggak ada Aku bisa larangannya, nggak buktikan ada kalau si Juma ini aturannya. botol. Nggak ada aturannya di agamamu. Juma, Mau menikah Juma, usia kau- 1 kau mau hari, diskusi sama 2 aku nggak? hari, 3 Kau berani hari, nggak 4 diskusi hari sama saya? boleh. Juma, kamu berani nggak diskusi sama aku? Berani Ya nggak? ini kita sudah diskusi, Cak Ayu. Kamu pikir ini apa? Oke, silakan. Kamu kan pede sekali ya, percaya diri sekali mendebatkan iman Kristen ya. Sekarang saya tanya Ya dong. kamu, sanggup nggak kamu menjelaskan arti dari 1 Korintus 8 ayat 6? Pertanyaanku ini ya, jangan yang lain kau jawab. Apa maksud dari Bapa sumber segala sesuatu, lalu Yesus yang menjadikan? Silakan. 1 Korintus 8 ayat 6, Bapa sumber segala sesuatu, lalu Yesus yang menjadikan. Silakan. Oke, baik. Kita lihat ya di dalam kitab saudara dikatakan bahwa tentang daging persembahan berhala, itu kan? Itu kan? 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu teos, yaitu Bapa gitu. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Ini mengenai daging berhala kan? Sok kali. 1 Korintus 8 ayat 6. Langsung aja. Langsung aja. Oke. Sebab Tapi bagi betul loh Bang Zuma itu perikopnya gitu loh. Kalian emang nggak ada otak ya. Giliran kami bahas Iya, kalian dia- dulu pakai perikop. Sekarang Bang Zuma pakai perikop nih. Kalian tengok kan ayatnya. Buka kan nih, silakan nih aja, ayatnya. kita baca bacot. Buka, Dia kan buka. tanya tuh. Enggak.
Nih, Dia mau tengok uji ya. kemampuan saya Bible katanya. Bang Zuma udah tunjukkan perikop, emang gak ada otak kalian. Kalian kalau diskusi, kalian suruh kami jangan cuma-cuma aja pakai perikop. Bang Zuma udah pakai perikop. Ya udah otak jelas. kalian nggak ada. Tangan dulu dari Bang Zuma dong. Jelaskan. Tangan dong. Sanggup gak Tepuk kamu? tangan untuk Bang Zuma. Bang Zuma sesuai dengan Alkitabiah. Allahu Akbar, Masya Allah. Bagi kita, bagi Kristen ini, bagi Kristen manusia tak bersunat, hanya ada satu dewa saja, yaitu Bapa, yang padanya berasal segala sesuatu, yang untuk dia Kristen hidup. Dan satu dewa saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena dia Kristen hidup. Ini menurut kamu ini bohong atau beneran? Menurut kamu ini bohong atau beneran? Kamu pakai otak nggak Juma? Ya saya pakai. Ini surat kabarnya Paulus. Ini benar-benar benar. Katanya ngerti Alkitab. Saya ngerti, makanya saya tanya sama kamu. Ini kebohongan. Bang Zuma Pandi. Ini kebohongan. Ini tipuan. Ini Nggak ngerti kebohongan. kau apa kau botol. Ini dikatakan segala sesuatunya itu diciptakan oleh Yesus. Sekarang muncul pertanyaan. Ini bohongan atau beneran? Jelaskan, sanggup gak kau? Otakmu sanggup gak? Jelas dong. Saya sudah sampaikan Apa sama penjelasanmu? kamu. Apa? Bagi Kristen Nggak hanya jelas ada apa-apa satu pun kau. dewa, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Bapa yang adalah dewa tertua ini adalah sumber dari segala sesuatu, yang untuk Bapa inilah kemudian Kristen-Kristen Kau baca ini hidup. ulang. Apa ditanya? Dibaca ulang. Nah, Apa kemudian penjelasanmu, Juma? dan Kau bilang satu kau ngerti, Tuhan, pede. dengar, dan satu Tuhan. Nah, Tuhan di sini juga original teksnya sama, dewa juga, Theos, yaitu Kristus Yesus. Ngarang kau. Kristen, Iya, makanya Kristen harus paham nggak ini, sanggup menjelaskan Alkitab Kristen, yang olehnya tapi percaya diri banget debat segala Kristen. sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Yesus Kristen hidup. Kok dibaca? Jelaskan. Nah, ini makanya ini sudah penjelasan ini. Data ini sudah menjelaskan dirinya. Di sini dia katakan bahwasanya sang dewa senior menciptakan segala sesuatunya melalui dewa junior. Paham? Paham? Jadi sang dewa senior menciptakan segala sesuatunya melalui dewa junior. Makanya muncul pertanyaan, ini bohongan atau betulan? Kesimpulannya yang disembah Muhammad pasti bukan disembah Yesus. Salah, penjelasanmu salah, Juma. Makanya kau jangan sok tahu, sotoy kau. Ini beneran atau bohongan? Intinya kesimpulannya yang disembah Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Ayo, ini beneran atau bohongan? Kau nggak ada ilmu kau. Silakan, kata Rifa. Paulus, Cuma nggak ada ilmu. Silakan, Rifa, sanggup menjelaskan itu, Rifa. Silakan. hanya ada satu dewa katanya. Dewa yang dimaksud di sini adalah Bapa. Cuma minggir. Lalu kemudian ada satu minggir, Tuhan. Ya, ada satu Tuhan namanya Yesus. Mana Bapa kemudian menciptakan segala sesuatunya melalui dewa junior, yaitu Yesus. Makanya muncul pertanyaan, benarkah demikian? Jawabanmu salah. Silakan Natali, kamu minggir Juma. Silakan Natali. Benarkah demikian? Yang minggir, Kesimpulannya botol. yang disembah Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Benarkah demikian bahwa segala sesuatunya diciptakan oleh dewa senior melalui dewa junior? Benarkah demikian? Itu bohong, itu penipuan. Salah kamu, salah Itu penjelasan Juma. penipuan. Sedangkan Salah kamu, Juma. Yesus Salah. di dalam Silakan Yohanes Natali, yang 1 lain. dikatakan, dengar Dep, Cuma minggir, silakan. dengar. Yesus itu nanti ada setelah kemudian Gabriel menyampaikan firman kepada Maria di Lukas 1 nomor 30. Oke? Ketika kemudian Gabriel menyampaikan firman kepada Maria di Lukas 1 itu, baru prosesnya 9 bulan, firman menjadi daging, barulah Yesus ada. Jadi ketika Paulus mengatakan melalui Yesus segala sesuatu diciptakan, itu bohong.
Itu penipuan. Juma minggir. Salah, penjelasanmu salah Juma. Silakan. Itu pembohongan. Ada yang sanggup? Silakan. Disembah Yesus, yang disembah Yesus pasti Yang disembah Yesus pasti bukan yang disembah Kristen. Itu udah betul. yang disembah Muhammad pasti bukan yang disembah Yesus. Yang disembah Nabi Muhammad itu hakikat yang maha suci. Yang disembah ada Yesus buktinya, juga nggak ada hakikat yang buktinya. maha suci. Kalau Yang nggak disembah dapat tanda Kristen adalah makhluk terkutuk. Beda dong. Beda kelas kita. Beda kelas. Yang Kristen sembah makhluk terkutuk yang digantung di pohon. Berbandingan di surga. Muslim tidak berbandingan di surga. Kasihan. Muslim tidak Kembali ke permasalahanmu tadi nih, masalah persembahan berhala ini. Udah. Betulkah Muslim segala tidak sesuatunya berbandingan di itu surga? dijadikan oleh Tuhan melalui Yesus? Betulkah? Oh, Jeb. Betulkah Dewa Senior menciptakan segala sesuatunya melalui Yesus? Hei, Jeb. Narasimu salah Juma. Narasimu salah. Jeb, Narasimu salah. jawab. Betulkah Narasimu Dewa salah. Senior, Yang lain dulu. Dewa Senior menciptakan Yang lain dulu, segala yang lain. Ada yang sesuatunya sanggup jawab melalui nggak? Dewa Junior? Betulkah? Jawab. Kamu salah. Yang lain. Nanti aku kasih tahu setelah yang lain. Jawab dulu, nggak usah terlalu lebay kali kau. Yang lain. Juma minggir. Rifa, Dewa silakan. Senior menciptakan segala sesuatunya melalui Dewa Junior, betulkah? Betul sekali. Mana ada betulnya? Yesus aja dijadikan dari Maria. Yesus tidak ada kalau tidak ada Maria. Itu baru betul. Yesus itu ada setelah ibunya ngeden. Mama Nenen. Ini Dewa Junior kalau tidak dikasih netek jadi bonsai dia, bonsai. Bisa Juma kamu mirip minggir. gitu bang. Juma kamu minggir. Silakan yang lain. Ada yang sanggup jelasin nggak? Mana ada. Maria lebih dulu dijadikan baru ada anaknya tuyul. Masakan gara-gara Yesus Maria ini kelas ada. kalian ya, nggak Cuplis. ngerti Dasar Alkitab, penyembah tapi tuyul. percaya diri sekali ketika saya uji nggak ngerti Alkitab. Mama Kontol. lucu. Mana ada? Ketika Maria saya tanya, ada melalui Yesus. Hakikat alamu apa nggak bisa jawab. Botol. Bang Zuma, izin aku bicara dulu ya. Silakan. Ini agak, ya nanti gini si Jeb ini kan bikin malu umat Kristen. Ini aku undang pendeta besarmu. Tunggu ya, aku telepon dia, aku suruh masuk sini. Kau bukan Ya. pendeta kan? Jangan telepon yang pegang pahamu ya, Dek. Bukan, biar aku undang dulu kan. Ya, suruh kalau dia kan ke sini. bukan pendeta. Suruh ke sini, biar ku ajarin. Ini di dalam kitabmu 1 Korintus 8 nomor 6, masakan duluan Yesus daripada Maria. Di mana otakmu, Dek? Hei, Jeb. Maria dijadikan melalui Yesus. Mau gila semua orang ku buat? Kau aja yang gila, jangan kau ajak kami. Segala sesuatunya diciptakan Siapa yang ngajak melalui kau? Yesus. Hah? Berarti lebih dulu Yesus daripada Maria. Yesus yang melahirkan Maria rupanya. Emang Maria dulu yang lahir daripada Yesus. Pada hari Senin, Yesus melahirkan seorang ibu kandungnya sendiri. Lahirlah Maria. Dari apa? Dari apanya Yesus? Dari apanya Yesus lahir? Dari kuku. Dasar Kristen otak udang, penyembah dewa. Buku entah apa-apanya isinya di dalam. Kau uji pula aku pakai buku itu. Sudah ku bilang kakekmu. Udah aku teleponnya pendeta. Apa kata pendeta kalau si Zuma nggak mau dia katanya? Kok gitu dia? Berserak. Aduh, saya sudah puluhan tahun mengkaji Juma, kau Bibelmu. minggir. Bayangkan Jawabanmu itu. salah. Silakan, ada yang lain sanggup Baca jawab nggak? Dicari ada. Bibelmu ini. Kakekmu belum Rifa, lahir, saya sudah Natali tamat Gane belajar sanggup, biar Bibel. saya ajarin. Kau pula uji-uji Gane saya sanggup, pakai biar saya ajarin. Bibelmu. Dasar tungo. Kalau saya diminta Bareng sanggup, biar saya ajarin. Ya, kalau saya Makanya diminta jangan terlalu pendapat. percaya diri debatin agama Kristen. ya ini Tapi saya nggak kalau ngerti. saya ya di situ segala sesuatu dijadikan oleh Yesus.
Jadi Bapak berfirman, ya, firman ini adalah Yesus, jadi yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus. Jadi yang menjadikan Bunda Maria adalah Yesus. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria, gitu ya. Enggak, itu penjelasannya enggak nyambung. Enggak Lah. begitu. Yang menjadikan segala sesuatu siapa? Firmannya Firman itu siapa? ada banyak. Siapa firman di situ? Ada logos, ada mau yang mana? Mau yang mana? Ada 3. Ada logos, Dia, ada remata, 1 Korintus 8 nomor 6, dia itu Kamu yang siapa? mana? Ada logos, ada remata, ada Dengerin yang dulu, mana? segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Firmannya Siapa itu firman? logos. Bukan Yesus. Namanya kemanusiaannya Yesus. Ya iya Yesus, benar. Aduh, kasihan kali lah ini manusia. Nggak begitu, nggak nyambung jawabannya, nggak nyambung. Bukan itu yang kutanyakan. Ada yang sanggup yang lain? Silakan. Ada yang lain? Jalan, sok cantik kau ya. Ya kalau gitu kau yang nerangin deh. Makanya, ada pendeta kalau aja nggak ngerti mau deh sih. Alkitab, jangan Berarti terlalu aku sih. pede berdebatin agama Kristen. Nggak ngerti apa-apa juga kau. Makanya pendetamu tadi kuna nggak mau dia kesini. Ada si Zuma katanya. Yang orang karena nggak kalian nggak ada gunanya, nggak cuma ngomong bacot doang. Nggak ada ilmunya pun. Katanya benar. Apanya? Banyak sekali penipuan LAI menerjemah ini. Kok ada kata Allah di situ ya? Pada original tesnya itu adalah dengar, saya kasih tahu sama kamu ya. Theos, Biar ya, kamu silakan. belajar. Ya. Alkitab pada tahun 1952 duluan ada menggunakan Allah sebagai sesembahan, lalu KBBI muncul menggunakan Allah sebagai kata Tuhan pada tahun 1979. Jadi Alkitab menggunakan kata Allah duluan, menggunakan kata Allah sebagai sesembahan bukan nama Tuhan. Ya di mana Lalu mengambil? KBBI muncul menggunakan kata Allah itu sebagai nama Apalah Tuhan. kata si Jeff ini lo nggak jelas. Udahlah kau bahas dulu. Lubang dalam itu punya siapa? Lubang yang sempit punya siapa? Coba jawab dulu. Biar pintar kau Rifa. Kita belajar sejarah ini. Jadi Enggak, Amsal 27 Alkitab 23 Kristen tadi. itu sudah menggunakan kata Allah Aduh. duluan sebagai sesembahan. Kau, KBBI itu kau bukan siapa-siapa loh. Kau bahas dulu. Itu yang lubang dalam. Kayak mana cara ngukurnya? Tuhanmu cara ngukur lubang dalam lubang sempit kayak mana coba? Kau jelaskan dulu itu. terlalu hak bahas lubang. Bukan, aku jujur, aku masih seminggu aku nggak bisa tidur loh mikirkan ayat Amsal ini loh. Aku cuma mikirkan Tuhan kau cara dia tahu lubang dalam lubang sempit kayak mana caranya gitu loh. Lebih enak Diintip bahas dia. lebih enak bahas Trismesi 1375 menggali binatang. Hah? Apa ini mana ada? Cobalah dulu. Woi. Ya udah bahas 1375 dulu biar aku bahas itu. Apa 1357 ini? Nggak jelas tahu. Hadis Trismesi 1375 Jeff Bible-nya sendiri aja nggak paham. Aduh Jeff DJ tadi ditanyain Amsal 23 Siapa yang 27 aja bilang nggak nggak paham. paham? Kamu dari tadi. Siapa yang bilang nggak paham? Apa? Aku nggak bilang aku nggak dari paham. tadi aja nggak paham sampai Aku nggak muter-muter. bilang siapa yang bilang nggak. Aku Ditanyain bilang aku Uni nggak dari mau. tadi itu lubang-lubang itu. Aduh. Aku nggak mau. Beserak Nggak kamu, mau nggak aku bisa bahas jawab. lubang. Nggak mau aku bahas Dia lubang. nggak bisa jawab, nggak bisa. Dia nggak Gini bisa loh jelasin. Jeff, kau wajib lo bahas lubang ini. Coba kau bayangkan ya, itu Amsal itu ayat penuh hikmah, tahu kau? Nah, ayat itu banyak mengajarkan hikmah di agama Kristen. Nah, asal kau tahu ya, di situ aku cuma satu aja. Aku nggak apa-apa lah, terserah lah bagaimana memaknainya nggak apa-apa. Cuman aku cuma satu aja yang aku pikir-pikirkan. Kayak mana cara Tuhan mau tahu mana yang dalam, mana yang sempit gitu loh. Cara mengukurnya kayak mana gitu loh. Coba Udah, jawab dulu. nanti ku jawab. Kita bahas hadis Trismesi 1375 aja dulu menggali binatang. Biar aku jawab ya Uni. Mau kau Uni ku jawab? Udah Awas jangan kau- jangan jawabnya kalau- Kau udah jawab jangan ntar. Awas kau yoga ya. Jangan Ambil nggak boleh. penggaris. Jeff ini lo nggak paham Bible-nya. Ditanyain nggak bisa jawab ya dari tadi. Bukan aku bilang nggak paham, aku nggak mau. Ya udah jawab lah. Ya udah aku mau bahas. Kalian bahas dulu hadis Trismesi 1375 menggali Jeff, binatang. sebentar. Yoga, coba mungkin pendetanya lawan Uni saja atau Natalia gitu. Coba panggil ke sini. Atau saya coba. Atau saya coba. Dan sama aku Udah aja dibilang pun kalian nggak tadi. sanggup. Coba Ada si- Natali, ada coba si Uni Rifa. Zuma katanya. Diam dulu kau, Jeff. Yang penting kau. Coba Uni Rifa, hakikat Allah Diam dulu, apa? Jeff, diam Rifa. dulu. Nggak ada isi kau, diam dulu kau. Aduh, si muka peta ini ngomong terus. Muka peta nggak bisa diam. Yoga, Apa coba muka peta? panggil. Kamu Diam lihat dulu, Jeff. aku. Boleh, Jeff. Diam dulu. Panggil pendetanya Yoga. Tunggu, aku Ada telepon Uni dulu Rifa, ya. ada Natalia. Bilang sama Natalia atau Uni Rifa aja gitu.
perempuan kan, pasti mau dia, pasti mau dia. Kau lihat dulu mukaku Natali, kau lihat ketampanan mukaku. Apa nih orang ih? Sok cantik betul kata Bang Zuma ya, sok cantik kali dia ya. Muka peta aja sok cantik. Aduh. Ya sambil yoga menelpon pendeta teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman, jangan lupa di tap layar ya. Ini di follow juga teman-teman ya, di follow juga akun keempat ini. Yang 3 pada tumbang semua. Semoga pendetanya yoga bisa, pendetanya Jeff itu bisa main kemari. Semoga tap layar ya. Lanjut. Itu yang di bawah udah ada yang antri. Uni coba pilih dulu yang mana tuh ada yang Kristen ya, Pandi. 1 Korintus Yang 8 Muslim, nomor 6. Raja Sitorus. Jawab pertanyaan. Raja Sitorus aku naikkan ya. Loh, aduh, Jangan kau aku. telepon aku, ada si Zuma katanya nggak mau dia. Bilang aja Bang Juma lagi tidur gitu loh. Nih tunggu, bentar ada ini tamu. Juma aja udah berapa kali lari debat sama aku. Bentar Jeff Apalagi dulu kalian. dulu. Yoga. Usahakan cari pendeta Jeff, kau diam dulu lah Jeff. Kau ke betina mau melahirkan loh. Raja Sitorus Islam atau non Muslim? Halo Raja Sitorus. Halo Raja Sitorus. Halo. 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 Oh nggak tahu dia. Ya. Bentar. Islam atau Kristen dong, Kristen. Si Juma tanya, si Juma udah tahu dia. Oh ya udah, di mute dulu, baru nanti ngomong sama Bang Zuma. Ya, Di mute dulu, oke. standby dulu. Ya, standby ya, oke. Berarti dia masih standby. Si Torus standby. Saya carikan Jeff juga ini kabur. Ya, yang di bawah, yang Muslim saya saya stop permintaannya ya, saya matikan ya, biar saya bisa pilih yang non Muslim dulu yang naik ke atas ya. Yang Muslim yang lagi tap layar kepencet, saya turunkan. Saya pilih yang Kristen aja ya, mohon maaf. Gue masak naikkan Saya lagi nggak Bang Juma? Saya besarin Natalia dulu ya supaya dia tidak lihat akun Ya. Bang Zuma itu pendeta, takut dia. Mau asar dek di sini. Nggak. Iya, siap. Gue masak naikkan nggak Bang? Siap. Oh abang mau asar? Iya, sedikit aja, sebentar aja, silakan. Iya udah ya. Gue lanjut. masak Nih, kasih gua masak ini. naikin. Kasih dikibulin sama yoga. Aduh salah pencet lagi aku nih. Aduh yang Muslim tarik dulu permintaannya lah. Lanjut bang, abang mau sholat kan? Lanjut bang. Bang sebelum sholat bang, lanjutlah bang dulu bang, Bang Zuma. Mau lanjut kemana? Ya udah. Kita Raja pilih-pilih dulu. Ya. Sitorus. Mana pendetanya Dinda Yoga? Gak mau dia bang, takut dia ada kau katanya bang. Aduh, gimana nih? Samanya seperti kemarin di Bandung mau debat, sudah 4 kali Kita pertemuan, mana pas mau bahas-bahas yang beginian, nggak mau dia begini-beginian dia. pertemuan terakhir Apa mundur. yang gak mau kau dibayar, mau dia. Mau kalau dibayar. Nah, ini bilang gak mau. Pendeta takut kehilangan jemaat Bang Sitorus. Bang Sitorus, ayo, apa yang mau didiskusikan? Bentar. Sitorus masak. ini, Gua masak Sitorus dulu. ini ada masalah dengan penyakit dia, sama seperti gue masak. Enggak, saya mau cuma mengingatkan aja kalau bisa kau buang-buang dulu itu jiwa fanatikmu itu. Raja Sitorus dengan Gumase ini ada kelainan anus. Mereka itu 3 bulan sekali. Udah, kau berklaim-klaim kalau Allah adalah nama sama pencipta Kalau pertanyaan. Gumase ini kotorannya lari ke otak, makanya kayak gitu Udah dia. gak usah, gak ada guna. Nah. Udah, Udah, Sa. pertanyaan Ini saya kau jawab. kayak aku, enak loh. Udah, Gue masak, diam dulu gue masak. Kau terangkan dulu tuh gue masak. asal naik aku kau turunkan. Gue masak. Kau terangkan dulu lah itu Korintus itu. Kenapa tadi itu? Udah, saya terangkan ya. Di Amsal Natalia, 23 nomor 7. naikkan dulu Nora itu Natalia.
Tampilkan dulu Mbak Natali itu. Amsal 23 nomor 27 apa? Dia mau Amsal nerangin. 23. Oke. Ya. Udah saya 23, 27. terangkan. Itu Ntar dulu, artinya- baca dulu baru Biar nerangin. baca atau aku baca. Coba baca. Udah artinya gini. Coba Kalau baca kau dulu. kalau kau bersentuhan dengan kayak si Natalia ini perempuan jalang, maka dosamu dalam kali. Oh, pedes. Bajingan, pedes. kurang ajar kau. Mulut kau kayak sampah kau. Memfitnah perempuan muslimah. Kau turun kau setan. Kurang ajar kau. Kami nggak ada di sini menyerang pribadi, nggak ada nyerang-nyerang kau. Kurang ajar kau. Inilah kau penyembah iblis. Inilah bukti kalau kau penyembah iblis. Istri orang baik-baik, kau bilang pesundal. Kau diam kau. Laki-laki yang penyembah Kristus, yang mengaku penyembah Kristus, penyembah manusia berkelamin, kurang ajar mengatakan perempuan di sini, Natalia sebagai perempuan jalan. Kurang ajar, nggak akan kubiarkan kalian. Kurang ajar kalian. Iya nggak ada. Gak ada otak kalian. Katanya kalian ajaran kasih, perempuan yang nggak kenal kalian serang, kurang ajar. Ada otak kalian. Aku kalian serang nggak apa-apa, tapi kalau saudariku kalian serang di hadapanku nggak kubiarkan kau masak. Kau lah penyembah iblis kau, jelas ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, saya sudah bilang berkali-kali. Secara ajaran kita bisa membuktikan kalau ada ajaran-ajaran iblis yang mereka ajarkan kepada seluruh manusia. Pertama, bersekongkol dengan penjahat, kasihilah musuhmu, saudaramu masukkan ke penjara kalau berkata-kata kafir, kalau saudaramu berkata jahil masuk neraka, tapi musuhmu kasihi. Inilah ajaran iblis. Kenapa saya katakan ini ajaran iblis? Dalam hukum Indonesia saja, bersekongkol dengan penjahat sama dengan penjahat. Kalau mereka mengaku ajaran kasih karena mengajarkan ajaran kasih musuh, artinya mereka mengajarkan ajaran kasih iblis. Kumasa kau penyembah iblis, kau mengatakan Tuhanmu banyak, kau penyembah iblis sejati. Implementasi ajaran iblis adalah dengan kau menuduh perempuan yang kau tidak kenal istri orang, di sini kau bilang perempuan sundal. Mamak kau pesundal. Tahu kau? Kalau perempuan nyerang perempuan nggak apa-apa gitu loh. Ini laki-lakinya pelecehan kau. Saya sih Mamak kau. saya sih terima aja ya kalau misalnya teman-teman tadi mengatakan saya itu perempuan jalan, nggak apa-apa. Aku sih ya salah. Aku biasa aja. Ya. Karena memang teman-teman kita ini kan yang mainnya ya dengan orang-orang yang kayak saya ini. Lelaki pula ketahuan ya. Kembar si memori Wanita sini ya. jalan gitu loh. Sama-sama si Raja Sitorus ini, ya kan si terus, ya kan, terus, si terus. Bang nanti bang katanya kayak gitu pertama bercanda loh bang, terus jadi kebiasaan loh bang. Apa-apaan sih? Kampret. Jijik. Ya udah aku sholat dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Awas kau yoga ya, macam-macam kau ya. Apa aku cuma bilang kayak gitu tadi kok. Yoga cuco. Kandi, nanti jadi beneran kan? Astagfirullah. Unik. Mulutnya unik. Kali. Ya, ini saya turunkan yang muslim ya. Bang Sahril Ginting Islam saya turunkan. Paulus Muhammad saya turunkan. Rangga Lawe saya turunkan. Rangga Lawe ini nggak tahu aku Kristen atau apa nih. Bang Jay saya Kristen itu, turunkan. kalau Lawi itu Kristen itu. Oh, yaudah naik lagi Bang Rangga Lawe Marga ya. itu Nias itu. Oh, yaudah naik lagi. Enda Siswanti saya turunkan. 7 Pudan apa? Pudan itu marga nggak? Itu Bang Jai katanya Kristen. Oh, Jai. Jai apa nama akunnya di sini? Bang Jai. Ada Bang Handi. Sama Bang Handi aja dulu ya. Aku cuman mengatur jalur aja dulu. Bang Uni izin Jai. Uni itu Bunda Nora belum Ya, disapa Uni. Oh ya, Assalamualaikum Norce. Norce, buka mic-nya. Waalaikumsalam. Lanjut, saya lagi di mobil. Oke, Norce ada yang mau disampaikan? Nggak ada, lanjut aja. Oke. Ini aku turunkan semua ya biar nggak repot kami. Aku yang repot sebagai moderator ya. Aku turunkan kalian yang muslim ya. Nanti biar sama Bang Handi sama Natali aja. Ya aku izin juga ya. Di sini jadwalnya juga sama dengan Bang Zuma. Lanjut. Cepatlah sholat dulu. Biar aku yang jaga dulu. Yang gue ini tanyakan ini,
ini Agatha ini kok hilang gitu loh. Kayaknya dia udah parno duluan ini. Bang, dia penipu banget tuh Bang Handi. Dia bilang dia ada di Rusia kan. Masa dia nggak ada satupun foto dia berada di Rusia? Aku kalau di Rusia Bang, lu jepret aku ya. Ku posting di TikTok, ku posting di YouTube. Dia bilang di Rusia penipu. supaya nggak dicari. Lu pikir polisi nggak ngerti Kira dia polisi bagaimana mencarimu? koplak kali ya. Yang Kristen aja yang naik ya. Saya ini ya. Oh good, ini kali ini kepencet, mungkin ini yang kepencet. Teman-teman yang mau tap-tap layar jangan di bawah, tap-tap layarnya di atas biar nggak naik gitu Bang Jai Kristen. Oke, Bang Handi ada Bang Jai ya. Ya silakan. Mana tadi? Ini. Natali moderator kan? Iya, iya Uni. Moderator juga. Natali oper handle dulu ya. Uni juga mau ada aktivitas 3 menit lah. Jadi Bang Zuma, Fandi, Uni off dulu. Natali sama Bang Handi silakan. Siap. Sama Kak Nur. Oke. Ya ini Bang Handi disapa aja dulu Bang Handi, Bang Jay sama. Oh ya Bang Jay aja yang Kristen ya. Jay. Karena tadi aku turun dulu ya, mau ganti berapa bentar. Oke. Naik lagi Bang nanti Bang. Iya kak. Mau Bang nyimak, Jay. Ya Nyimak nyimak apa? kak. Nyimak apa ini? Mau nyimak apa ini? Mau Perdiskusian. nyimak apa ini? Oh bentar, Oke, aku sapa dulu. biar aja dulu. Kalau dia mau belajar dari Kristen ya Bang Jai. Iya. Oke, Bang Jai, izin saya pamit dulu. Anda kan mau menyimak nih. Saya suka dengan orang yang menyimak dan orang yang belajar ya. Nanti boleh. Di sini kita diskusi lintas agama. Anda tahu ya, room ini diskusi lintas agama ya. Iya. Kalau boleh tahu Anda dari, mohon maaf nih, saya harus tahu nih, dari kalangan awam atau dari kalangan yang memang sudah berpengetahuan tentang kekristenan? Enggak gitu dalam sih Umi. Oke, boleh. Kalau gitu nanti saya akan temenin Anda untuk belajar. Saya akan kasih beberapa informasi buat Anda ya. Nanti dari Islam sama Kristen saya perbandingkan keduanya. Siap, brother? Boleh. Oke, biarkan dulu di atas Natali, jangan diturunkan dulu, biar dia berada di sini. Insya Allah saya akan coba ajarkan dia pelan-pelan. Yang lain yang mau diskusi sama Bang Andi sama Natali, saya naikin lagi. Tapi tolong ya, yang Muslim ndak usah naik dulu, biar kondusif room kita. 7 pudan ini Muslim atau non Muslim sudah saya turunkan loh. Coba saya terima dulu nih, sudah saya turunkan, naik lagi. Coba, Muslim atau non Muslim, brother? Oke, salah pencet ya. Oke, biar ndak buang-buang waktu. Bang Jay standby dulu. Ini ada Jackie F. Leo. Muslim atau non-Muslim? Assalamualaikum, saya Muslim. Turunkan aja. Silakan turun, Bang. Nah, ya, turunkan aja. Ya, mungkin Natali ada narasi yang mau disampaikan kenapa jadi mu'alaf, biar Bang Jay juga bisa belajar dari pengalaman pribadi Natali. Karena kalau sistemnya mereka belajar, saya mencoba untuk kita betul-betul edukasi, ukti. Tapi kalau yang pendiskusi kita hadapi dalam berdiskusi, kalau pendebat tahu sendiri bagaimana cara kita hadapi. Silakan ukti Natali. Saya harap kita kasih kesempatan buat Bang Jay mempelajari Islam dan Kristen secara ini ya, komparasi. Bang Handi atau Natali temenin Bang Jay mungkin buat kasih mereka beliau pencerahan. Natali, Bang Handi? Iya, kami menunggu Bang Juma aja sih. Oh, nunggu Bang Zuma. Oke, aku juga mau izin soalnya. Natali temenin dulu beliau ya. Mungkin kasih pengalaman waktu mu'alaf dulu bagaimana. Atau tanya-tanya jawab dulu dengan santai dengan beliau ya. Ya Uni. Bang Jay ini Kristen apa Bang Jay? Protestan? Katolik. Oh Katolik. Ya. Ini tiba-tiba ikut-ikut nyimak diskusi ini gimana ini? Apa ada keraguan-keraguan apa gimana yang dipikiran? Tidak cah itu sih, tidak ragu juga sih, cuman Oh enggak ragu. cuman banyak nian yang kayak ngehujat Islam gitu, jadi kayak mana gitu. Oh jadi penasaran tentang Islam ya? Ya. Oh penasaran tentang Islam. Bang Handi mungkin Bang Handi silakan masuk Bang Handi. Cuman kan kita kan lah ada uji pendeta cah ini, ya cah itulah yang kita ikuti gitu. Bang Jay di Malaysia ya? Tidak bang, aku wong Palembang bang. Oh, wong Palembang. Wong kita kalau ya. Iya, pempek bang.
Ini Kenapa? titip dulu Bang Jay, saya suruh Anda minta tolong Anda tunggu saya ya sebentar saja 3 menit. Saya akan kembali lagi, saya akan buka cam menggunakan data-data. Kamu nih orang Palembang kah? Iya Un. Oh iya. Follow akun Uni dulu ya, sahabat Uni Rifa. Biar Uni nak kasih tahu kau ada apa dengan dunia perdebatan ya. Tapi sekejap Uni pergi dulu ya. Oke Uni. 3 menit baik. Sama kita, aku wong Palembang, aku di Laju. Di Baju Asin. Di Talang Kelapo. Oh. Kenapa mau mengenal Islam? Ya. Iya Bang. Ya, agama Islam itu ya agama yang benar. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar agama, kenapa? Ya. Kan menuju wong Islam tuh kita kan kafir cak itu Bang. Oh, kata kafir. Kata kafir itu maknanya sangat indah. Kafir itu artinya menutup. Menutupi ajaran Islam. Menutupi ajaran Nabi Muhammad SAW. Menutupi ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu menutup diri terhadap Islam. Itu. Kalau di Bible itu kafir itu mengatakan saudaramu kafir. Artinya di Bible itu bodoh. Kafir itu orang bodoh. Tampilin aja Mbak Natali. Jadi LAI mengambil kata kafir disalah artikan. Sehingga orang Kristen mengatakan kalau kita mengatakan kafir, bilangin bodoh. Nah, yang membodoh-bodohi kamu terjemahan LAI. Begitu Banjai. Bang Handi, bentar Bang Handi, aku Ya, ada telepon lanjut. bentar. Izin ada telepon bentar. Aku diem dulu. Jadi ada salah arti cak itu ya. Salah arti. Itu kafir itu adanya di Al-Quran, nggak ada di tempat lain. Tapi Bible mau mengambil, disalahgunakan. Artinya gitu. Laju ngapo men Al-Quran ini Bang, aku kan sering kali kan dengar sama nyingok Bang Juma tuh bilang men Bible itu kan bukan kitab asli cak itu kan lah diubah-ubah cak itu cuma kan cak mana ngebuktiin Al-Quran nih pacak dibilang asli juga kan lah 1400 tahun itu. Oh gitu. Karena Al-Quran itu cak mana dalam proses pewahyuan itu bukan naskah yang turun tapi hafalan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dalam diri beliau. Terus kemudian para sahabat menghafal. Sahabat menghafal. Ya sampai kita sekarang ini hafal. Jadi nggak ada yang hilang. Bukan tulisan. Ditulis itu hanya supaya memudahkan orang belajar Al-Quran. Al-Quran itulah yang dihafal itu. Gitu. Jadi sumber Al-Quran itu dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu Bang. Berarti kan sama Bible itu kan juga ditulis juga Bang. Al-Quran kan juga ditulis. Itu cak mana? Bang Andi, masuk Bang Andi. Oke. Iya, silakan. Oke, Jay, karena ini kamu konteksnya belajar, saya coba pelan-pelan ya, karena ini tidak segampang itu untuk memahaminya ya, bentar ya. Saya buka data dulu ya, kasih 1 menit. Iya. Kalau Bible itu sampai menunggu ya. Kalau Bible itu tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menulis di zaman Yesus. Di zaman Yesua Masih mengajar nggak ada. Nanti setelah Yesua Masih nggak ada di buka bumi baru dicari berkas-berkasnya, baru diteliti ulang gitu. Jadi tidak ada lagi aslinya. Gitu loh. Mana sih Jay? Gitu Jay. Ada Bang. Iya Bang, aku nyimak Bang. Jadi itu. Jadi jaraknya antara Yesua Masih nggak ada di bumi itu jauh banget jaraknya. Baru dikanon ulang. Makanya dia. Kenapa? Ujinya kami itu kan menyembah banyak kali kan yang bilang tuh kan di TikTok tuh ujinya kami itu kan nyembah setan lah, nyembah apalah itu cak itu kan. Cuman kan cak mana dulu kan pernah ada ibu kan
Aku sebenarnya bukan wong Palembang, cuman lah lahir di Palembang lama cak itu. Aku wong Chinese Bang Andi. Cuman aslinya wong Chinese. Cuman pernah lah ibuku tuh sakit cak itu. Cuman didoaku tuh sama pendeta. Nah itu sembuh juga dia. Itu cak mana tuh Bang Andi? Berarti kan ada apa ya namanya? Kalau begitu pendeta itu suruh aja ke rumah sakit Kristen, banyak orang yang sakit di sana. Kenapa nggak didoain semua aja? Tutup rumah sakit Kristen. Tidak sih, sakitnya bukan sakit yang beda lah cak itu. Adalah cak itu. Namun itu ajaran setan, berarti yang nyembuh ke setan cak itu maksudnya. Cak mana? Yang saya nggak pernah mengatakan ajaran Anda ajaran setan. Cuma mereka Yesus itu mengatakan, jangan jual namaku mengusir setan, nanti ku usir kau. Jadi orang yang sering menjual namanya Yesus untuk mengusir setan, itu Yesus berkata, nyala kau dari hadapanku. Jadi nggak boleh mengusir setan atas nama Yesus. Gitu. Ya lanjut nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bang J, kau orang Palembang asli? Lah lama sih ini, lah dari kecil aku di sini. Jadi ya orang Palembang cuman. Oh, berarti memang daerah tinggal sana. Oke lah, enggak apa-apa, enggak masalah. Kau Katolik berarti? Iya, Un. Kau udah Katolik itu dasar keajarannya cak mana? Kalau mendalam sih tidak ya nih, soalnya kan itu kan ke gereja juga. Oke. Mungkin sebelum Uni isi kau air bersih dalam botol nih macam ini, aku nak kasih kau ilustrasi nih. Botol nih kalau di dalamnya ada, menurut kami ya, dalamnya ada kotoran dan lumpur, itu tidak akan bisa diisi dengan air putih. Kalau lumpurnya tidak dikeluarkan dulu. Aku nak bahas dulu pemahaman kau tentang Katolik. Kita pakai bahasa Indonesia biar orang yang nonton, yang dengar paham dengan baik dan benar, oke? Biar ini bisa fokus denganmu ya. Oke. Sekarang kalau kita bicara tentang ajaran Katolik, Uni mau tanya, sejauh pemahamanmu tentang Katolik, apa yang kamu ketahui? Sejauh pemahamanmu, apa yang kamu ketahui dulu? Kalau enggak, Uni yang kasih tahu. Menurut kami berdoa kan atas nama Yesus, Putra dan Roh Kudus itu. Setiap kami berdoa itu kan. Sudah sih emang. Oke. Memang aku tuh naik ke sini, aku ganti pakai bahasa cak manu nih lah, biasa pakai bahasa Palembang. Dapo. Kalau tidak bisa dapo. Bahasa Palembang baik dapo. Uni insya Allah mengerti. Ya cak ini. Aku kan lah biasa kita jemaat gereja itu kan ya pasti bayar perpuluhan lah itu. Laju kan ya itu tadi ada kasus ibuku sakit, lalu juga ada pendeta yang ngobatin sembuh. Nah dari situlah ada yang tadinya udah giat ke gereja jadi ke gereja cak itu, bahkan ikut organisasi gereja juga cak itu. Nah cuma karena kesembuhan itu ya jadi makin percaya cak itu kan, jadi makin percaya. Oke, jadi begini, kalau seandainya kebenaran menurut perspektifmu karena banyak orang menyembuhkan, maka semua dukun yang menyembuhkan menggunakan kekuasaan setan, kekuatan iblis itu benar menurut kamu. Itu bahaya. Ini yang tidak pernah dipakai oleh umat Islam. Umat Islam itu cara membedakan mana kebenaran, mana yang tidak benar itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini beda kita. Kalau hanya dengan menggunakan klinik, mohon maaf saya bilang klinik ya, oh ada pendeta, kamu tahu tidak? Berapa banyak pendeta yang terbongkar kebohongannya kemudian oleh pendeta sendiri. Pendeta satu dibongkar kebohongannya oleh pendeta satu tentang penyembuhan dan metode-metode penyembuhan itu. Bahkan kalau kita bicara dukun-dukun, sebelum ada ajaran Islam dan ajaran Kristen di Indonesia, mereka aliran animisme, mereka aliran-aliran dulu juga menyembuhkan dengan cara macam-macam tanpa ada urusan dengan Tuhan. Oke? Maka kebenaran seperti itu tertolak secara universal. Uni harap kau di sini pakai kognitif ya, tidak pakai imani saja, tidak pakai doktrin, tidak pakai klinik, karena klinik tak bisa dibuktikan. Seandainya memang ajaran Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi roh Tuhan mampu menyembuhkan, tidak mungkin ada rumah sakit. Berapa orang yang disembuhkan waktu COVID dulu? Pendeta Andi Simon, berapa ribu orang yang sudah disembuhkan waktu COVID? Kenapa COVID masih ada waktu dulu? Kalau memang mereka bisa menyembuhkan, ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan umat Islam anti dengan kebodohan. Itu dulu pahami. Paham enggak maksud Uni? Paham Uni. Cak ini sih Uni. Begini ya Uni. Jadi menaku jengok orang Bali itu kan ada yang nyembuhin dengan cara
orang Islam ada yang ngedoain dengan cara mereka. Atau juga di sini banyak kali memang mayoritas kan Muslim dan sembuh juga. Saya itu juga sama pendeta saya itu. Nah, apakah Tuhan itu banyak? Lah juga kan saya itu kan Uni. Tujuan aku tuh Pintar, pintar, masya Allah. Ya. Tujuan aku tuh Lanjut. datang ke sini tuh sebenarnya jingok di YouTube sih Uni, ada di Seliweran gitu. Laju aku jingok kan, ada di TikTok. Aku pengen coba belajar lah cah itu. Beberapa kali sih gitu. Nah jadi agak ada ya dibilang keraguan ya. Ya tidak tahu lah Uni. Coba dijelas ke Be. Oke. Kita begini aja deh. Apa yang membeda? Gini. Oke, mungkin ke dasar dulu deh. Tahu dak? Kita ini semua ada punya pengetahuan waktu kita lahir. Hah? Paham dak? Kau, aku dak tahu apa-apa waktu kita lahir. Oke. Paham? Kita tahu kalau ini warnanya merah, ini warnanya hitam, ini rasanya panas karena kita diberitahu. Betul dak? Oke. Ketika kau masih kecil, kau percayalah itu. Kalau nanti seandainya udah masuk maghrib nanti ada hantu lah. Padahal kau tidak pernah tahu apa itu hantu. Tapi karena kita kecil kita percaya dengan itu. Itu namanya doktrin. Paham? Nah, kau dalam Islam sudah dikatakan dalam hadis Nabi kami Muhammad ibnu Abdullah itu mengatakan menurut pengajaran Islam bahwa anak kecil itu lahir sebagai Muslim, fitrahnya Muslim. Tapi kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani dan juga Yahudi. Kau lahirmu sebagai manusia itu suci. Tapi ketika kau besar didoktrin sama orang tua. Orang tuamu memberikan kau pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan. Bla 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 segala macam. Nah kau terima itu. Karena kau kan bentar. Tenang dulu sayang. Tenang dulu adikku. Setelah itu kau terimalah itu sebagai anak kecil dari orang tuamu, pengajaran seperti itu. Tapi setelah kau umur sekarang kau sudah dewasa, kognitifmu menuntutmu untuk bertanya sebagai penggalian ilmu dan informasi. Inilah sekarang kau berada di sini. Maka seperti yang terjadi kepada yoga, kau naik ke sini bukan karena kebetulan. Tapi karena Tuhan pencipta alam ini sebagai bentuk keadilannya mengizinkan kau naik ke sini untuk kau dapat ilmu. Setelah kau dapat ilmu, tak terbantahkan nanti kau kafir kepada Allah, maka telah terputus. Baru setelah diputuskan kau itu kafir. Tapi ketika kau tidak mendapatkan apapun, kau masih dalam ahlul fatrah, belum mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena kafir itu artinya menolak, menutup diri. Maka Allah kami ini Tuhan yang maha besar, maha pengasih, maha penyayang. Tapi banyak orang-orang sudah kecil terdoktrin lalu dia memiliki kebencian, maka dosanya dihitung karena kebencian itu. Karena dosa itu dihitung karena perlakuannya itu. Jadi kau di sini Allah yang izinkan kau belajar. Lanjut, aku nak kasih kau data. Kalau kau nak bicara tentang Katolik, saya kasih kau satu data yang sangat penting tentang siapa penulis kitab menurut orang Katolik. Ya, itu dulu. Kalau kau tidak tahu siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, tidak mungkin kau tahu kecuali kau baca kitab suci. Paham tidak? Oke, Uni. Nah, atau kau bisa tak tahu Tuhan tanpa kitab suci? Tuhan tuh pasti ada, Uni. Bukan masalah Tuhan itu pasti ada atau tidak. Kau tahu tentang Tuhan, cak mano Tuhan itu bisa tak? Kau, ibumu, ayahmu, kakekmu bisa tahu kalau tanpa kitab suci tentang Tuhan? Bisa tak menurut kau? Kitab suci itu kan pedoman, Uni. Iya, maksudnya kamu bisa tidak mengenal Tuhan tanpa adanya kitab suci? Diakui ya Uni, Tuhan itu kan jadi manusia, jadi ya tahulah kami. Tidak, coba kau dengar dulu pertanyaan Uni. Tanpa kitab sucimu, kau bisa tidak tahu kenal dengan Tuhan? Tidak tahu nih. Mantap, pintar. Jadi kita, kamu, saya, seluruh manusia ini yang mengaku beragama ini tidak akan pernah tahu tentang Tuhan kecuali melalui kitab suci. Sepakat tidak? Kecuali kau nabi. Oke. Kau yang bawa kitab suci. Mantap. Dari situ dulu kau pegang kata-katamu ya. Nah sekarang kalau Al-Quran kami, walaupun dia hadir secara historis di abad ke-7, penulisnya jelas. Penulisnya Zaid bin Sabit. Sumbernya jelas, Nabi Muhammad SAW. Dengar. Al-Quran itu ya kitab suci yang adalah perkataan Allah yang diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun.
Nah, dengarkan dulu Al-Qur'anku. Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah yang diturunkan berangsur-angsur selama Nabi Muhammad menjadi Rasul 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Kurang lebih 23 tahun. Selama sepanjang Nabi Muhammad menjadi Rasul 23 tahun, karena beliau baru diangkat sekitar umur 40 tahunan menjadi Rasul, ketika beliau melakukan aktivitas apapun, Al-Quran pelan-pelan turun. Jadi bukan gedebuk buku dari langit. Paham? Oke. Nah, ketika Al-Quran turun berangsur-angsur, pada waktu Nabi saya menjadi khalifah, beliau sudah punya penulis-penulis wahyu. Jadi yang menghafalkan Al-Quran dan yang menuliskannya, ya, Nabi saya menghafalkan Al-Quran yang diberikan malaikat Jibril, lalu mengajarkannya kepada para sahabat. Sahabat kemudian melafazkan, menghafalkan, lalu kemudian menuliskan. Nama penulisnya jelas, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Artinya, kalau Al-Quran ditanya, mampu menjawab. Dari mana sumbernya? Muhammad ibnu Abdullah. Dari mana Muhammad tahu? Dari malaikat Jibril. Dari mana malaikat Jibril tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kemudian, siapa penulis Al-Quran? Penulisnya di zaman Nabi Muhammad adalah Zaid bin Sabit. Di zaman Abu Bakar siapa penulisnya? Tetap Zaid bin Sabit. Di zaman Utsman siapa penulisnya? Tetap Zaid bin Sabit. Jelas. Tapi tidak berlaku di kitab kau, Dek. Kau Katolik, mari kita pakai data Katolik. Kenapa bisa ngomong kayak itu? Nah, ini datanya. Ini enggak mau fitnah. Ya. Buka website Catholic Identity. Ini Professional Development and Research ya. Catholic Identity. Nah, kau baca ini, ya, kau baca ini, siapa penulis kitabmu menurut orang Katolik dan kau sendiri adalah Katolik, bukan orang Protestan, oke? Kita translate dulu. Ya. Nah, kita terjemahkan dulu bahasa dia biar mengerti ya. Nah, ada 4 kisah. Bisa tidak baca? Kamu bisa baca tidak? Iya nih, bisa. Ada 4 kisah tentang kehidupan, pelayanan, dan kematian Yesus yang membentuk Injil. Setiap kisah menghadirkan kekayaan dan keragaman perhatian, sambil menceritakan kisah yang pada dasarnya sama, akan tetapi ada satu Injil tentang keselamatan dan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan dalam 4 cara yang berbeda. Jadi, menurut orang Kristen, Injil Markus, Matius, Lukas ini adalah Injil yang menceritakan tentang hidup Yesus. Kau paham di situ dulu? Menurut orang Kristen ya. Nah, ini menurut orang Kristen. Tapi pada realitasnya apa? Kenyataannya macam mana? Ini kenyataannya adalah sebetulnya kalian tidak tahu siapa penulisnya. Oleh karena itu kita menyebutnya Injil menurut. Setiap kisah Injil memuat nama seorang pria. Oleh karena itu banyak orang berasumsi. Udah asumsi ini apa? Dikira-kira, adikku. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Informasi yang tidak jelas. Banyak orang berasumsi bahwa penulis setiap kitab adalah seorang pria Palestina terkemuka abad pertama dengan nama itu. Beberapa sarjana Alkitab berpegang pada keyakinan dan fokus ini pada Markus, Matius, Lukas, atau Yohanes yang menulis teks tersebut. Sebaliknya, para sarjana Alkitab lainnya berpendapat bahwa setiap kisah Injil menunjukkan kepengarangan yang signifikan dari pihak satu penulis dan kepengarangan bagian-bagian yang lebih kecil. Artinya, dari apa yang Uni baca, skolarmu, pendetamu, petinggi-petinggi Kristen itu tidak tahu siapa penulis pasti kitab-kitabmu. Paham? Mari contoh. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga ia mati syahid antara 64 sampai 67 Masehi. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan ditulis antara tahun 65 sampai 70 setelah kematian Petrus. Tidak ada kaitan dengan Yesus, adikku. Dan menjelang atau pada akhir perang 4 tahun antara Israel dan Roma. Perang ini mengakibatkan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Tahu tak? Ini Raja Titus kalau tidak salah ini. Sebagaimana dibuktikan dalam Markus 13. Ya, artinya. Lanjut. Enggak, ini bentar. Uni selesaikan klimaksnya dulu. Klimaksnya belum. Di sini, penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Oke?
Nah, ini Matius. Sekarang kita ke Lukas. Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Itu Lukas. Yohanes. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini data dari Catholic Identity. Silakan kau nak mau membantah ini boleh, mau mengatakan ini salah boleh, tapi kau bawa data lagi ya. Uni tidak mau kalau bicara cuma tidak pakai data. Uni baru kasih informasi. Silakan jawab. Apa yang nak mau ditanggapi? Gini Uni, itu kan tidak sama yang uji pendeta bilang ya. Nah, uji pendeta bilang itu kan Lukas, Matius, Yohanes, kitab-kitab itu aku juga pernah nanya, itu kan di Pendeta atau pastor? Pendeta atau pastor? Kau Katolik soalnya. Apa? Kalau Katolik ini beda ini Bu. Biasanya bukan pendeta. Parokimu. Oh betul, tidak orang atau Katolik. Mereka itu kan bilang, aku juga pernah nanya Uni, itu yang membatin itu Uni. Nah itu ketemu langsung dengan. Enggak, Uni tanya dulu, Dek. Yes, kau tadi Uni tanya, kau paham enggak tentang, kau paham tak tentang Katolik? Kau sendiri ngaku ilmu kau tentang kekatolikan tidak banyak. Uni tidak mau mengajak kau ke Islam sebelum kau paham tentang agamamu dulu. Paham enggak? Karena dalam keistilah Katolik itu bukan pendeta. Uni kan tadi udah jelasin. Nah, aku agak mana ya? Coba saya ini Uni kan tadi udah jelasin. Cuman dengan pastor yang aku pernah nanya-nanya juga, ya intinya kan iman. Nah, si Paulus kan dapat itu langsung dari Yesus Uni, bukan dari yang lain. Yang itu yang diteruskan oleh murid-muridnya itu. Kan sama aja artinya sama si pendetamu atau pasturmu kasih data ada sama kamu? Dia kasih ada atau cuman tidak pernah, cuman ya kasih ngomong aja tidak pernah tunjukkan data. Kau terserah, kau nak percaya dengan pendetamu yang tidak kasih data atau aku yang kasih data, itu urusanmu. Aku tidak ada ngurus lagi ya. Tugasku hanya menyampaikan. Masalah iman dan keyakinan aku tidak ngurus. Aku di sini ilmu pengetahuan. Umat Islam ini tidak peduli dengan doktrin adikku. Ya ingat ya, umat Islam ini bisa membedakan mana benar mana salah dengan ilmu pengetahuan. Karena kami di Al-Quran diperintahkan afala yatadabbaru. Apa itu mentadabbur? Kami disuruh mengamati ciptaan Allah. Kemudian afala yatafakkaru, apa kalian tidak berfikir? Kami disuruh untuk berfikir. Lanjut, afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Maka benar atau salah dalam umat Islam, konsep umat Islam itu bukan karena imani percaya begitu saja atau mendengarkan omongan orang lalu dipercaya. Bahaya kami. Tapi kami menggunakan ilmu pengetahuan. Sekarang Uni tanya balik sama kau, Dek. Kau mau belajar atau mau menunjukkan imani yang tidak ada dasar di sini? Tidak. Biar aku tadi tahu. kan cuma gini Cak ini Uni. Aku kan tadi cuma bilang menuji pastor kan Cak ini berarti kan tidak sama. Aku kan di sini niatnya nak belajar Cak itu Uni. Cuman Cak ini Uni. Aku pergi ke gereja itu kan Bapak kami yang di surga Cak itu kan. Cuman kan melalui Yesus Cak itu nah cuman kami juga Tuhan Yesus nyebutnya Cak itu. Nah berarti si Bapak ini kan memang menurunkan anak yang dikasihinya Cak itu. Nah kami kan Cak itu. Nah cuman yang jadi pertanyaan adikku yang ganteng suka Bengkulu. Kaget dulu nih, inilah yang menyebabkan aku itu agak-agak Cak mana Cak itu. Nah Islam itu kan nyembahnya kan cuma 1B, cuman aku bingungnya kan tidak pacak dijingok Cak itu, tidak pernah turun ke bumi Cak itu. Cuman kami itu kan oke, Bapak yang di surga, Bapak yang mengutus anaknya yang dikasih yaitu Yesus. Nah, waktu itu Yesus turun ke bumi, itu yang menyelamatkan kami Cak itu. Nah, bingungnya tuh di situ nih, bener dah Bapak ini jadi Yesus Cak itu. Cak itu maksudnya. Oke. Aku tujuannya Baik, di sini sekarang belajar Cak itu. Ini aku bawa buku catatan. Catat ayat yang ini kasih ya. Ya, kau catat ayat ini ya. Ini ayat sekarang gini. Kalau memang seperti itu ajaran Kristen, maka tolong minta kepada pendetamu untuk menunjukkan ayat apa yang mengatakan bahwa Bapak pernah turun ke dunia menjadi manusia. Itu dulu yang diminta ya. Tapi kalau udah kate, udah usah, diam dulu. Nah, ini yang kasih ayat sekarang. Kamu perhatikan ya. Kamu perhatikan ayat ini dan kamu catat. Uni membantah bahwa Tuhan itu jadi manusia atau Tuhan itu menjelma ya. Kamu baca Keluaran pasal 33 nomor 20. Kamu catat. Kita buka datanya pakai Bible yang ada di tempat Uni ini ya. Pasal 33. Keluaran pasal 33. Keluaran 20 ya. Kita pelan-pelan aja ya, karena kau mau belajar, kita pelan-pelan.
nomor 20 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini bantahan untuk pernyataan bahwa Tuhan itu bisa dilihat. Kenapa? Kalau memang Tuhan bisa dilihat, siapa yang menceritakannya? Karena ketika manusia melihat Tuhan, manusia akan mati. Paham enggak? Paham. Nah, itu catat dulu. Bentar. Wait. Udah. Nanti Pasal 33 Keluaran 20 udah aku catat tuh. catat. Nah, sekarang di 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Coba itu perjanjian lama. Sekarang kita ke perjanjian baru. 1 Timotius berapa nih? 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Assalamualaikum Bang Jibril. Laju nih. Kita baca dulu ya. Oke, Kau catat ya dek ya. Ini kau penting kau catat. Kalau memang kau ingin belajar, insya Allah kau akan mendapatkan apa yang kau cari. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang zolim. Kau berhak dapat ilmu ya. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Ini pelan-pelan Uni. Berapa umurmu dek? 26 nih. Janganlah aku bentak sayangku itu. Uni pelan-pelan Uni, soalnya Bang J lagi belajar dicatat kan, pelan-pelan aja Uni. Aku seneng nyengok Kak Natalia. Ya, Kak Natalia ini semua umat Islam itu deh, insya Allah kalau kalian memang ingin belajar, kami akan dampingi kalian belajar. Tapi kalau kalian menghujat agama Islam, inilah perbedaan kami dengan kalian. Kami akan bersikap keras karena kami diperintahkan bersikap adil. Jadi J, kalau silakan kamu masuk ke komal-komal Islam. Kalau ada yang menzolimimu, Bang Zuma akan marah itu sama orang yang menzolimi orang Kristen yang mau belajar. Cak, selama ini kan aku cuma dengar cak itu kan. Terus Uni kan bilang banyak lah Bang Zuma kan bilang itu ajaran setan, ajaran sesat cak itu. Nanti itu. Nanti dulu. Kaget dulu, aku cuma mau bilang deh kan. Cuma kami tuh dari kecil meskipun katanya kami Kristen keturunan sama cak Islam, tapi tidak ada tuh kami diajari ngebunuh uang cak itu. Dek, Uni kan bisa buktikan kalau apa yang kamu bilang itu semuanya salah. Coba baca dulu. Tunjukkan dulu ya. Nanti dulu deh. Jangan mungkin gini loh, kalau belajar itu tidak mungkin lah pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 kita makan hari ini semua kan. Pelan-pelan kan, Dek. Nah, kita Uni bacakan dulu ayat ini ya. Ini bantahan kalau Tuhan itu menjelma dan berubah menjadi manusia dan bisa dilihat ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ini. Iya. Di sini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa ini yang dimaksud adikku yang tidak bisa dilihat manusia ini, Dek? Tuhan. Pintar. Tadi kata adik Tuhan bisa dilihat. Kan dia jadi mana yang manusia. betul? Di situ Makanya dikatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tiba-tiba dia jadi manusia. Berarti dia bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Mungkin roh yang ada dalam diri manusia itu, ini yang Tuhannya itu, maksudnya tuh ada di dalamnya situ. Berarti maksudmu setiap manusia ini ada roh Tuhan di dalamnya? Iya, cuman beda Uni. Kalau Yesus kan spesial cak itu. Ya udah. Oke. Apa spesialnya Yesus? Coba jawab. Apa spesialnya Yesus? Ya dia tidak sama Uni. Dia kan lahir. Iya, apa? Ya. Dia kan lahir tanpa seorang ayah. Kalau Yesus tanpa ayah, Adam lebih hebat lagi, tak berayah tak beribu. Hawa lebih hebat lagi, tak berayah tak beribu. Apa hebatnya Yesus? Tuhan itu maha kuasa, Dek. Kalau Tuhan mau menciptakan seorang anak tanpa ayah, tanpa ibu, apa sulitnya bagi Tuhan menciptakan seorang anak tanpa ayah? Oke. Apa hebatnya? Terus apa lagi hebatnya Yesus? Ayo kita banding-bandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Banyak Uni, ya kan banyak mukjizat yang dia lakukan juga Uni. Dia apa salah satu mukjizatnya? Ya dia membuat orang lumpuh jadi berjalan, itu kan bisa juga. Orang lumpuh bisa jalan, bahkan sudah banyak nabi-nabi yang tukang suhir juga. Dengar, bahkan dalam kitabmu Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Sebelum Yesus lahir ke dunia, Elia dan sekejap, bentar Dekku. Uni mau kamu itu betul-betul. Uni tahu keinginanmu sekarang ini ingin semuanya segera, nggak bisa. Kecuali kamu kayak yoga ini, satu hari dia langsung paham, dia cek sendiri juga. Ya. Kecuali kamu mau membantu dirimu dengan bantu juga cek sendiri, kamu searching di Google dulu.
Tadi tentang ayat kitab kamu yang tidak tahu siapa penulisnya. Itu jangan gini loh, Dek. Dapat ilmu itu jangan dibuang ke belakang. Telaah dulu ilmu yang sudah kamu dapat. Nanti juga aku terakhir nak minta ke Uni poin-poin apa B yang aku kasih. Siap. Yang aku nak catat biar aku paham suatu saat mungkin aku ada kesempatan nak belajar lagi kok itu maksudnya. Siap. Nanti kamu kan ada urusan dengan Bang Zuma tuh. Kamu juga harus clearkan biar kamu tidak salah paham. Karena kamu bisa jadi melihat waktu Bang Zuma berdebat dengan para penghujat. Lalu ketika Bang Zuma mengatakan, sabarlah dulu ya adikku ya. Nah jadi gini Dek, dakwah dalam Islam itu ada beberapa metode. Metode Uni ini metode mengajar. Kenapa? Uni kuliah di pendidikan agama Islam. Uni diajarkan bagaimana how to teach, bagaimana cara mengajar. Maka Uni memang menunggu mencari orang-orang seperti kamu yang ingin belajar. Tapi Bang Zuma bukan hanya sekedar mengajar. Beliau membentengi akidah umat dari para penyesat. Dari para penyesat itu siapa? Dari para penghujat. Nah beliau akan cenderung sangat keras. Kenapa beliau sangat keras? Karena yang beliau hadapi itu penyerang. Penyerang, bukan seperti kamu. Kamu ini pencari ilmu. Tapi orang-orang yang dihadapi oleh Bang Zuma kebanyakan penyerang agama Islam. Maka ketika Bang Zuma katakan kau penyesat, kau ajaran sesat, itu merujuk kepada implementasi yang ditunjukkan oleh siapa yang beliau hadapi. Nah, kamu sedang menghakimi apa yang kamu lihat pertama aja. Wajar karena kamu Kristen, pasti dari sisi kamu nilai. Gak apa-apa. Tapi nanti kamu bicara dengan Bang Zuma. Nah, kamu kan belum kenal dengan Bang Zuma. Kamu berhak bersama Uni karena Uni mendengarkan kamu ingin mencari ilmu gitu loh. Oke. Jadi tergantung kamu deh. Kalau kamu ingin berdebat, silakan sama Bang Zuma, berdiskusi silakan sama Bang Zuma. Tapi kalau untuk belajar, Uni temanin. Karena Uni, kredibilitas Uni sebagai pengajar. Kenapa Uni katakan pengajar? Uni di prodi pendidikan agama Islam, penyiar komunikasi penyiaran Islam. Nah, kau mau berdebat dengan Bang Zuma atau berdiskusi dengan Bang Zuma, mencoba untuk diajarkan Bang Zuma, atau dengan saya, atau mendapatkan informasi dari Bang Jibril, kau bebas memilih di sini. Atau mau mendapatkan pengalaman mu'alaf dari Natali, kau yang pilih. Tapi Uni tadi hadir untuk menemanimu karena Uni menilai kau sama seperti Yoga, ingin belajar. Jadi tempatkan motivasimu dulu yang kita bangun di sini. Nah, lanjut. Bang Zuma kalau sudah sudah standby langsung buka cam Bang, langsung kasih kode Bang ya. Nah, kalau nggak lanjut nih. Nah, jadi gini. Tadi Uni sudah kasih data. Data itu hasil kajian Bang Jibril ya. Ini saudara saya Bang Jibril. Ini salah satu juga teman-teman dari kalangan Islam. Kami bukan ustazah ya, bukan ulama, tapi kami adalah pelajar. Beliau telah mengumpulkan banyak data pembuktian bagaimana sejarah kitabmu itu tidak layak diterima secara ilmiah. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Penulisnya jelas, sumbernya jelas. Itu dulu poin penting untuk kau kalau kau memang berakal. Lanjut tadi kau bilang, Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Itu kata pendetamu. Bahkan sudah dibantah dengan ayat kitab sucimu sendiri. Tadi Keluaran Uni sudah kasih, dalam 1 Timotius 6 ayat 16 pun Uni sudah kasih. Kalau kamu mau membantah, bawa lagi data yang membandingkan dengan ini gitu loh. Baru kita bisa diskusi. Kalau kau tidak belajar, kami kasih kau ilmu. Nah lanjut. Tadi kau bilang bahwa Yesus itu punya mukjizat. Dek, mukjizat itu untuk para nabi. Karena itu bahasa Al-Quran, bahasa Islam. Paham? Tuhan tidak bermukjizat, Dek. Tuhan tidak perlu bermukjizat. Tuhan tanpa membuktikan kekuasaannya dia tetap Tuhan. Tapi kenapa seorang nabi harus membuktikan kekuatan dalam dirinya dari Tuhan? Karena dia harus meyakinkan manusia bahwa dia seorang nabi. Tuhan tidak perlu itu, Dek. Paham enggak? Nah, jadi kalau Yesus mau dikatakan hebat, bermukjizat, jangankan yang menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati saja sudah pernah dilakukan Elia dan Elisa. Kau tahu enggak kalau Elia bisa menghidupkan orang mati? Jawab dulu. Tidak tahu, aku tahu Yesus. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Oke. Oke. Ini dulu yang dikhawatirkan. Kalian banyak nggak tahu ayat kitab suci kalian. Makanya harus pelan-pelan sama kalian. Nggak mungkin pelajaran 9 tahun harus dimakan 1 jam cepat-cepat singkat, nggak mungkin. Nah, coba kamu lihat dalam kitab Perjanjian Lama, Elia dan Elisa. Bahkan Elisa ketika sudah jadi mayat pun bisa menghidupkan orang mati. Bayangkan hebatnya. Apa mau menuhankan mereka? Tentu tidak mungkin. Ya. Bentar ya. 1 Raja-Raja pasal 17 coba buka.
Kamu ada Bible enggak di sampingmu? Biar kamu bisa baca sendiri, baca dewe. Aduh. Bentar ini. Aku juga buat buku catatan Uni banyak kali. Makanya pelan-pelan dulu di sini. Kasih satu topik biar kau udah pusing. Doktrin tentang Tuhan menjelma jadi manusia tadi udah dibantah sama kitabmu. Dan kau udah enggak pernah orang Yahudi itu, Bani Israel itu. Oh ya, ini Bang Zuma udah nih. Bang, ini ada saudara kita J namanya. Beliau mau belajar dan beliau juga mencatat apa yang kita sampaikan. Mungkin Abang mau ambil alih dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diskusi ringan ya. Al-Quran kemudian menyelaraskan iman saudara Kristen di dalam surah An-Nisa ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain hanyalah berhala inasan. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Nah, mari kita pelan-pelan mengurai ya. Saya teringat dengan perkataan Nabi Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos. Planos ini pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau mengikuti dia. Nah, saya ingin sedikit materi dari saudara Bang J. Menurut saudara, ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, apakah penyesat ini berupa manusia atau penyesat ini berupa makhluk halus atau setan atau hantu yang tak terlihat? Silakan. Begini Bang Juma, Cak ini. Silakan. Itu kan yang datang sebelumnya Cak ini. Kita kan hidup di dunia ini kan pasti bakal mati galuh, Cak itu. Nah, sebelumnya jangan disalah-salah jangan dihujat ya. Aku nak belajar. Sebenarnya aku takut juga sama Bang Juma. Soalnya dari kemarin aku jenguk marah-marah serem kali lah Bang. Jangan Cak itu marah. Ida. Nih, J. Dengar dulu sebelum kau ngomong sama Bang Zuma ya. Uni kasih tahu lagi nih. Sebelum kau ngomong sama Bang Zuma, kan Uni udah bilang, kau cuma melihat ketika Bang Zuma menghadapi penghujat. Kami yang lebih kenal siapa beliau ini ya. Makanya tak kenal maka tak sayang. Belajarlah yang baik dengan Abang Zuma. Insya Allah ilmunya. Tapi dengan catatan, jangan ngeyel. Karena memang kalau ngeyel dicubit kupingnya sama Bang Zuma. Aku aja sering kena cubit. Ya. Nah, lanjut sama Bang Zuma dulu. Silakan Bang J, Anda ngomong sepuasnya, silakan. Oke, tadi kan Bang Juma kan udah aku catat poin-poinnya. Yesus bilang akan ada penyesat yang datang kepadamu yang mengaku dia adalah aku, Cak itu kan. Nah, sementara memang ada yang datang kepada si Paulus yaitu Yesus itu sendiri. Nah, kenapa kalau yang aku tangkap dari pastor gitu kan bilang ya itu beneran Yesus bukan makhluk halus. Kenapa? Karena kan Tuhan itu maha segalanya, Cak itu. Jadi kan dia bisa melakukan apa aja, Bang. Cak itu gimana, Bang? Berarti kan emang Yesus beneran. Ya. Kalau Yesus beneran berarti bagaimana dengan peringatan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Dan tanda-tanda penyesat itu ketika ia datang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dan mengaku bertemu aku di dalam bilik. Ada 3 kitab buku yang ditulis Paulus di dalam bilik. Dan dia mengaku di dalam Galatia menerima pengajaran itu bukan dari manusia. Bukan dari siapa-siapa, tapi dia mengaku menerima ajaran itu dari Yesus. Aku menerima bukan dari manusia, tetapi aku menerima dari pernyataan Yesus kepadaku. Nah, sekarang kapan Yesus datang kepada Paulus? Itu dulu poinnya. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku.
Waktunya sudah dekat dan jangan kamu percaya. Sekarang permasalahannya adalah, ini kalau kita percaya kepada Nabi Yesus, ketika dia mengatakan akan datang penyesat dengan memakai namaku, berarti akan muncul penyesat dengan mengatasnamakan Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Nah, kembali kepada Lukas yang tadi, ini penyesat muncul dengan memakai nama Yesus. Dalam rupa apa dia datang? Roh. Dalam rupa roh. Bagus. Tidak kelihatan. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus dalam bentuk apa? Cahaya. Dalam Roh. bentuk cahaya, roh. Ini kan cuma suara aja. Gimana? Kan cuma suara aja, bukan Yesus yang turun langsung itu kan tidak, cuman cahaya aja. Cuman cahaya. Apa pernyataan Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18? Aku, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Ayat berapa nih? Lukas 10 18. Lukas 10 18. Oke, Bang. Ya. Di situ Yesus mengatakan bahwa iblis kemudian jatuh dari langit berupa cahaya, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Nah, mari kita lihat Lukas 1, Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Oke. Apa yang dikatakan di sana? Malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke langit, yang kau lihat terangkat ke langit, Yesus ini yang terangkat ke langit ini, yang meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Ini kata malaikat adalah sesuatu. Gimana? Itu tidak mati dong, Bang, menurut Bang Juma. Nah, itu dia. Menurut kami kan Yesus itu kan mati disalib buat nebus dosa umat manusia. Yang mati itu, Adinda J, yang mati itu adalah orang terkutuk. Saya tanya, apakah benar Yesus itu makhluk terkutuk? Tidak, Bang, dia tidak terkutuk. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas siapa yang kalian sembah yang digantung terkutuk. Sekarang penyesat dulu yang kita bahas. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kalau ada orang Kristen hidup di dunia menjadi Kristen, pegang Bible, beriman kepada Yesus tapi tidak percaya data Kisah Para Rasul 1 nomor 11, mending dia bungkus dirinya dengan kain kafan aja. Karena data ini jelas tertulis. Dan berkata kepada mereka, ini yang berkata siapa? Malaikat. Malaikat yang berkata di sini. Bukan Lukas langsung, tetapi ini adalah perkataan malaikat kepada orang-orang Galilea. Malaikat ini berkata apa? Hai orang-orang Galilea. Galilea ini adalah tempat Yesus mengajarkan Injil, kerajaan Elohim kepada Bani Israel. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit, yang meninggalkan kamu, akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Pertanyaan saya, Yesus ketika terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya kan enggak? lengkap, Bang. Ini udah. Nah, lengkap. Jadi ketika datang ke bumi lengkap jasad atau cuman suara? Oh, berarti Yesus itu tidak mati ya, Bang? Ya lengkap, Bang. Lengkap. Yang datang kepada Paulus ada jasad? Suara, Bang. Suara, tidak ada jasad. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus. Loh, gimana dong? Coba. Coba. Kita jujuran. Yesus, malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang kedua kalinya sama seperti cara dia terangkat ke langit. Ketika dia naik ke langit, dia lengkap jasad. Ketika dia ke bumi, lengkap jasad juga, bukan? Iya, Bang. Ya, cak ini. Yang datang ke Paulus, ada jasad nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ini poin-poinnya malah aku tulis galau, Bang, ya.
Pertama, Yesus tadi izin ke langit. Laju dah itu berarti Yesus tidak mati, cak itu kan. Nah cuma yang aku pahami cak itu bang, Yesus ini kan anak Allah, anak Bapa. Nah dia itu kan bisa melakukan apa baik, cak itu nah bang maksudnya. Jadi bisa aja itu memang Yesus beneran, cak itu nah bang. Oke. Saya bacakan. Cak mana Oke. itu? Saya bacakan di dalam Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26 sampai 27. Boleh? Boleh bang. Berapa bang? Boleh. Matius 23, Matius 24. Matius 24. Oke. Ya. Boleh dimulai dari data 15, tapi kita majukan sedikit di data nomor 23. 23. Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ini siapa? Yesus atau Paulus? Yesus bang. Yesus. Jadi saya ulang. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku Yesus sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Sebab ya, silakan. 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 Jadi Yesus ini kan anak Allah, anak Bapa yang dikasihi, gitu kan. Dalam jiwanya Yesus ini kan ada roh Allah, cak itu kan. Nah, apakah itu maksudnya tidak memungkinkan bahwa yang ketemu si Paulus ini si Bapa itu sendiri, maksudnya ya Tuhan itu sendiri kan, Tuhan bisa ada di mana bae, Bang? Oke, baik. Untuk menjawab itu kita kembali kepada pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 16. Boleh kita baca? Boleh, yang tadi itu aku udah catat juga bang. Berarti cah itu menitu bener Yesus. Berarti Yesus bohong maksud abang cah itu ya? Iya, betul. Karena Yesus sudah bilang itu. Iya, betul. Nah sekarang Yohanes 4 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 14 16. Yohanes 14 ayat 16. Jadi yang datang setelah Yesus terangkat siapa? Seorang penolong lain. Penolong lain. Yang datang kepada Paulus ngaku siapa? Yesus. Penolong lain gak itu? Tapi kan dia bisa buat kitab wahyu itu bang. Yesus berbohong gak ketika dia minta, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kalau dia penolong lain, apakah Yesus? Bukan, Yesus kan lah terangkat ke langit. Berarti yang datang penolong lain. Kan roh bang. Iya, enggak, tunggu. Jangan ke roh dulu. Kalau seorang itu roh atau ada jasad? Kalau orang itu ya lengkap roh dan jasad bang. Yang datang ke Paulus? Cahaya, roh. Ada jasad? Tidak ada bang. Bisa disebut seorang nggak itu? Tuhan bang. Tuhan. Jadi sementara keputusannya adalah Tuhan. Yang datang setelah Yesus Tuhan atau seorang? Menuju Yesus seorang. Yohanes Menurut 14, Yesus, menurut Yesus yang datang seorang atau Tuhan? Seorang. Yang datang ke Paulus atau? Bentar bang. Hati-hati. Karena inilah cikal bakalnya berdirinya agama Katolik, penyembahan kepada Dewa Yesus. Ingat,
Yesus berkata apa? Di dalam Matius 24 yang tadi, mundur 2 data. Di data nomor 15-nya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Apa yang adek ini sepahami nih? Ini Bang J, apa yang saudara pahami ketika Yesus menasihatkan murid-muridnya Bani Israel? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Maksudnya apa ini? Siapa bang pembinasa keji itu? Jangan pembinasa kejinya dulu, tempat kudusnya dulu. Tempat kudus itu maksudnya apa? Tempat suci. Tempat suci. Tempat suci itu identik dengan orang-orang yang punya gelar suci, betul? Ya. Rasul gelar suci atau bukan? Suci. Masya Allah. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri dengan gelar suci, gelar yang suci seperti Rasul, Nabi, Mesias, betul? Imam, betul? Oke. Bentar. Benar Bang. dong. Pelan-pelan bang, pelan-pelan bang. Bentar bang. Ya. Aku catat galau bang. Silakan. Berarti, oke bang, lanjut bang. Nah, ini pembinasa keji menurut saudara ajarannya baik atau ajarannya buruk? Ya kalau pembinasa keji buruk bang. Oke, pembinasa keji yang ajarannya buruk ini ketika dia bergelar rasul, banyak nggak orang tertipu? Pasti bang. Jadi orang cuma lihat gelarnya, dia nggak lihat ajarannya. Padahal gelar rasul di belakangnya adalah membinasakan manusia sampai ke neraka, betul? Oke, saya lanjut satu bait lagi. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Boleh kita lihat firman itu, boleh? Nabi Daniel, oke bang. Nah, coba kamu buka Daniel 7 nomor 25. Daniel 7 nomor 25. Oke bang. Ya, saya baca. Oke bang. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Oke. Menurut Bang J, siapa yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah? Itu kan lah dibatal ketika bagus. Lah dibatal ke di Matius 5 ayat berapa? Bagus. Bang, dengan matinya Yesus telah semua hukum Taurat kan tidak berlaku lagi bang. Kita kan pakainya yang perjanjian baru bang, bukan perjanjian lama. Bagus. Sekarang Anda baca perjanjian kekal Tuhan tentang sunat. Pernah baca? Pernah bang. Iya. Kalau kekal itu bakal batal nggak? Tidak bisa nggak bisa dibatalin. Sedangkan pembinasa keji ini menurut Nabi Daniel mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan sunat itu adalah perjanjian kekal. Rasul pembinasa keji yang menduduki gelar rasul ini pernah nggak mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya Yesus Kristus tidak berguna baginya? Pernah nggak? Iya. Menentang nggak? Berarti yang di Matius 15 itu yang ngebatalin itu si Paulus berarti. Bentar bang, aku lagi belajar, lagi nyatet bang. Ya, kita lanjut. Lanjut bang. Oke. Di dalam kitab Ulangan 4, boleh kita buka? Ulangan 4 boleh kita buka ya, teman-teman semuanya ya. Nah, kita lihat di sana apa yang dikatakan di sana. Ingatlah, aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohim, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Betul, ada perkataan seperti itu di sana? Oke. Ada kan ya? Ada bang. Ada. Nah, mundur ke data nomor 2. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di situ? Boleh kamu baca? Abang langsung baca aja bang. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Kira-kira ketika Paulus menjual Yesus mati di atas salib,
apakah Paulus membatalkan hukum Taurat? Tidak, Paulus itu kan hukum Taurat dengan ajaran kasih, cah itu. Karena kan Sekarang itu ditambahi atau dikurangi? tidak dikurangin sih bang. Cuman kan di yang hukum Taurat kan kami itu kan susah untuk ngejalaninnya, cah itu. Nah, makanya dikurangi. Melanggar nggak perintah yang maha tinggi ini? Melanggar bang. Melanggar, subhanallah. Seperti pembinasa keji yang berdiri di tempat suci, seperti yang diceritakan oleh Nabi Daniel. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Benarkah Paulus itu konon ceritanya pernah menganiaya orang-orang suci murid Yesus? Benar nggak? Aduh bang ayatnya, bentar, aku loading bang. Lama. Bentar bang. Jadi kan Yesus turun ke Bani Israel. Perjanjian kekal dengan sang bapak. Ya. Laju, bentar bang, aku lagi membuat periodisasinya, rinciannya cah itu bang. Laju, si Paulus itu kan didatengin sama si Tuhan Yesus itu sendiri menurut kami bang, tidak menurut abang. Gitu kan. Maksudnya aku nanti komparasi gitu. Laju, si Paulus ini ngebatalin hukum Taurat. Berarti Tuhan itu datang ke Tuhan Yesus, datang lagi cah itu. Gimana, untuk membatalkan. Untuk menggenapi bang, tidak dibatalkan bang. Coba bang. Menggenapi maksudnya kalau babi haram kalau digenapi jadi apa dia? Jadi apa? Rendang babi. Babi haram ketika digenapi jadi enak bang. Enak caranya. Allahu Akbar. Nah, kita kembali. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, Sesuatu yang masuk ke mulutmu itu halal, kecuali yang keluar dengan perkataan kotor dan lain. Berarti itu bukan firman Tuhan dong. Bentar bang. Aku juga baca bang itu. Bentar bang. Semoga bisa lah kok kayak aku Bang Jai. sabar. Tidak bang, saya ini bang, aku memang datang ke sini itu aku nak ninggal ke Bibelku dulu. Aku nak niat belajar kayak itu. Soalnya kan kita juga pada ujungnya kan nak mati bang. Aku tidak mau bang. Bagus. Ini kalau sudah ingat kematian ini tanda-tanda ini. Mati kagak aku ke neraka kayak itu. Tidak mungkin Itu juga, ciri-ciri bang Duma. Tanda-tanda. Ciri-ciri yang dapat hidayah insya Allah bang Duma. Karena yoga juga awal-awalnya juga takut mati ya, mengingat kematian. Satu lagi ada calon murid Bang Duma. Jay, sebentar Jay, biar nggak ini. Satu lagi ada calon murid Bang Duma di bawah namanya Michael. Nanti kalau ada nama akun Michael, dia juga mau belajar Bang. Sama seperti Bang Duma. Dia takut sama Bang Duma. Dikiranya Bang galak. Galak kali. Takut kali aku kan ya. Iya. Tanya aja kepada mereka yang sudah bertemu dengan Bang Zuma. Jadi gini. Lanjut ya. Jadi tadi itu Yesus berpesan kepada muridnya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, murid bertanya kemudian, kapankah itu terjadi? Kapankah? Ketika Yesus mengatakan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Paulus pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus? Pernah. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jika ada yang datang mengatasnamakan aku, maka jangan kau percaya. Nggak boleh dipercaya. makanya nih, kalau semakin jauh Anda saya bawa berselancar, Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ orang-orang Yahudi tidak percaya sedikit pun kepada Paulus, sehingga Paulus pun diminta untuk bertaubat, dan Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Orang-orang
Gimana? Tapi kan dia setelah balik lagi bang, iya sampai dia juga melakukan persembahan hewan kan Cak itu. Nah, betul. Dia bertobat. Dia mentahirkan diri. Nah, kalau dia Jadi tanda kutipku ya bang. Ya, silakan. Yesus, bentar bang ya. Ini kan yang terjadi tanda kutip. Yesus ini kan posisinya, aku masih memposisikan dia itu kan sebagai Tuhan ya bang. Yang di dalamnya itu kan ada roh Bapak begitu ya. Dia Bapak sendiri. Jadi dia itu bisa adu di mana be Cak itu. Jadi kan apa salahnya laju Cak ini? Emang itu bukan Tuhan, bukan Yesus itu sendiri, tapi emang kalau berbicara mengenai tadi Yesus bilang dia udah terangkat ke langit, yang datang itu bukan apalagi Bang Juma tadi bilang kan diangkat sama jasadnya, cuman kan aku belum tahu sejarahnya. Yesus ini kan menurutku kan lah mati buat menebus dosa kita Cak itu nah Bang. Nah berarti kan dia kan udah jadi Tuhan, maksudnya udah balik lagi ke surga Cak itu. Jadi bisa ada di mana baik Cak itu nah Bang. Nah itu yang masih jadi tanda kutip di situ tuh. Oke, saya paham. Sekarang begini, Anda percaya nasihat Yesus akan datang penyesat dengan memakai namanya dan berkata, akulah Yesus? Anda percaya? Oke. Ya. Tolong tunjukkan kepada saya penyesat yang datang mengaku nama Yesus selain yang datang kepada Paulus. Tidak ada. Berarti yang dimaksud Yesus ini yang datang kepada siapa? Kepada Paulus. Iya bang. Kan Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Kan gitu? Iya bang. Barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Paulus? Kepada Yesus bang. Kepada Yesus. Maka kita percaya kepada Yesus yang berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Percaya itu dong. Karena akan datang penyesat dengan memakai namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Tanda daripada yang dilakukan itu adalah dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Yesus dalam bilik. Tergenapi semuanya kan? Tapi ajarannya itu udah ada bang, yang ajaran jelek kayak itu. Selama aku dari kecil diajar. Oke, baik. Kita kan menyembah Tuhan Yesus, Putra Allah dan Putra Roh Kudus Cak itu bang. Itu tidak ada aku temui sih bang. Maksudnya ya oke, tadi aku tinggalkan Bible Cak itu bang ya. Cuman kan aku juga harus cross check sama yang aku pahami, meskipun itu cuma sedikit kali Cak itu. Oke, baik. Sekarang kita lihat ajaran Paulus. Ketika Paulus mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu sebagai tinja, kotoran, sampah, itu menurut saudara baik? Buruk bang. Buruk. Satu. Ketika Paulus mengajarkan bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk di atas pohon, itu baik menurut saudara? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, bentar bang aku baca. Galatia 3:13. Tapi kan Yesus Bang Zuma izin bang. Gimana deh? Sebelum lanjut bang, ada informasi buat Bang J ya. Nanti kamu akan membuktikan implementasi ajaran setan dan ajaran manusia ya. Sudah saya dapat kabar kalau VT kamu sudah dikomentari sama orang Kristen ya. Bersabar ya Dinda, sama seperti yoga juga. Pertama yoga belajar seperti ini, dia langsung banyak yang DM pendetanya, keluarganya, bla bla semuanya. Dan siap-siap kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Tapi lanjut belajar dengan Bang Zuma. Bismillah, mudah-mudahan kamu dapat hidayah dari Allah. Lanjut Dekku. Waduh. Silakan. Apa yang Anda ingin tanggapi yang tadi? Galatia 3 nomor 13. Iya. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, udah menembus kutuk, itu udah kelar. Ya, bang, yang tadi abang bilang itu yang Yesus menjadi kutuk Cak itu bang. Itu kan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itu ajaran siapa? Rasul Paulus. Sekarang Tuhan mengajarkan di Imamat 1 nomor 2. Ya, itu kan perjanjian lama bang. Nah, sekarang perjanjian lama itu firman Tuhan, perjanjian baru firman Paulus. Yang mana Anda ikuti?
firman Paulus yang dapat dari Yesus. Sementara Yesus sudah terangkat ke langit. Bentar bang, aku lagi apa ya bang? Ya bang, soalnya aku sabar ya bang ya. Kan aku belajar. Ini. Coba untuk menetralisir ini kan kekacauan berpikir yang ada sekarang nih. Kamu ingin mendudukkan perkara-perkara itu. Coba saya bacakan dulu Yohanes 17 nomor 8 ya, boleh? Boleh bang. Boleh. Yohanes berapa bang? Aku nanti 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 ayat 8. Oke bang. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka benar-benar tahu, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus, apakah Yesus sudah sampaikan sebelum terangkat ke langit? Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka bahwa mereka benar-benar mengenal aku. Ini kan Yesus waktu itu nyampaikannya kepada murid-muridnya bang. Ya, semuanya telah disampaikan, betul? Betul. Ya kitab. Iya, betul. Semuanya telah disampaikan, bukan? Oke. Nah, terus 13 buku yang ditulis oleh Paulus itu firman dari mana? Dari Tuhan bang. Tapi kan Tuhan siapa? Tuhan siapa? Hah? Loh, bukannya firmannya semuanya sudah disampaikan kepada murid-muridnya? Ada dua Tuhan dong ya? Bukannya segala firman telah kusampaikan? Enggak, buka kemu yoga. Perlu aku lagi suruh nanti lah. Coba. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Semua sudah kusampaikan, dan ketika murid-muridku menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa aku adalah utusan. Terus Paulus yang ngajarin dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, itu firman dari mana? Ya dari Tuhan yang datang ke Paulus itu bang. Kalau yang datang menurut Yesus setelah Yesus Tuhan atau seorang? Pelan-pelan Pak Supir. Sabar bang Juma. Bentar bang. Iya, sorry. Ada 13 buku ya bang. Itu dari mana? Yang kami imani hampir beberapa ribu tahun. Cuman kalau si Paulus ini bukan dapat dari Tuhan, mana bisa bang dia nulis sebegitu banyak buku? Kalau dari setan boleh nggak? Dari setan? Iya. Boleh. Boleh nggak? Ya boleh juga sih bang. Bentar bang. Boleh. Disuruh baca 2 Korintus lagi. 2 Korintus 11:17 coba kau baca pernyataan Paulus. Ya ampun. Kayak mana? Masya Allah, ucapan kamu itu adalah bentuk hidayah barusan itu. Inilah kenapa Islam datang. Kamu sama persis seperti yoga pertama kali. Siap-siap kau 2 kali bersahadat lagi. Inilah kenapa Islam datang. Nonton dipotong bang, sakit kan bang. Coba baca dulu bang, 2 Korintus 11:17 bang. Masya Allah. Kasihan dia itu. Justru ini dia sedang dalam masa yang sangat luar biasa loh. Kita nggak perlu kasihani dia. Allah sedang sayang banget sama dia ini loh. Udah poin-poinnya udah aku catat semua bang, cuma dari mulai awal tadi sampai akhir aku udah catat semua. Dan ulangin lagi banyak pak. Itu Tuhan siapa yang datang ke Paulus? Itu dulu. Ini poinnya di sini. Simpul pertama dulu. Bang Ji. Gini. Yang menerima firman dari Tuhan pencipta langit dan bumi itu Yesus atau Paulus? Itu Yesus. Jadi Paulus ini menerima firman dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Anda katakan Tuhan itu nerima firman dari mana? Dari Bapa. Dari Bapa. Segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kepada muridnya, dan muridnya benar-benar percaya dan mengetahui bahwa Yesus adalah utusan. Berarti utusan. Nah, berarti ketika Yesus menyampaikan firman kepada murid percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Betul? Oke. Paulus ini terima firman dari mana kok Yesus Tuhan?
Dari mana? Bentar bang, aku buka catatan yang tadi ya bang. Ya ini simpul pertama itu firman diterima oleh Yesus. Tidak ada firman Pelan-pelan, diterima. Paman. Bentar bang, biar aku masuk. Pelan Bang Zuma, Babang Zuma, pelan-pelan Bentar ya, Bang Bang, ya. Zuma. Iya. Enggak, simpulnya aja dulu Pelan-pelan, aku bilang. Paman. Simpul pertama dari seluruh pembicaraan kita adalah Yesus yang menerima firman. Paulus tidak menerima firman. Bentar bang, Tetapi ini kan ada dua kandidat antara si Paulus sama si Yesus, ya itu kan bang ya. Nah, Ya, ada dua penerima firman. Jadi Yesus menerima firman, dengar dulu. Yesus menerima firman dari langit dan firmannya telah disampaikan kepada muridnya. Setelah firman sampai kepada muridnya percaya Yesus adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus juga menerima firman. Firmannya dari suara gaib. Dan ketika suara gaib ini sampai kepada Paulus, firman yang diterima oleh Paulus menyebabkan murid Paulus percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kira-kira yang benar yang mana? Muridnya Yesus atau muridnya Paulus? Asik ada kawan kebentar lagi ya. bentar ya bang ya. Kira-kira yang benar mana? Muridnya Yesus ia mengatakan Yesus utusan Tuhan, atau muridnya Paulus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya muridnya kan sama-sama Tuhan, dua Tuhan dong. Bentar ya bang ya. Singkat ya aku bang. Bentar bang, aku mau. Silakan Anda renungkan. Coba minum air putih Saya dulu, bikin teh dulu, JJ, kamu silakan. yang santai. Tadi kan si Yesus kan. Ya, bentar Bang, bentar adik JJ, 16. buka catatan awal tadi, telaah sendiri dulu, Bang minum teh dulu. Ya ini. Jadi kan di Yohanes 14 ayat 16 itu akan ada Tapi tehnya nggak ada. Laju. Soalnya aku masih Yang lain jalan. Bang Zuma. Yesus sudah terangkat ke langit sementara. Lalu Bang jangan nyinir-nyinir janda lah, ih. oh gitu. Ya juga ya. Berarti ada dua Tuhan dong. Tuhannya Yesus sama Tuhannya Yesus dan Tuhannya Kristen. berarti Tuhannya. ang. 19 aku Nora Aritonang, kalau gift tolong paus ya. Aku nggak terima lope-lope kau kasih. Paus. lalu di Yohanes 14 16 itu udah baca Yohanes 17 ayat 18 segala firman telah aku sampaikan kepada Ayat 8 itu bang. Yohanes 17 ayat 8 maksudnya. Iya, bukan 18 ayat 8. Salah tulis berarti ini 8. Sudah aku catat bang. Aku lagi aku baca lagi. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Tuhan dong Bang Zuma, menurut Bang Zuma. Bukan menurut Bang Suma, Bang J. Menurut Yesus, yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Bukan Tuhan. Yang datang setelah... Gimana? Penolong lain itu siapa? Nah, nanti kita bahas itu. Yang jelas, penolong lain ini akan memuliakan Yesus, hinakan Yesus. Baca Yohanes 16 nomor 13. Halo. Ya, halo. Ya ada telepon tadi Bang. Ya. Ya. Coba Yohanes 16 nomor 14. Yohanes 16. Mana tuh? Iya Bang. Yang mana itu? Iya. Yo. Yohanes 16 14. Iya Bang. Dia yang datang setelahku akan memuliakan aku. Kira-kira Galatia 3 nomor 13 itu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Galatia 3. Dibacain aja Bang. Galatia 3. Nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi... Bentar Bang. Menjadi apa? Aku buka dulu Bang. Bentar Bang, aku buka dulu. Aku mau baca juga Bang.
Galatia. Galatia 3:13. Yesus dengan jalan menjadi kutuk, Bang. Kutuk itu memuliakan Yesus atau menghinakan? Hapus dosa nggak sih, Bang? Tunggu dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Dia ketika datang akan memuliakan aku. Sakit perutku, Bang. Aduh. Rohnya mau keluar deh. Iblisnya mau keluar. Gila Roh Kudus. Ini kamu dengan kata lain sedang saya ruqyah. Sekarang ketika kemudian Yesus mengatakan dia akan memuliakan aku, tuduhan Paulus kalau Yesus itu menjadi kutuk, itu memuliakan atau menghinakan? Kayak gini, satu orang. Aku tidak pakai Bible, Bang, yo. Pakai akal lah. Aku tidak pakai Bible, cak ini, Bang. Oke, Bang, aku lagi matoku, Bang. Lagi merenung. Bentar, Bang. Aku lagi Pelan-pelan nggak apa-apa. Bentar, Bang. Aku lagi mungkin, Bang. Berarti Kasian banget ya Bang Zuma ya, anak-anak gini. Yang lain diam. 2 kalimat syahadat nanti. Biar diam dulu. Dia lagi merenung, dim. Tidak, Bang, aku tuh lagi ini, cak ini. Selama Dia lagi ini, urut Bang, masalahnya. Selama ini aku lagi ngurut ke, nah, cak itu, Bang. Selama ini aku tuh kan percaya bahwa Yesus ini kan menebus dosa-dosa kita. Berarti banyak kali lah dosa dia tuh kan ya. Nah, baik. Jangan diketahui. Padahal dia mengatakan dia memuliakan aku. Tapi dia itu kan Tuhan, Bang, cak itu maksudku. Ya suka-suka dia lah, Bang. Cak itu kan maksudku. Aku nak ini, Bang, ya. Aku nak egois kan. Ya suka-suka dia lah, dia yang Tuhan bukan aku, cak itu kan. Duh. Enggak, masalahnya tertulis perkataan Yesus tidak mungkin bohong kan? Yesus Ketika tidak mungkin ia bohong, datang, dia akan memuliakan aku. Nah, apabila kemudian Paulus itu benar-benar adalah orang yang diutus oleh Yesus, maka wajib hukumnya Paulus ini memuliakan Yesus. Betul? Betul, Bang. Sekarang dengan mengatakan Yesus itu kutuk, itu memuliakan atau menghinakan? Menghinakan, Bang. Menghinakan. Menghinakan bukan? Iya, lah 2 kali berarti nih Yesus bohong nih, Bang. Nah, gimana dong? Percaya kepada Yesus gak? Oke, Bang, bentar, Bang. Tadi kan dia kan lah terangkat ke langit, sementara dia datang lagi. Berarti dia bohong. Oke, Siko yang tadi itu loh, Bang, yang dia datang kepada si Paulus kan, itu kan dia datang lagi. Yang 14 ayat 16 itu kan penolak lain, Siko. Nah, yang kedua kan dia akan memuliakan aku. Ternyata tapi kan itu firman dari dia sendiri, Bang, dari Bapa, Bang. Berarti bapaknya siapa, Bang? Dari Bapak yang mana? Tidak, yang ketemu sama Paulus tadi. Kan Yesus sudah menyampaikan. Berarti di sini tuh ada 2 bapak, cak itu, Bang, ya. Nah, makanya di dalam Yohanes 8 nomor 44 apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan Yohanes 4 Yohanes 8 44. Yohanes 8 ayat 44. Oke, Bang. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu akan melakukan kehendak. Oke, laju, Bang. Nah, coba kemudian Anda lihat sedikit lagi di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Sedikit aja. 2 Korintus. Kok lari-lari kali, Bang? Enggak, supaya kita ngerti bahwa yang datang setelah Yesus adalah seorang yang memuliakan, bukan seorang yang menghinakan. Kan gitu syaratnya. Harus memuliakan, bukan menghinakan. 2 Korintus 5 nomor 21 coba. 2 Korintus 5. Aduh, mana tadi? Bacain, Bang, biar cepet, Bang. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh dewa.
Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ini penghinaan atau memuliakan? Kalau dari kata-kata itu menghinakan bang. 2 Korintus. Berarti yang datang kepada Paulus ini, siapa? Berarti bukan bapak ya bang, setan. Itu bang. Loh, Bapak itu mensucikan Yesus loh. Yesus itu hamba yang suci. Coba Anda baca di dalam di Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba suci loh. Bentar ya bang, Kisah Para Rasul 1. Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 1. Kisah Rasul 4. Sorry. Lupa saya. Maklum, belum minum teh. Kisah Para Rasul 4 ayat 20 bang ya. Bukan 20. 30. Tidak ada bang. Ya, 30. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Oke bang. Baca. Aduh lama kali lah bang aku bacain bebas. Abang selesai baca aku baru ketemu. Yesus hamba suci. Ulurkanlah Yesus tanganmu hamba untuk yang menyembuhkan suci. orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang suci. Kalau dia sudah penuh dengan dosa, suci nggak namanya? Yesus tidak berdosa bang. Berarti dia suci kan? Dia suci. Dia yang menebus dosa umat manusia. Ya, berarti Dengan dosa-dosa berarti semua dosa manusia itu ada pada diri Yesus. Ya dia kan matinya Yesus dengan cara menjadi kutuk. Tidak suci lagi dong dia bang. Iya ya bang. Bentar. Gimana ini? Katanya Yesus dimuliakan. Kenapa jadi dihinakan? Nih, orang Kristen curi ayam, perkosa anaknya, perkosa mertuanya, perkosa adik kandungnya, dosanya ditanggung sama siapa? Sama Yesus. Dosa bejat kayak begini ini dilemparkan kepada siapa? Yesus. Memuliakan atau menghinakan ini? Hah? Masa nggak begini? Sampai kepada Bapak kecuali melalui tidak cai itu bang. Bingung aku bang. Bentar bang. Tadi dalilnya 2 Korintus 5:21. Yesus tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena dosa kita. Iya. Udah paham bang. Udah. Aduh, bentar bang ya, pelan-pelan bang ya. Ya. Lemes bang. Lagi lemes bang. Boleh saya beranalogi sedikit? Boleh? Coba bang. Oke. Bang J tidak punya utang di Pegadaian. Saya punya utang 3 miliar. Uniripa 2 miliar, Dinda Natali 10 miliar, Bang Fandi 7 miliar, Bang Handi 3 miliar, Dinda Jibri kemudian 10 miliar, Yoga 1 rupiah. Semua utang-utang kami, nggak punya utang. semua utang-utang kami, Anda yang tanggung ke Pegadaian. Pertanyaan saya, sekarang Anda punya utang nggak ke Pegadaian? Setelah semua utang-utang kami Anda yang tanggung, Anda punya tanggungan nggak ke Pegadaian? Banyak lah bang utangku nih. Sekarang ketika Anda punya utang banyak, kemana Anda hendak melunasinya? Kemana? Ke Pegadaian atau ke Posyandu? Ke Posyandu kayaknya bang. Pusing. Ke Pegadaian lunasin utang. Sekarang ketika Yesus menanggung seluruh dosa-dosa Kristen, kemana hendak Yesus menanggungnya? Ke surga atau ke neraka? Neraka bang. Jadi Yesus Anda masukkan ke neraka? Hah? Anda suruh Yesus ke neraka untuk menghapuskan dosa-dosa kalian, itu memuliakan Yesus maksudnya? Makanya Paulus mengatakan dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk itu tempatnya ke surga atau ke neraka? Yesus disuruh ke neraka, ganas sekali.
Paulus. Makanya muncul pertanyaan, yang datang kepada Paulus berupa cahaya itu, suara, itu siapa sih? Makan pempek dulu bang. Ya, Capek aku, silakan, Bang. silakan. Silakan. Pusing kali ya. Makan pempek dulu. Hirup cuko yang banyak deh ya. Sampai keselak aku loh nih. Orang Palembang kau ini ya? Wong Yo, kita Palembang dia. Mang cek bincek bang. Ada kawanku bentar lagi loh. Nggak sendiri aku rupanya. Insya Allah. Insya Allah juga. Anak-anak Insya muda Allah, ini insya harus Allah. dicerdaskan ini. Tapi lah galo-galonya tadi emang aku naik ke sini tuh tujuannya nak belajar. Aku lah tinggal ke Bibelku. Sebenarnya nih aku tuh tahu dikit-dikit tahu nih. Aku juga belajar kayak itu. Sebenarnya cuman aku memang sengaja tinggal ke Bibelku. Jadi yang dijelasin sama Bang Jumo tadi itu telah bener-bener aku ya kebuka lagi. Artinya ada dua Tuhan, dua pribadi kayak itu. Berarti Alhamdulillah. kan Dek, ya Dek, Uni mau tanya dari penjelasan Bang Zuma tadi, masuk akal, masuk hati nurani tak? masuk, cuman di sisi lain kayak ini Uni yo. Mungkin karena aku tuh kan lah lama di Katolik yo nih. Jadi kan kami itu kan sejak bayi dan aku tuh tidak pernah Uni diajari kau nyuri ini yo, kau ngebunuh orang yo cah itu. Tunggu tuh. Itu kita bisa buktikan nanti, Dek, dengan implementasi. Jai. Kau tidak pernah berbuat macam itu. Bukan berarti ajaran yang kau terima itu ajaran yang benar. Saya bisa membuktikan sama kau, Dek. Katolik itu terlalu banyak dosa masa lalu dan masa kelamnya, Dek. Dan gereja yang paling banyak pertusbolan anak-anak justru adalah gereja Katolik. Dan Paus Vatikan pernah minta maaf ke Kanada. Kenapa? Karena menjadi asbab habisnya suku Indian karena ada asimilasi paksa. Apa itu asimilasi paksa? Doktrin yang dipaksakan kepada suku Indian. Mereka diculik di rumahnya. Itu ada datanya. Itu tidak bisa dibantah. Itu kenapa kemarin sekitar 2 tahun lalu 700-an diawali dari 700-an jenazah ditemukan di bawah gereja Katolik di Kanada. Dan setelah diotopsi, banyak dari mereka yang mendapatkan kekerasan. Jadi kalau kau tidak pernah melakukan hal itu, bukan berarti apa agama yang kau imani sekarang itu benar, karena kau tidak pernah menjalankan sesuai dengan kitabmu. Tapi petinggi-petinggi gereja Katolik itu dosanya terlalu banyak kalau baik sejarah, Dek. Bahkan mereka sendiri sudah mengakui. Itu kenapa Katolik itu ada namanya magisterium. Mereka membuat konsili untuk membuat sikap-sikap kebijakan beragama yang kemudian berubah-ubah. Paham tak? Jadi kalau kau mau tahu bagaimana ajaran Katolik, jangan lihat dirimu sendiri, tapi lihat bagaimana mayoritas Katolik. Pertama, yang paling banyak mentusbol gereja Katolik, paling banyak membunuh, genosida Katolik, inkuisisi. Aidah, cak mano ini pakai bahasa. Mengsodom, kaum Sodom, anak-anak. Oh iya nih. Pernikahan sesama jenis Katolik. Oke Uni. Itu implementasi ajaran bisa kita lihat. Udah Uni, udah cukup dulu nih hari ini, udah cukup dulu. Aku udah catat poin-poinnya, sudah aku runutin. Ini aku boleh naik lagi Uni. Kau dapat kartu VIP. Kau mau jumpa Bang Zuma boleh, Bang Jibril boleh, Uni boleh, Bang Andi boleh, Bebel berjalan boleh. Atali pun boleh. Udah poin-poinnya lah aku catat. Berarti tadi yang datang ke si Paulus itu kan berarti roh, bukan penolong lain. Penolong lain kan seorang, tapi itu belum dapat siapa dia, itu kan. Terus berarti kan penolong lainnya aku belum dapat siapa, itu. Terus 14-16 tadi yang penolong lain. Lah banyak kali. Ada satu lagi, jangan sampai lupa, ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Nah, tuh ingat tuh. Ada yang penyesat yang datang memakai nama Yesus. Berarti itu tadi udah aku garis bawahi, gede kali Bang, aku garis bawahi Bang. Itu tidak Bang, soalnya emang itu poin-poin penting Bang. Saya ini Bang. Betul. Itu poin penting, betul. Ini juga Bang. Rasul Paulus ini kan dia ketemu sama seseorang, atau yang aku pahamnya tadi itu Tuhan Yesus itu sendiri Bang, dimana dia itu kan buat 13 buku yang sampai sekarang ya diimani, yang dia udah direvisi itulah Bang. Nah itu kan poin penting artinya Bang, kalau tidak bertemu kan tidak mungkin Bang, itu kan. Laju, cuman penolong lainnya tadi belum dapat Bang Jo, belum dapat Bang. Udah Bang, udah Bang, itu dulu Bang. Oke. Terima kasih Bang. Satu rondong. Bang Jay, bentar izin.
Izin turun bentar. ya, Bang. Bentar Bang Jay. Jangan turun dulu, bentar Bang Jay. Ini Bang Jay kan lagi belajar, terus kan banyak banget tadi yang udah dicatat ya Bang Jay ya. Ini aku cuma ngasih saran aja. Jadi Bang Jay ini harus punya prinsip gitu loh. Bang Jay ini mau jadi pengikutnya siapa? Kalau Bang Jay memang pengen jadi pengikutnya Yesus, percaya aja apa yang Yesus katakan. Dan apa yang Bang Jay pelajari, lihat secara tekstual. Karena yang menjadi acuan kebenaran itu yang tertulis di dalam Bible-nya Abang itu yang Abang yakini kan mengikuti Yesus. Ya udah, ikuti Yesus. Jangan Bang Jay ini Yesus yang harus mengikuti pengajaran-pengajaran pastor, pengajaran bapak-bapak gereja, jangan. Tapi pengajaran bapak gereja, apa yang ada di pikiran Bang Jay itu semua yang harus disesuaikan dengan apa yang Yesus ajarin. Itu ya Bang Jay ya. Oke, cuman kan aku pengikut Yesus ya Kak Natali, karena kan tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku, saya itu kan. Nah, itu yang masih bingung juga, banyak pertanyaan-pertanyaan, cuman nanti aku runut dulu kayak mana yang boleh lagi. Jay, kalau boleh ini garis titipan saya nih, paling gede. Apa? Pakai akal, bedakan antara manusia dan Tuhan. Garis besarin tuh. Tidak bisa Bang. Aku beberapa minggu lalu lah itu Bang lah ada itu pakai akal manusia apa Tuhan, karena tetap sama Bang meskipun lah di garis besari. Karena cak ini Bang, apa yang aku imani selama ini cak itu Bang ya, makanya kan harus pelan-pelan ya Bang, bahwa ya Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan yang turun, cak mana caranya aku mengenal Tuhan menidak datang cak itu pun itu tidak pada zamannya cak itu. Ya itu Bang. Asin dulu teman Juma itu. Ini terakhir nih teman Juma. Udah Bang, itu aja Bang. Ya, katanya untuk mengenal Tuhan dia harus dilihat turun menjadi manusia. Ini dulu nih, perlu ini. Untuk untuk apa? Mengenal Tuhan dia harus turun menjadi manusia supaya kita bisa mengenalnya gitu. Waduh, kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini harus diluruskan dulu. Itu pagan sekali itu. Assalamualaikum Pagan warahmatullahi wabarakatuh. itu pagan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Bukan berarti manusia itu aku menyembah manusia, tidak cah itu Bang siapa tadi yang ngomong tidak cah itu, cuman kan dalam diri sekarang gini Bang Ji, satu pertanyaan sederhana sebelum kita bubar. Bang, bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa Bang. Tidak bisa, berarti bisa nggak manusia Tuhan itu menjadi manusia? Bisa nggak Tuhan itu menjadi manusia? Yesus? Nah, pertanyaan tadi jawabannya tidak bisa. Yesus Tuhan, Yesus manusia. Nah, bagaimana ini? Yang mana yang betul ini? Bisakah Tuhan itu berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa Bang. Nah, bisakah Tuhan menjadi manusia? Bisakah Tuhan Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa bisa. Tuhan Maha Besar. Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Berarti Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia Bang. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Setuju? Sebenarnya ini konsep ini Bang. Ini konsep abang ini kok konsepnya gini Bang Jay. Abang paham nggak definisi maha kuasa atau maha besar? Gini Bang, ya pasti mentok di situlah Bang. Aku lah coba ninggal. Nah ini saya coba jelasin Bang. Saya coba jelasin. Apa itu? Iya. Ini saya coba jelasin. Kasih data. Definisi maha besar, maha itu dalam kamus KBBI, maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau maha besar, dia kekal dan terikat besarnya. Jadi kalau dia sedetik pernah kecil, hilang mahanya. Masuk nggak? Oke. Nah kalau dia maha pencipta atau maha suci aja deh. Mahanya itu artinya dia terikat dan kekal. Jadi sedetik pun dia kotor, contoh kita manusia, kita makan sesuatu 4 jam 6 jam di dalam usus kita udah jadi kotoran. Makanya manusia nggak pernah akan jadi maha suci, tapi suci, mungkin suci. Kalau kita habis mandi, mensucikan diri, suci. Tapi manusia nggak akan pernah jadi maha suci. Kenapa? Karena ada detik-detik di mana kita kotor. Jadi sedetik aja dia kotor, hilang, gugur mahanya. Betul nggak? Iya Bang.
Nah, jadi kalau konsekuensinya Tuhan abang pernah jadi manusia, hilang kemahabesarannya, hilang kemahasuciannya, hilang kemahapenciptaannya, itu konsekuensi logiknya, Bang. Itu konsekuensi logik namanya. Dan Tuhan nggak bisa nggak konsisten. Kita sama-sama mau Tuhan yang konsisten. Kalau Tuhan yang nggak konsisten, gimana dunia ini, Bang? Make sense ya, Bang? Lagi mikir dia itu. Nanti kalau ku terima apa kata mamaku katanya. Nanti didatangin sama Lina Wijaya, buka aspal. Yoga Mikana yang datangin. Kalau dia Lina Wijaya. Tidak bang. Boleh nambahin sedikit ya, Bang, sedikit Bang. Oke bang. Sebenarnya bukan masalah bisa dan tidak bisa, masalah pantas dan tidak pantas. Contoh, Bang Jai, ini pantas enggak kotoran? Tidak. Tidak. Anda bisa enggak makan kotoran? Tidak galak juga aku bang, nak makan kotoran apa? Bentar. Ini anu aja. Anda bisa enggak makan kotoran? Baca. Bisa. Jawabannya bisa. Tapi apakah pantas Anda makan kotoran? Tidak. Jawabannya tidak. Betul ya? Oke. Tuhan bisa nggak jadi manusia? Bisa. Pantas nggak jadi manusia? Tidak pantas. Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kehilangan kemahasuciannya, kehilangan maha kuasanya, kehilangan maha besarnya, kehilangan masa maha penciptanya, kehilangan masa kekalnya. Kekal berarti nggak pernah mengalami perubahan walaupun 1 detik. Nggak pernah mati walaupun 1 detik. Yesus mati 3 hari menurut Anda. Bisa nggak? Tuhan seperti itu. Nah gitu Bang. Dan bukan kalau masalah udah bisa dan tidak bisa, tapi pantas dan tidak pantas. Saya bisa makan kotoran, tapi saya tidak pantas untuk makan kotoran sehingga tidak akan saya lakukan. Tuhan bisa jadi manusia, bisa, tapi Tuhan tidak pantas jadi manusia sehingga Tuhan tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas. Begitu Bang. Makasih. Dan kalau udah pakai logik gitu, Bang, kalau udah pakai nalar, ini sebenarnya makanya di ajaran abang mesti mengutamakan dogma, karena soal salvation, soal keselamatan, ini pertanyaannya simpel aja Bang. Kita bisa nggak mandi pakai air kencing Bang? Siapa juga kalau mandi pakai air kencing tuh kan? Ada. Untuk abang sekarang lucu, tapi nanti akan abang nggak akan sadar. Bisa nggak kita mandi pakai air kencing Bang? Bisa. Nggak bisa dong. Definisi mandi itu membersihkan, mensucikan, sementara air kencing itu najis. Jadi nggak bisa ya, kita jelas ya, nggak bisa mandi pakai air kencing ya. Adalah gila-gila mau bisa mandi pakai itu. Tapi kenapa abang bisa mendapat keselamatan dengan cara membunuh? Nah betul. Udah ngebunuh orang Bang. Iya, dengan salvations, dengan crucifixions, dengan penyaliban, kan abang membunuh. Iya Bang, pelan-pelan yo Bang, ini yang ngobrol. Pelan yo Bang. Saya ini Bang. Aku kan nak keluar, aku nyimak aku ada kegiatan. Siap. Iya Bang. Enggak, tapi kalau abang bisa ketawa dengan analogi mandi pakai air kencing. Ketawa pusing Bang. Jujur kali Bang, ketawa pusing karena kan aku butuh Masya Allah. Butuh apa ya Bang, butuh berdiam diri, butuh memejamkan mata kayak mano. Yang jelas di dunia ini kan cuma ada 2, pencipta sama yang dicipta. Sementara Yesus itu kan sementara Yesus itu kan ya dia juga ya berarti manusia, artinya diciptakan meskipun di situ ada roh Allah, ada roh Bapa gitu kan. Nah itu nanti yang aku bakal kayak mana enaknya cah itu, cuma kan sedikit saran Uni sebelum kau turun dek. Dulu ada Jericho, orang Bengkulu, orang Bengkalis, kata saya lupa nih, bahasa Palembang juga lah. Terus sama seperti kau kasusnya, sama seperti yoga. Uni cuman berpesan begini, orang-orang baik seperti kalian insya Allah akan mendapatkan hidayah. Minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Kau minta hidayah kepada Allah. Maksudnya kalau kau kan belum percaya Allah tuh, Tuhan pemilik langit dan bumi.
Itu Yesus ini. minta begitu deh. Yesus dong. Kalau kau minta Yesus, yo tidak dapat, tidak didengarkan lah. Orang Yesus bukan pencipta langit bumi. Yesus tidak pernah ngaku jadi pencipta langit bumi. Minta saja kepada Tuhan pencipta langit dan bumi gitu, tanpa kau sebutkan namanya dulu karena kau belum. Iya. Dek, kau bilang bapak sama Tuhan, kau pembohong tahu. Sejak kapan Tuhan jadi bapak kau, Dek? Bapak Islam tidak ngajarkan bohong, Dek. Ini dia kenapa Islam tidak ngajarkan kami menyebut Tuhan dengan Bapa. Karena Tuhan itu adalah kata yang membedakan dari manusia, makhluk, dan pencipta, Dek. Tuhan itu tidak disematkan kepada makhluk. Harusnya. Tapi Bapak kepala sekolah Anda, Bapak kandung, Bapak tiri, Bapak angkat, Bapak apa Tuhan kau? Merendahkan Tuhan itu. Itu merendahkan Tuhan itu. Kau pikir Tuhan kau bapak-bapak? Laki-laki Tuhanmu? tidak cak itu nih. Nah, tapi tidak, Uni intinya- mau mengajarkan kau jujur dengan dirimu intinya- sendiri. Aku lebih keringet luar dalam loh ini Uni. Dah tahan aku. Aku nyimak be dulu nih yo. Mau kasih Uni yo. Ya, Masya Allah, keringatmu itu ciri-ciri kau mendapatkan hidayah. Semoga Allah memberimu hidayah. Minta kepada Rabbul Alamin. Kau sebutkan, kau boleh tak sebutkan nama karena kau belum percaya kepada Islam kan. Wahai Tuhan, pemilik langit dan bumi, Oke, tunjukkan Uni. aku jalan mana yang benar. Kau minta aku itu, juga, Dekku. Insya Allah dia akan menunjukkan kau jalan yang benar, Dek. Aku masih takut kali Uni yang datang ke si Rasul Paulus tadi itu siapa cak itu. Nanti aku cari tahu dulu Uni yo. Kau Oke. renungkan sudah. Oke, kesimpulannya. Aku terima kasih Nan. Ya, kita simpulkan aja ya. Bang Jay, jangan pergi dulu, Bang Jay, bentar. Aku mau izin. Disimpulkan dulu, Jay. Kau ulang kembali pekerjaan rumah yang diberikan oleh tadi. Kesimpulan coba diulang. Banyak kali lah Bang tadi Bang. Udah aku catat galau Bang. Pusing aku Bang nak baca lagi Bang. Bang Jay, Oke. Bang Jay bahas tadi, bentar Bang Jay. Tadi Bang Jay bahas ke Tuhan katanya Bapak. Uni kan bilang emang Tuhan kau bapak-bapak gitu Bang Jay ya. Kalau aku ya, kalau aku ya Bang Jay ya. Kalau aku dulu aku sempat malu gitu ya, mau mandi sempat malu Bang Jay. Karena aku diperkenalkan Tuhanku itu laki-laki Bang Jay. Jadi kalau aku mau mandi, aku kan perempuan. Tuhan itu kan maha melihat gitu ya. Jadi aku itu malu kalau dilihat sama Tuhan yang laki-laki. Itu aku Bang Jay. Nah jadi kayak nggak masuk akal gitu loh. Itu kalau buat aku ya. Jadi kayak aduh mau mandi malu kan aku cewek. Kalau Tuhanku laki-laki dia maha melihat. Dia bisa lihat aku mandi. Nah secara kalau dia laki-laki kan ya gimana ya Bang Jay ya kan jadinya au malu gitu ya Bang Jay. Gitu lah ya. Masih mending kalau dilihat mandi, Natali. Bentar Bang Jay, masih mending kalau dilihat mandi. Kalau dia turun dan menjamah kamu gimana Natali? Berupa Untungnya laki-laki dulu nggak ganteng lagi. Dijamah-jamah. Udah ya Uni. Enggak, kalau dia turun terus menjamahmu, dia laki-laki ganteng, turun dia dijamah kamu gimana coba? Bayangin, ganteng lagi dia, kekar badannya, Tuhan lagi. Aduh. Kalau itu cerita Iya, si iya. Handayani itu. Jay, Nih. tunggu. Kalau itu cerita Jay, aku Handayani. mau ngomong sama kau, Jay. Jay. Oh, Jay. Kau dengar aku dulu. Aduh, ada telepon. Kan aku bunyikan apa ini? Dari telepon pendeta dia. Jay. Bukan. Iya. Dari telepon Lagi ditelepon dia. Iya. Baling-baling atas bukitnya kau rupanya. Tadi kau menerima kebenaran. Nah, sekarang nggak mau kau terima. Apanya kau? Sabarlah Yoga. Biar dia belajar dulu. Bisa seinstan itu memang. Tapi dia instan Pak De. Kalau yoga instan dia. Masuk Iya, komang kan, malam syahadat. Iya, dia itu cepat Cepat berpikirnya. tangkap itu. dia. Ya kadang orang itu kan Si J takut. daya tangkap itu masing-masing. Aku izin. Tuh dia di chat pendeta. Di chat pendeta ya. Nggak apa-apa, turun aja, nggak apa-apa. Tidak Istirahat tahu dulu. siapa ini. Mandi aja dulu kau, mandi. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, Memang sih ada perbedaan antara J dengan yoga ini. Perbedaannya yoga ini dia mandiri di kaki sendiri. Jadi dia nggak perlu takut dengan siapapun yang bisa mengintimidasi dia. Ah, kita nggak tahu dengan J ya. Orang kan berbeda. Apa kata mamaku nanti katanya? Yang itu. Ya, emang ada perbedaan sih. Yoga kenapa dia nggak perlu takut, nggak terlalu takut karena dia memang dia berdiri di kaki sendiri, laki-laki pekerja. Jadi dia nggak minta-minta sama keluarga. Jadi dia aman gitu loh. Ada memang dah turun ya. Oh ya, ada satu lagi di bawah Michael namanya. Naikkan Michael, dia mau belajar juga mau Zuma itu. Mana Michael udah?
Nggak ada make up Suara namanya. guguk, suara guguknya siapa ya? Oh, di tempat saya Pak D nih. itu, Pak D punya, Pak D udah punya guguk sekarang. Kan depan rumah, samping, belakang itu oten semua itu. Makanya ada guguk di sini. Kok ada, makanya saya bingung kok ada suara Tuan Logika di belakang, Pak De. Saya pernah mendengarkan beberapa analogi pendeta ya. Ada analoginya pendeta Lamsan Naibaho, Tuhan bisa jadi apa saja. Saya pernah mendengarkan analoginya pendeta Gilbert, Tuhan bisa jadi kodok. Terserah Tuhan gitu loh. Saya mendengarkan terakhir Esra Soru, Tuhan memang sengaja datang manusia untuk dibunuh. Kalau nggak mau dibunuh jangan datang. Begitu. Ini analogi pendeta. Inilah yang Pak mendoktrin JJ. anak ini. Bang Andi, Pak JJ. Ya Pak JJ menganalogikan itulah, nggak usah diulang lah. Nggak enak menyakitkan mereka lah. Intinya adalah Terus ini banyak. intinya adalah konsep pendeta ini Tuhan bisa apa saja. Ini mendoktrin anak-anak muda yang nantinya masuk di media sosial kayak begini. Kasihan dia didoktrin oleh pendeta yang tidak akademik, hanya berdasarkan sosiologi saja. Jadi pendeta berhentilah mengatakan Tuhan bisa apa saja. Karena kalau Tuhan bisa apa saja, artinya kemustahilan Tuhan itu hilang. Itu kira-kira dari saya. Ya. Oke, sekarang kita kedatangan murid baru ya. Pertama, saya perkenalkan dulu Michael ini juga salah satu orang yang ingin belajar. Kekhawatiran dia adalah bisa jadi dia merasa kalau dia masuk ke tempat kita, dia akan kita permalukan. Tapi seperti yang kita pertontonkan tadi, J di sini tidak dipermalukan. Justru kita memberikan ilmu dan edukasi kepada J. Dan terlepas daripada itu, tergantung kalian lah mulai sekarang. Menerima yang kami berikan atau menolak itu kembali ke kalian. Oke, Michael, silakan dibuka mic-nya Michael. Perkenalkan diri Anda, Michael. Ya Uni, makasih Uni. Suara saya jelas ya? Ya. Jelas banget, silakan brother. Iya ya. Udah nyimak dari tadi sih sebenarnya ya, banyak juga hal-hal yang ikutan dicatat tadi seperti Bang Jay tadi. Masya Allah. Michael, ada yang ingin mau ditanyakan kepada Bang Zuma? Mumpung di sini semua kami berkumpul ya. Ini rahmatullah buat kamu Michael. Saudaraku J dan saudara Michael, kalian luar biasa dicintai oleh Allah ya. Bukti kalian dicintai oleh Allah, kalian dipertemukan dengan Bang Zuma, ada Pak Desugi, Bang Hadi dan Bang Jibril, dan bahkan ada Yoga dan Ukti Natali di sini. Jadi silahkan kalian tanya dan tidak perlu takut, tidak perlu bukan ingin menyamakan kalian dengan hewan ternak, tapi terkadang kebanyakan umat Kristen yang sendiri membuat diri mereka tidak terlihat seperti manusia di sini. Jadi Michael, silakan bertanya, insya Allah kami menjawab. Silakan berikan ide dan gagasan, insya Allah kami reaction. Silakan brother. Simple aja sih sebenarnya kan. Mayoritas juga Muslim ya di lingkungan tetangga sini. Dari kecil juga bergaul kebanyakan Muslim, tapi jadi udah tahu maksudnya banyak nama-nama orangnya yang sama gitu. Maksudnya kayak Musa, Adam, Hawa tuh di Kristen juga ada gitu. Nah, cuma mentok pas di Yesus sama Muhammad nih nggak ketemu nih. Di Islam percaya Yesus tapi konsepnya beda gitu. Tapi di Kristen nggak percaya Muhammad. Nah, ini titik temunya di mana gitu. Kira-kira begitu nih. Oke, pertanyaan yang lebih krusial tentang titik temu ya. Gitu. Sebenarnya gini brother ya. Saya sendiri sorry. Tadi saya bilangnya di Kristen ada Yesus, dan di Islam kan penyebutannya Isa gitu ya kalau nggak salah. Tapi di Kristen nggak ada yang namanya Muhammad gitu, tidak diakui kenabian atau kerasulannya gitu. Nah, Oke, saya langsung potong aja ya bercepat nanti ke Bang Zuma. Gimana gitu? Enggak, nanti ke Bang Zuma abis ini ya, tapi dari saya sedikit gini. Bicara tentang Isa dan Yesus, saya akan bahas ini. Yang kedua adalah, tidak ada nama Nabi Muhammad dalam kitab kalian. Sebenarnya itu bisa kita buktikan kalau mau menemukan kata itu ya. Kita bisa buktikan itu, tapi kita nggak ke sana dulu. Isa dan Yesus ini yang mau saya bahas. Isa
adalah nama seorang anak manusia yang diceritakan dalam Al-Quran, seorang rasul. Itu dulu yang kamu pahami. Yesus diceritakan terkutuk mati di tiang salib dari Tuhan kan. Yesus ini bukan nama asli, brother. Yesus ini adalah nama Yunani. Bagaimana mungkin kamu bukan orang Jawa, tiba-tiba namamu ala-ala Jawa? Ini nama yang bukan nama dia, Yesus. Lalu kalau kita katakan namanya Yeshua, oke. Ini yang lucunya. Kalau dia adalah Tuhan yang benar, bahkan kalau dia adalah seorang nabi, kenapa dia berbeda daripada nabi kebanyakan? Perhatikan ya. Tidak ada nama sebelum Ibrahim atau Abraham bernama Abraham. Tidak ada nama Musa sebelum Musa lahir bernama Musa. Tidak ada nama Nabi Yesaya sebelum Yesaya ada. Tidak ada nama nabi-nabi seperti Daud bernama Daud sebelum Daud itu datang. Tidak ada nama manusia bernama Muhammad sebelum Muhammad ibnu Abdullah itu datang. Sementara kalian percaya ada nama yang diberikan oleh malaikat namanya, tapi nama yang diberikan adalah Yeshua. Yang mana nama Yeshua ini seperti nama Bambang dalam kitab Perjanjian Lama. Makanya saya tidak percaya nama Yesus itu Yeshua. Lalu Al-Quran mengatakan namanya Isa. Adakah nama manusia bernama Isa sebelum Isa hadir? Tidak ada. Inilah kesamaan para nabi. Namanya diberikan oleh Tuhan karena dia sudah dinubuatkan. Kalau nama itu sudah dinubuatkan, otomatis nama itu dari Tuhan. Tapi nama ini dinubuatkan, tapi namanya sudah ada belakangan. Yeshua bin Nun, Yoshua bin ini. Bahkan penjahat yang ada di kitabmu juga bernama Yeshua Barabas. Bayangkan loh. Nah, jadi tentang nama Yeshua dan Isa atau Yesus, atau bahkan di Yunani itu namanya Isou, ditambahkan kata us jadi Isous. Di Indonesia jadi Yesus, di Inggris jadi Jesus. Diganti-ganti nama Tuhan. Itu dulu. Nah, kamu silakan bertanya ke Bang Zuma terkait dari tadi pemaparan Bang Zuma. Masuk akal, masuk hati nurani, apa alasan kau tolak? Silakan lanjut ke Bang Zuma. Saya serahkan ke Bang Zuma. Monggo, silakan. Bang Zuma? Bang Zuma? Mungkin ke Silakan, Bang. guru kita, Akhi Sugi. Oke, boleh. Silakan, Oke, Pak Akhi. Disugi bantu Masya saudara Allah. kita ini. Beliau ingin belajar. Silakan Pak Disugi. Silakan, Beliau memang silakan. ingin belajar, Pak Di. Saya monitor. serahkan ke Pak Disugi. Soalnya Ya. saya lagi Bung, masak sambil ini, catat ya, lagi Uni, ya. potong-potong sayur saya. Teman-teman. Lagi masak. Ya. Begitu. Silakan. Jadi kenapa orang Islam percaya kepada Yesus atau Nabi Isa, sementara orang Kristen tidak percaya Nabi Muhammad, kan begitu? Karena memang yang dipercayai oleh orang Kristen ini kitab yang bukan berdasarkan teks aslinya. Yang dia baca itu kan terjemahnya. Sama seperti halnya orang Yahudi itu nggak percaya akan Yesus. Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab mereka, itu mereka nggak percaya. Demikian juga Nabi Muhammad. Mereka nggak percaya kalau di situ ada Nabi Muhammad. Padahal tadi kalau kita bahas, ya yang dibahas Bang Juma sama Bang siapa tadi? Itu tadi siapa namanya tadi yang udah pergi tadi itu? Bang J. Bang J. Itu mengarah kepada Nabi Muhammad. Contoh, saya kasih contoh ya. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibantai dari umat kita. Pertanyaan saya, Bang, ketika di situ dikatakan akan terjadi, itu sudah terjadi belum, Bang? Belum. Nah, Kisah Para Rasul ini kan setelah kepergian Yesus. Jadi tidak mungkin Nabi ini Yesus. Setuju enggak? Ya, itu sesudah Yesus. Ya. Nah, di situ nanti ada nabi lagi. Ada nabi lagi yang akan melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada ajarannya. Kisah Para Rasul 3 ayat 23, Anda baca dari ayat 22 boleh. Ya, bukankah sudah dikatakan Musa bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang seperti dari antara saudara mereka, dan akan terjadi orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini kita cari, Bang, siapa ini nabi yang setelah Yesus yang akan melakukan peperangan terhadap orang-orang yang tidak percaya dengan ajarannya. Menurut Anda siapa itu, Bang?
baca dulu ayatnya Bang. Coba cek. Oke, saya perlihatkan di sini ya, Bang J. Kamu bisa lihat di layar. Ayatnya sudah saya bukakan. Oke. Silakan Bang J, ini sudah ada di layar biar kita bantu cepat. Kisah Para Rasul pasal 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Musa? Artinya di sini penulis kisah Para Rasul ini mengutip perkataan Musa. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Michael silakan. Aku di situ siapa ya? Aku juga masih bingung nih. Pak D, Ya, yang mana? Yang mana? Aku yang mana? Yang mana? Itu ada tulisan aku gitu kan, maksudnya ya apa tadi? Sama bentar. seperti aku itu. Berarti aku ayat itu 22 siapa? ya? Ayat 22 ya? Ya. Bukankah tadi telah kan ada dikatakan seperti Musa, aku itu. Tuhan Allah, ya itu seperti Musa. Seperti Musa, sama seperti aku. Ini kan mengutip Ulangan 18 ayat 18 19, Bang. Coba Anda buka Ulangan 18 19. Di situ dikatakan seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan nabi itu, bentar. Orang yang barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, di situ sangat jelas sekali dikatakan bahwa ketika Ulangan 18:19 ya, bahwa nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan, dia dengan nama Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya Bismi Anoki. Dalam bahasa Arabnya apa itu Bismi Anoki Unirifa? Bismillah. 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 Tunjukkan kepada saya ada nabi ketika menyampaikan firman Tuhan itu dengan bismillah. Di dalam Islam hanya ada satu surah saja. Hanya ada satu surah saja yang tidak pakai bismillah, yaitu surah Taubah. Dia menggunakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi selain surah Taubah, seluruh surah di dalam Al-Qur'an pasti didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah. Kalau kamu tidak mendengarkan nabi itu, kamu akan dituntut oleh Tuhan. Ketika kita diancam oleh preman yang bengis saja, kita langsung panas dingin, Bang. Awas mati kau ya, katanya kan. Itu sudah ketakutan kita, Bang. Ini Tuhan langsung yang mengancam kita. Kalau kamu tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Tuhan akan menuntut Anda. Kenapa kamu nggak percaya dengan nabi yang akan datang itu yang seperti Musa? Kira-kira nabi siapa ini? Ayo kita cari. Ini belum ada pendeta yang sanggup menjawab nih. Ciri-ciri nabi yang seperti Musa ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Bismi Anoki atau Bismillah dalam bahasa Arab. Kira-kira siapa ini? Siapa ya kalau pakai bismillah ya Nabi Muhammad ya. Siapa lagi? Di ayat 18. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka di situ siapa, Bang? Bang, buka Bang, buka. Kitab Ulangan tadi ya. Ya, kitab Ulangan. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka di situ siapa? Siapa ya? Sebentar. Orang Israel, betul? Ya, Israel, Yahudi. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari saudara orang Israel yang seperti engkau, seperti Musa. Apakah saudaranya orang Israel adalah orang Israel? Bukan. Kalau ini kan kita berbicara misalnya nih, saudaranya orang Minang gitu. Bukan.
Saudara orang Minang misalnya Batak, itu saudaranya orang Minang. Saudaranya orang Israel siapa? Abraham punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Antara Israel dan Arab ini sepupuan, Bang. Betul? Saya perkuat lagi. Ulangan 34 ayat 10. Tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan yang seperti Musa yang dari Israel. Coba ulangan 34 10 buka. Bentar, Bang. Saya Sudah kalau ketemu, Bang? langsung close nih. Boleh ditampilin aja. Coba kan? dibacakan Uni. Bacakan aja Uni. Ulangan 34 10 nih. Apa Pak Deh? Ulangan 34 10. Ya. Ya ini kontradiksi dengan ulang 18 ya. Yang itu ya. Enggak kontradiksi, justru mendukung. Coba baca. Oh gitu. Oh iya paham. Maksudnya kalau dianggap itu Yesus kontradiksi jadinya gitu. Iya, kontradiksi. Karena itu kan Coba Bani dibacakan Israel. dulu. Ya ini nih. Ya. Ini Michael, tangkap poin ini penting ya. Ini juga saya mau kamu tahu ini nih. Aduh, bentar. Ini Michael ya. Ulangan pasal 34 nomor 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi kalau ini dikatakan untuk Yesus, ini kontradiksi deh. Kenapa? Yesus itu orang Israel. Sementara tidak ada lagi nabi di antara orang Israel. Tapi di dalam ulangan 18 menurut Pak Desugi tadi yang dijelaskan tadi, itu nabi yang akan dibangkitkan dari saudaranya orang Israel. Di antara orang Israel, di antara saudara siapa? Ismail. Paham nggak dek poinnya dek? Penyampaian Pak Desugi. Gini Uni, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada lagi nabi yang dari Israel yang seperti Musa. Iya, betul. Nah gitu. Kalau nabi-nabi banyak, setelah Musa banyak, ada Daud, Salomo, Daniel, ya Yesaya, Amos. Seperti Musa. Itu nabi, tapi dia tidak seperti Musa. Sementara nabi yang akan datang itu dia seperti Musa. Ini ya, kembali ke ulangan 18 tadi kan. Ini sebab kata orang Kristen kan ini untuk Yesus nih. Nah ini Michael, kalau kamu pahami ya, ini kalau diambil buat Yesus ini berkontradiksi loh dek. Karena Yesus itu orang Israel. Jadi memang sudah ada dinubuatkan ada nabi di luar bangsa Israel. Ya silakan carilah nabinya. Nabi Luga juga ngaku Israel tapi dia. Nah, di situ aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Menaruh firman itu seperti apa sih? Apa dia disuruh membaca atau disuruh apa ya? Mengikuti apa yang kita ucapkan? Kalau saya membaca, itu saya tidak sedang menaruh kata-kata saya ke dalam mulut orang lain. Tetapi kalau saya misalnya menyuruh Bang Mikael misalnya katakan Iqra misalnya, kamu mengikutinya Iqra. Nah itulah yang dimaksud menaruh firman. Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, wahyu yang pertama itu Iqra. Nabi Muhammad berkata, "Ma'an Nabi Khair." Aku tidak bisa membaca. Ya, ini Tuhan sedang menaruh, suruh ngikutin saja sebenarnya Nabi Muhammad itu. Katakan Iqra. Nah, setelah paham barulah Nabi Muhammad mengatakan Iqra. Nah, seperti itu Bang. Jadi bukan membaca tulisan itu adalah Tuhan sedang menaruh firman, bukan. Tetapi mendikte. Nah, mendikte supaya ia mengucapkan apa yang kita ucapkan. Itulah maksudnya menaruh firman. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berkata-kata, melainkan apa yang dia katakan itu adalah wahyu dari Tuhan. Itulah maksudnya Tuhan menaruh firman ke dalam mulutnya. Dan ciri-cirinya Nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan, ketika menyampaikan firman yang ditaruh di mulutnya itu tadi dengan bismi anoki atau bismillah.
Begitu Bang, silakan tanggapannya supaya nggak terlalu panjang. Ya Bang, sambil mencerna dulu ya Bang. Nggak ada tanggapan Bang? Iya ya, masih loading di kepala nih Bang, lagi dipikir. Iya, memang susah Bang. Tapi mari kita ketika kita membaca Bible itu jangan pakai dogma deh. Karena kalau pakai dogma itu buntu, nggak berkembang otak kita. Coba netral, kita netral, baca itu netral saja. Apa yang dimaksud pasti tahu. Tapi kalau udah dogma, udah payah itu Bang. Semua dikaitkan ke Yesus nanti jadinya. Walaupun ayat-ayat itu sendiri tidak mengacu kepada Yesus. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 21 ayat 43, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Di situ orang Israel tentunya ya. Akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Israel. Karena di situ menggunakan kata legoi. Legoi itu bukan jamak. Kalau jamak goyim. Kalau bangsa goyim, bangsa di luar Israel goyim. Tapi kalau satu orang legoi. Nah di situ akan diberikan kepada satu orang di luar Israel. Itu siapa? Itu yang harus kita cari. Ingat bahwa awal mula kerajaan Allah itu diberikan kepada Abraham ditandai dengan adanya sunat. Kejadian 17 Anda baca di situ. Aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan aku, antara aku dan keturunanmu secara turun-temurun. Ya enggak? Abraham ya Bang? Ya, itulah awal mula kerajaan Allah itu diberikan kepada Abraham lalu diberikan kepada keturunannya. Nah, mungkinkah kerajaan Allah ini akan diberikan kepada orang yang tidak sunat? Nggak mungkin Bang, karena awal mula kerajaan Allah diberikan itu ditandai sunat. Inilah perjanjian kekal antara aku dan engkau, ya, dan keturunanmu. Kan jelas tuh. Apa tandanya? Sunat. Tuhan tidak mungkin memberikan kerajaan Allah kepada orang yang tidak sunat. Itu tidak mungkin. Berarti Tuhan menyalahi aturannya sendiri yang sudah dibuat sama Abraham. Ya tulisannya sih kekal sih itu perjanjian. Iya, perjanjian kekal. Mungkinkah akan diberikan kepada orang yang nggak sunat? Berarti perjanjiannya nggak kekal dong. Iya. Jadi jelas sekali. Bukti bahwa di suatu daerah itu ada kerajaan Allah, adanya nabi-nabi. Sewaktu nabi-nabi itu dari bangsa Israel, disitulah kerajaan Allah berada. Tetapi ketika diambil, diberikan kepada bangsa lain, tentu bangsa itulah yang akan diadakan nabi di situ. Gitu Bang. Ya silakan. Aku kalau nggak ada perlawanan bingung aku. Ayolah. Dia nggak melawan Pak D, dia belajar. Ya, ditanggapin Bang J, Michael, ini adalah orang-orang belajar. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah di tangannya para apologet semua, sehingga jadi wasilah buat kita diampunkan dosa juga lah ya, amin. Seperti yoga. Michael, silakan Michael, brother. Kira-kira apa yang disampaikan Pak D itu ada tidak menurut Anda yang tidak make sense, atau ada tidak yang tak masuk akal ya? Mau dibantah gitu boleh, silakan. So far sih masih make sense semua ya, tapi itu dulu aku lagi cerna pelan-pelan. Catat poinnya. Sebagaimana yoga yang betul-betul belajar, sebagaimana Bang J yang betul-betul belajar, Anda yang juga mengaku sebagai orang yang belajar. Seketika penjelasan dari Pak D Sugi tadi itu tidak terbantahkan oleh akal, kemudian tidak terbantahkan oleh hati nurani, lalu apa alasan menolak ya, dan dikembalikan kepada Anda. Sebelumnya kita sapa lagi nih Bu Meriati. Halo Ibu Meriati, muslim atau non muslim?
Halo, ini Rifa, non-muslim. Kita pernah bertemu beberapa kali. Oke, Bu Meriati, selamat malam waktu Ternate. Di sini sudah ada Pak Desugi, Bang Zuma, dan juga Saya Bang mau sholat Jibril. asar dulu nih. Dilanjut. Oke, siap. Oke, siapa yang mau melanjutkan? Bang Jibril mau menemani Bu Meriati? Boleh, tapi Bang Zuma kalau nggak masih monitor, Bang Zuma. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Bang, oke, beliau biasanya kalau sudah datang nanti beliau akan buka mic, biasanya berdehem gitu. Ya, Bu Meriati silahkan, apa yang mau ditanyakan bersama my brother Bang Jibril, silakan. Oke, terima kasih. Diva. Jadi yang saya simak tadi penjelasannya tentang bagaimana keberadaan Nabi Muhammad itu dalam garis keturunan Abraham sebagai orang yang dimandatkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya juga sekarang masih belajar, Umi Rifa. Masya Allah, Masya Allah. Masih Alhamdulillah belajar hari ini luar tentang- biasa ya. Yang datang ke sini betul-betul orang yang belajar. Semoga kalian dapat hidayah dari Tuhan pemilik alam semesta ya. Silakan lanjut Meriati. Ya, saya tidak akan mempertanyakan lagi konsep ketuhanan dalam keyakinan saudara-saudara Muslim. Tetapi jujur untuk saat ini saya masih ada beberapa banyak pertanyaan mengenai identitas Nabi Muhammad itu sendiri, yang juga adalah salah satu Nabi junjungan yang sangat diagungkan oleh saudara-saudara Muslim. Kalau konsep Yang ketuhanan menjadi pertanyaan saudara-saudara- sister apa? Sister yang mau menjadi pertanyaan secara spesifik itu tentang apa aja? Silakan. tentang garis keturunan Nabi Muhammad ini kan tadi sempat disinggung mengenai keturunan Abraham itu Hagar dan Ismail. Dikatakan Oke. kalau saudara bukan berarti orang Batak, berarti saudaranya orang Batak. Tetapi kalau dikatakan saudara berarti orang Batak bersaudara dengan orang Padang misalnya begitu. Ya, berarti Anda mempertanyakan garis keturunan baginda Rasulullah Muhammad sampai ke Nabi Ismail alaihissalam begitu. Oke, Bang Jibril punya data, kalau enggak data dari saya atau Bang Jibril? Iya, Bang Jibril. ada dua datanya, dari keislaman atau Kristen. dari kekristenan. Tapi kalau ke Islam kan kayaknya kakak mungkin masih ragu ya. Bagusnya disampaikan dua-dua, mungkin itu bisa, pasti ada titik temunya Bang. Baik, kalau dari keislaman kita ada bin nasab. Jadi Rasulullah SAW itu bapaknya ke Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Munaf, Kusai, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lo'i, Galib, Fahar, Malik, Adnar, Kinana, Khuzaiman. Wah ini panjang terus sampai ke Aram dan Haidir ke Ismail dan Ibrahim. Itu nasab dari keislaman. Nah, tapi kalau masih ragu dengan itu, saya bisa bukakan sebentar. 429 sebentar ya. 429. Saya juga punya nanti satu data mau saya kasih Bang. Dari Dictionary of the Bible bukan Bang? Waduh, sepertinya terbaca pikiran saya. Jadi kalau kita buka a dictionary of the Bible, ini dictionary dari kata-kata yang ada di Bible. Di halaman 420. Penulisnya itu siapa Bang? Bentar Bang. Berarti punya kita Ini- beda. Abang penulisnya siapa itu? John Davis, Maps John and Davis Plan. Ya. No, kita beda Bang. Sama-sama. Ini 19 Aku punya dari Philip Scaff. Ini 1917. Aku punya dari iya, mantap. Lanjut Bang. Nanti aku kasih Ini dua data satu lagi. Di halaman 429 di sini begitu mereka menjelaskan Kedar, di sini disebutkan 429. Nah nih, Kedar probably might to the Bruce. The name was also subjective. Blackton, a tribe descendant from Ismail. Jadi suku keturunan dari Ismail. Menurut Genesis ini kejadian 20:13, children of the east dwelling in the black tents, possessing flocks and camel. Habis itu nih Arabian tribe. The people of Kedar
were flint sedrai, and from their tribe Muhammad ultimately rose. Ya, Muhammad ultimately rose. Jadi diakui sendiri dari dictionary-nya Bible kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Kedar. Nah, kalau Kedar itu kita tahu itu turunan dari Ismail. Oke. Iya. Lagi dong, satu lagi aku kuatkan lagi datanya. Kalau Bang Jibril itu apa fotokopiannya Bang apa gitu? Kalau aku tuh foto scanan ya. Kalau aku lebih ke foto ya, aku foto skripnya sendiri ya. Aku punya data ini yang pernah diperlihatkan oleh Profesor Manahem Ali juga. Ini juga dari Dictionary of the Bible yang ditulis oleh orang yang berbeda dengan dictionary yang tadi. Ini di dalamnya itu ada biografi, natural history, geografi, topografi ya. Ya, ini Kak ya. Dan ini dari Dictionary of the Bible. Nah, ditulis oleh Philip Scaff. Ini ya, semuanya. September ini fotonya yang saya punya. Lalu isinya itu di halaman ke sini. Saya cuma punya 2 fotonya, saya simpan memang karena saya nggak punya bukunya. Itu di halaman 491, Kakak. Nih, kalau Kakak punya literasinya nggak apa-apa. Ini sudah ditandai juga di sini tentang Bani Kedar. Oke, ini Bani Kedar. Kedar ini anak dari Ismail. Di sini dikatakan tradition. Malah pindah. Bentar ya. Maaf ya, laptop aku suka gerak-gerak sendiri soalnya kayaknya ada hantunya deh. Di sini ya. Ini kecil banget ya Kak ya, maaf ya. Maaf banget kecil banget nih, aku besarin dulu nih. Kak bisa baca sendiri nih. Tuh. Bisa ya, jelas ya Kak. Tradition Max apa nih bacanya nih? Muhammad a descendant of Kedar. Ya, sama persis kayak yang tadi Nah, saya tunjuk. ini sama persis. Jadi di literatur yang berbeda, punya Kristen, kami punya pernyataan dari umat Kristen sendiri bahwa Nabi Muhammad itu memang dari keturunan Kedar. Gitu Sister, silakan tanggapi. Oke, terima kasih Kak untuk informasinya yang sangat baik untuk kami. Ya cukup di situ saja, nanti berkembang lagi Kak. Oke, mungkin saya ingin mengajak Anda untuk membuka cakrawala berpikir sedikit, boleh nggak kalau Anda berkenan? Boleh. Ya, Oke, ini spesial buat kita heart to heart ya. Karena biasanya kalau memang kalian ingin belajar, saya pastikan kalian itu menggunakan hati nurani, baru akal, biasanya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad ibnu Abdullah SAW, kakakku, kami umat Islam itu mengenal baginda Rasulullah Muhammad dari riwayat-riwayat yang turun-temurun kami dapatkan. Dan riwayat itu saya bisa klaim ya, mungkin saya akan dicerca oleh banyak para ahli, tapi saya bersedia karena saya seorang mahasiswi. Saya memunculkan ide dan gagasan bahwa hadis itu lebih tinggi kedudukannya dari sejarah. Sejarah itu tidak bisa absolut kebenarannya. Kenapa? Sejarah itu adalah produk buatan manusia. Nah, sejarah itu terkadang tidak bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Tapi hadis itu mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Maksudnya adalah hadis adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan dalam Islam yang cakupan ilmiahnya itu sangat terikat. Dia harus jelas siapa pemberi informasinya. Tidak boleh terputus. Sejarah itu terputus, Kak. Sejarah itu masih tafsir. Contoh kita bicara ilmu arkeologi. Arkeologi seandainya ditemukan botol zaman dahulu kala, 1400 tahun lalu ada benda seperti ini. Ini tidak bisa absolut. Kakak live jeda, apa kakak dengar saya nggak? Kakak Meriati. Percuma saya bicara kalau kakak nggak dengar. Lagi jeda ya dia Uni ya? Iya. Nah pergi. Uni pergi. Aduh, Uni bentar Uni. Aku izin ngobrol bentar aja sama Bang Michael, boleh ya? Boleh lanjut. Oke, Bang Michael masih ingat saya nggak?
Bang Michael? Bang Michael masih ingat saya nggak? Halo. Ya, halo. Bang Michael masih ingat saya? Natalia Iriani dari YouTube. Pernah ingat saya? Masih ingat saya? Oh, saya cuma lihat-lihat aja. Oh, cuma lihat-lihat aja sebentar. Izin sebentar ya, teman-teman ya. Guru-guru izin sebentar. Ini dari VT-nya Bang Michael ya. Jadi ini wajahnya Bang Michael. Oke ya. Ini Bang Michael, coba lihat Bang Michael. Ini 2 tahun lalu, 2 tahun lalu Bang Michael. Bang Michael ini pernah bersyahadat loh Bang sama saya Bang. Sebentar ya. Sebentar, ini biar suaranya masuk ke soundcard. Kok belum ke soundcard? Bentar. Bentar ya. Sebentar, aku sambungkan dulu. Oke. Michael, Bismillahirrahmanirrahim. Saya, bentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Michael. Ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Keluar Asyhadu Allah. Keluar dia ya. Iya. Nah, jadi dia tuh kemarin Jadi dia kemarin tuh masuk di Komal nya Sarah, Kak Sarah, Mai Sarah. Terus diskusi gitu kan. Terus tiba-tiba kemarin ditunggu dia di Komal, dia nggak naik ke atas gitu kan. Tuh dia chat Uni, dia punya nomor WhatsApp Uni, karena Uni kalau mau diskusi jalur hijau nggak mau dipermalukan orang ya, silakan kata Uni kan, disimpan nomor WhatsApp dia gitu. Terus dia bilang dia mau naik, oke, Uni bilang begitu. Inilah bukti ya, umat Islam itu tidak akan pernah melakukan settingan-settingan. Justru kami akan membongkar kalau ada yang penipu, yang mau belajar Islam katanya, yang mau bersyahadat depan. Kami tidak terima begitu-begitu ya. Beda dengan sebelah yang membolehkan hal begitu atau membiasakan hal begitu. Kami tidak mengizinkan hal Ini kayak gini malah kelihatan modus. Kayak gimana Bang Jibril? Itu si Yoga waktu itu malah saya nggak minta KTP, nggak minta buka kamera, tapi ternyata bener banget sampai dimarahin orang tuanya dan seterusnya. Jadi Yoga dari awal saya malah bilang ke dia, nih anak paling cuman ini doang, pengen nyerang-nyerang Islam. Tiba-tiba saya juga masih belum, makanya kan waktu Bang Jibril bilang abang dia bersyahadat sama abang tuh kayak saya ya pertama shock juga kan, terus baru saya tahu nomor handphone dia, akhirnya saya tahu gitu kejadian selanjutnya gitu. Sebentar izin Uni. Ini jadi gini ya teman-teman ya. Ini yang kita nonton sama-sama tadi nyaksiin ya. Memang kita nggak ada setting-settingan ya. Justru kita membongkar, bener kata Uni Rifa. Justru tadi di saat aku ngebongkar dan dia menunjukkan dengan kaburnya dia, ini kan berarti kita lihat sendiri kan ini ada yang nggak beres gitu kan kayak gini ya. itu sama aja kayak STT, begitu STT langsung delete postnya Kak. Modus. Kayak STT kenapa Bang Jibril? Maaf. Iya, STT langsung delete postnya kan. Oh iya Meriati, iya Meriati. Jadi saya keluar. Nggak apa-apa Meriati, kita fokus ke Meriati nggak apa-apa. Ya intinya betul ya, Natali, masya Allah, alhamdulillah kita dibantu oleh Allah di sini untuk mengungkap ada orang yang mencoba untuk menjadi segala berbulu domba atau mencoba melakukan tipu-tipu di hadapan kita, entah apapun modusnya, entah uang, entah apa. Dan ini kenapa saya selalu skeptis banget ya. Saya tuh jarang nangis kalau ada mualaf, kecuali saya sudah lihat dari awal tuh ada any something lah dengan orang-orang itu. Oke, kita fokus ke Meriati nih. Bang Jibril sama Natali tolong temenin Meriati ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih. Saya mau menjauh dari perangkui dulu sekitar 1500 jam ya. TikTok, halo TikTok. Halo nih. Ya, muslim atau non muslim brother?
Ya, non Muslim. Oke, brother dan Bu Mariati. Di sini ada Bang Zuma, ada Bible Berjalan, Bang Andi Slebet dan Jibril dan juga Natali. Kalian akan ditemani oleh mereka berdiskusi dengan catatan harus kondusif ya, kalau tidak kami turunkan. Oke, Kak Mariati mau melanjutkan kembali dengan Bang Jibril atau dengan Kak Ukti Natali, boleh silakan. Natali mau memberikan saran dan kesan saran dan pesan ke Mariati mungkin boleh. TikTok standby dulu. Siap. Keren, sama Bang Natali. Jibril aja. Sama Bang Jibril aja, silakan Bang Jibril. Soalnya ini udah Oke. sore mau ngurus anak dulu aku. Enggak, tapi keren banget siap. loh. Karena Atili bisa inget loh 2 tahun yang lalu. Ingat dia ya, keren Iya, banget. Saya- aku tadi dari dengar suaranya, namanya, aku langsung cek PT-nya. Terus kok kayak nggak asing ini muka-muka ini kan. Aku langsung cek Orang di Islam tuh Sriatku, keren-keren ya. Aku cek. Ternyata memang gitu Saya- ya. Hari Senin makan malam apa nih saya lupa. Oh kakak, 2 tahun yang lalu coy. Buset. Mantap. Ya, lanjut guru-guruku. Aku mau ngurus anak dulu, udah sore soalnya. Siap kak. Aku standby di sini ya, jangan diturunin. Lanjut. Siap. Gimana Kak Meriati sama Bang TikTok? Ada yang mau di respon dari pembahasan barusan, atau ada yang mau ditanyain, atau ada topik yang mau diangkat, atau Iya. kita ngobrol-ngobrol santai aja? Oke, ngobrol santai sih. Makasih ya Bang Jibril ya. Iya betul Siap, juga mantap. itu nggak bagus itu kalau ada Kristen berpura-pura mau belajar Islam kemudian ujung-ujungnya itu cuman main-main. Itu saya nggak setuju. Ya kalau Kristen ya. Kalau memang mau belajar Islam, belajar sungguh-sungguh gitu. Jangan main-main, itu iman seseorang. Ya kan itu nggak bagus. Iya. Dan Nah, motifnya kemudian- juga paling nggak jauh-jauh dari duit sih itu kalau kayak gitu. Iya, itu saya nggak setuju. Artinya saya itu orangnya cinta damai sih. Tapi kalau yang kayak gitu itu nggak boleh itu. Itu kalau begitu itu seolah-olah menistakan agama itu, Bang. Jadi dilaporin Iya, aja itu. Betul. Itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat direkam kemudian itu nggak bagus itu. Saya menolak itu hal seperti itu. Saya Kristen tapi saya nggak suka itu. Masya Allah. Nah, ini Bang Jibril yang saya tertarik soal temanya Kristen tak kenal Tuhan. Nah kalau dari ajaran, ya saya nggak berbicara agama sebetulnya sih, Bang Baik. Jibril. Saya nggak Baik. ke situ karena yang saya tahu menurut keyakinan saya pribadi itu Tuhan itu satu, nggak banyak. Yakin Bang? Iya. Saya dengan keyakinan saya Tuhan itu cuma satu karena kita semua manusia sama, cuman ajaran Oke. mungkin yang berbeda untuk kita Abang kan udah ngeluarin statement nih. Kalau abang berpikir bahwa Tuhan abang itu satu, atau Tuhan yang ada di kepala atau di ajaran abang itu satu. Bukan itu Bang. Nanti itu mau panjang lagi sih Bang. Enggak. Kita nggak usah ke agama. Ya, Tapi artinya gini Bang, pertanyaan saya, kalau menurut Abang tuh cara mengenal Tuhan itu seperti apa? Itu pertanyaan saya. Makasih Bang, coba. Ya, secara manusia ya, cara manusia menilai Tuhan itu, mengenal Tuhan itu seperti apa sih gitu. Baik. Ya, itu aja yang Baik. ingin saya paham karena saya tertarik dengan tema ini Bang. Oke, Baik. terima kasih. Baik. Ini kita ngobrol santai aja Bang ya. Daripada saya ceramah, saya nggak pintar ceramah Bang. Jadi gini, kalau saya pribadi ini di luar keagamaan ya, di luar perspektif Al-Quran, hadis dan seterusnya. Saya tertarik dengan statement abang tadi. Abang bilang Tuhan itu satu, mestinya satu. Kalau saya angkat satu pertanyaan dan ini selalu saya angkat seminggu setengah terakhir dan jawaban dari yang non Muslim itu sangat menarik. Kalau saya tanya sama abang, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak bang? Namanya Tuhan itu bagi saya itu nggak ada karena secara logika manusia itu ketika kita punya keinginan untuk menyakiti sesama itu nggak masuk Bang. Jadi bagi saya itu namanya Tuhan itu nggak pernah mengajarkan kita berbuat hal-hal yang tidak benar Bang. Itu aja. Iya, itu soal ajarannya. Tapi kalau saya tanya, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Mas Ari kembali sih. Kalau kejahatan mau diciptakan Tuhan itu ada pastinya untuk menguji iman mungkin ya. Kalau ini pemahaman saya ya, saya nggak pakai Bible ya. Ini ya jangan dulu. logika saya ya, biar kita netral nih Bang. Iya kan? Iya, netral dulu. Iya, jadi kita tanggalkan dulu keagamaan kita. Nah kita bahas. Enak banget sih betulnya ini Bang kalau pembahasan kayak gini. Itu dia. Ya kalau secara logika saya sebagai manusia ya gitu Bang. Tuhan menciptakan suatu kejahatan untuk menguji iman kita apakah tetap setia berbuat baik. Ya itu kalau menurut saya pribadi gitu.
Kalau abang berarti, mungkin lain ya gitu. Berarti di konsep ketuhanan abang, Tuhan abang menciptakan kejahatan ya? Ya, karena iblis yang namanya iblis itu kan diizinkan Tuhan untuk ada di dunia. Mantap. Coba kita tanya orang yang seiman dengan abang, saudara seiman abang, Bu Mariati. Ya. Iya. Pertanyaan yang sama Bu. Tuhan Ibu menciptakan kejahatan nggak? Kalau menurut saya sih, pemahaman saya tidak punya data untuk itu, tapi pemahaman pribadi saya pernah mendengar satu firman mengatakan Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik untuk umatnya, dan rancangannya itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Artinya bahwa hanya kebaikan yang selalu Tuhan rancangkan bagi kehidupan hamba-hambanya. Kalau untuk saya tidak sependapat dengan saudara saya TikTok ini. Waduh. Enggak, jadi Tuhan Ibu tidak menciptakan kejahatan ya? Menurut saya yang saya imani, yang saya tahu, menurut pengetahuan saya tidak, karena dalam beberapa kitab Yesaya, Mazmur katakan bahwa gitu, Tuhan itu selalu merancangkan kebaikan bagi. Dia tidak menciptakan kejahatan. Artinya gini, Mbak Meriati, artinya bukan menciptakan, Mbak Mary, bukan menciptakan, tapi mengizinkan kejahatan itu ada. Itu untuk menguji iman kita. Seperti apa kita menghadapi dalam setiap cobaan yang dilakukan iblis terhadap kita. Apakah kita akan berpindah kepada iblis, takut akan iblis, atau kita akan tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan, Sang Pencipta, seperti itu. Itu pemahaman saya, bukan artinya Tuhan menciptakan satu kejahatan. Tuhan tidak pernah menciptakan satu kejahatan, tapi Dia mengizinkan kejahatan itu karena iblis sudah dilemparkan ke dunia, begitu menurut yang saya pahami. Jadi iblis itu ya sudah diizinkan Tuhan, silakan Anda cobailah setiap manusia yang ada, dan apabila mereka jatuh ke jurang kebinasaan menurut iman mereka, ya itu kebodohan mereka sendiri, karena kan kita adalah manusia yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan, dan kita bisa memilih mana yang baik dan yang benar. Nah, di situ Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita, di mana kita bisa memilih baik dan benar, buruk itu seperti apa gitu. Itu maksudnya, bukan iblis, bukan Tuhan menciptakan kejahatan, itu nggak masuk itu. Tuhan mengizinkan kejahatan itu ada. Tuhan mengizinkan. Oh, berarti abang berubah nih jawabannya. Abang berarti berubah nih jawabannya. Berarti Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, tapi mengizinkan. Mengizinkan, iya. Berarti dia nggak. Karena ada iblis. Begini bang, artinya begini bang. Kan kalau Tuhan tidak, kan Tuhan sama iblis ya jelas Tuhan lah yang lebih berkuasa ya kan bang. Ya, artinya kan ya iblis itu kan bukan ciptaan Dia, tapi itu kalau menurut saya yang saya tahu, iblis itu kan pengkhianat di kerajaan sorga, artinya di surga, kemudian dia dilemparkan ke bumi, menjadi manusia menjadi hina, kemudian dia dilemparkan ke bumi. Nah, dia mencobai manusia gitu. Jadi Tuhan mengizinkan dia untuk mencobai manusia untuk melihat. Ini mungkin abang belum fix dengan definisi kata menciptakan dan membuat ya bang ya. Abang paham kan bedanya kata menciptakan dan membuat? Iya, membuat, menciptakan. Artinya begini bang, yang saya kita lurusin itu dulu bang. Apa bedanya menciptakan dan membuat? Menciptakan itu membuat, dan menciptakan karya kan itu bang. Bukan. Oke. Biar saya lurusin ya. Biar saya lurusin. Jadi kita di halaman yang sama. Menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Membuat itu membuat menjadi sesuatu. Ya. Membuat itu ada bahan bakunya. Iya. Sama seperti saya membuat komputer, ada bahan bakunya yaitu motherboard, RAM, prosesor, monitor dan. Betul. Nah, yang saya tanyakin sekali lagi nih bang. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Bukan membuat ya, menciptakan kejahatan nggak? Oh enggak, membuat. Oh, berarti Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan ya? Tidak. Bu Mariati juga sama ya berarti ya? Sama. Nah, berarti Bang TikTok sama Bu Mariati ini Tuhannya tidak maha pencipta.
berarti tidak monoteis. Ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang ini, abang sama kakak ini, di luar kuasa Tuhan abang. Ada ciptaan di luar ciptaan. Definisi maha pencipta itu dia menciptakan segalanya. Itu konsep dalam monoteis. Kalau di kami itu ada di Azariyat ayat 49. Allah itu menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan. Terang, gelap, kanan, kiri, kecukupan, kaya, dan seterusnya. Artinya begini bang. Oke. Siap. Udah panjang itu bang kalau begitu bang. Itu panjang bang. Nggak bisa. Kalau kalau memang di- itu kalau konsep kita monoteis gitu. bahwa Tuhan menciptakan itu artinya tidak terbatas, dari tidak ada menjadi ada. Jadi dalam konsep keimanan saudara-saudara Muslim itu, iblis itu adalah salah satu ciptaan dari. Jangan, kalau ini Mbak Mary diam dulu deh. Saya nggak mau pakai agama soalnya. Kalau bicara Islam Muslim saya nggak masuk. Saya bahas ini tanggalkan keagamaan biar kita diskusinya aman gitu. Nggak mau sama agama. Siap. Jadi artinya gitu bang. Kalau masalah diciptakan itu abang lihat sendiri kan apa yang terjadi di dunia seperti itu. Nah di mana ada baik dari apapun itu manusia di dunia ini tetap ada yang melakukan kejahatan. Nah, jadi ya kalau memang Tuhan tidak mengizinkan hal itu nggak akan mungkin terjadi bang. Nah, ini bang, ini kesempatan saya berdakwah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan yang namanya atau membuat yang namanya free will dan memberikannya terhadap manusia, dan konsekuensi logisnya memberikan free will atau kebebasan memilih terhadap manusia, itu konsekuensi logisnya akan ada keburukan dan ada kebaikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak langsung menciptakan segalanya, termasuk keburukan. Itu konsep dalam monoteis dan Islam. Tapi kalau yang saya lihat, abang sepertinya karena mungkin abang masih berpikir di kepala abang, enggak, ini nggak usah pakai dogma, ini nggak usah pakai ajaran. Tapi abang sepertinya tadi udah kesebut berkali-kali bahwa ada Yesus, ada satu pihak yang menciptakan kebaikan doang. Nah, nanti ada Lucifer yang menciptakan kejahatan. Bang, ya, saya nggak ada ada Tuhan. Dari tadi saya sebut Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan kebaikan saja. Habis itu ada setan atau iblis yang menciptakan kejahatan saja. Berarti kuasanya itu ada di dua, bang. Dualism. Itu udah bukan monoteis. Enggak bang, kok abang jelaskan kayak gitu. Artinya Tuhan menciptakan kebaikan, iblis menciptakan keburukan. Bukan gitu bang, bukan ini soal cipta menciptakan ini bang. Artinya kuasa Tuhan mengizinkan iblis itu mencobai manusia untuk melihat keimanannya gitu. Dia percaya mana, iblis juga bisa memberikan kekayaan bang. Abang jangan lupa itu. Nah, berarti kuasanya nggak dari Tuhan doang. Enggak, iblis gini, bukan gitu. udah lari itu bang. Enggak, abang barusan bilang iblis bisa memberikan kekayaan. Iya, begini bang, begini. Artinya begini, coba abang dengar dulu. Katanya abang tadi Tuhan menciptakan kebaikan, iblis menciptakan kejahatan. Nah, abang jangan lupa iblis itu bisa memberikan kekayaan bang. Itu. Jadi di mana kita manusia bisa memilih mana yang baik dan yang benar bang. Gitu. Itu maksud saya. Nah, di dalam manusia untuk berpikir memilih mana yang baik dan benar. Nah itu muncullah ini agama, ajaran seperti itu. Makanya kita yang saya maksudkan, kita tanggalkan agama dulu, kita berpikir secara logika gimana gitu. Betul. Kita mau untuk memecahkan ini Kristen tak kenal Tuhan seperti apa, menurut definisi cara berpikirnya Bang Jibril seperti apa sih? Nah, tolong dong, ada ini pertanyaan saya, tolong dong kasih tahu saya bagaimana saya untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Itu pertanyaan saya bang, nggak panjang bang gitu. Nah itu dari satu pertanyaan. Saya mesti memastikan bahwa Tuhan itu satu. Dia nggak bisa dua pihak, harus satu pihak. Kenapa? Karena Tuhan keputusan Tuhan atau pilihan Tuhan itu mesti absolut. Nggak bisa Tuhan itu ada dua oposisi atau dua oknum atau tiga oknum. Jangan sampai kayak Hindu lagi 3000. Nah, jadi ini cara mengenal Tuhan. Kalau dari saya perspektif ya, Tuhan itu mesti satu.
Dan satunya itu mesti absolut, nggak bisa kesatuan. Harus satu. Dan Tuhan itu harus maha. Maha di sini maksudnya maha besar. Definisi ini tadi yang udah saya bahas. Maha besar artinya itu maha itu dalam KBBI, maha itu artinya kekal dan terikat. Besarnya. Jadi nggak pernah sedetik pun dia jadi makhluk kecil. Kalau menurut Bang Jibril begitu cara untuk membedakan Tuhan ya. Tuhan yang Itu sesungguhnya. harus bang karena itu klaim. Itu klaim dia harus bilang dia maha besar dan dia maha suci. Definisinya seperti itu. Ya, maha suci. Iya betul. Bang. Oke. Untuk secara manusia dengan mata telanjang, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan itu yang sesungguhnya? Seperti itu, Bang. Dikirim Al-Quran, dikirim kitab suci dan Rasulnya, Bang. Begitu cara saya. Karena harus ada, karena ayat dalam bahasa Arab, ayat itu artinya pertanda atau tanda-tanda. Jadi diberikan sign, diberikan tanda. Begitu cara saya. Baru di situ kita masuk ke agama. Tapi balik lagi ke tadi. Tuhan itu mesti satu dulu, mesti maha dulu. Iya betul. Berarti sesuai agama Bang Jibril bahwa ini kita masuk sedikit ke agama. Oke, boleh. Karena kita sudah dapatkan intinya. Yes. Enggak, tapi Abang setuju nggak nih Tuhan maha mesti maha? Iyalah, ya Tuhan maha lah. Oke, berarti nggak pernah sedetik pun dia jadi kecil ya, jadi makhluknya ya? Iya, kalau untuk itu Bang, itu urusan dia Bang. Dia mau jadi sendok. Nggak bisa gitu Bang, nggak bisa gitu dong, nggak bisa deh. Ini kita mesti bikin premisnya Bang. Siap. Nah, jadi gini Bang, saya kasih contoh Abang. Abang pernah melihat nggak karya Tuhan secara langsung yang Tuhan lakukan, yang Tuhan buat? Pernah? Tidak, ini kita kan nggak bisa melihat Tuhan ya, nggak bisa melihat. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Abang pernah melihat nggak secara langsung karya Tuhan? Pernah? Apa itu? Seperti apa Bang? Mau saya tunjukin Bang? Nggak, Abang pernah lihat nggak? Nggak, saya tunjukin, saya bisa tunjukin. Saya bukan cuma bisa, saya udah pernah lihat, tapi saya bisa tunjukin. Bukan itu, maksudnya begini. Abang pernah lihat dengan kasat mata. Iya, bisa saya tunjukin lagi Bang. Apa itu? Coba. Boleh ya saya tunjukin ya? Siap. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini National Library of Medicine. Ini kalau saya translate situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Di sini mereka membahas Human Embryology and the Holy Quran, an overview. Ini dibahas soal embriologi, lalalala dengan ayat Al-Quran. Nah, tapi kita langsung ke conclusionnya. Ke conclusions, mana conclusions? Nah, conclusions itu apa sih? Kesimpulan. Nih ya, saya translate aja ya. Al-Quran berisi gambaran komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan perkembangan manusia yang jelas dan lengkap seperti klasifikasi, terminologi, deskripsi yang ada sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di zaman ketika belum ada mikroskop, belum ada kaca objek, belum ada bahan pengikat atau alat apapun lainnya. Dan terlebih lagi, uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepadanya kecuali Sang Pencipta sendiri. Nah, ini dari situs Medical Medicine dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi kalau Abang tanya, pernah nggak lihat hasil karya? Karena Abang tadi nyanyi karya kan. Menurut saya kan biasanya mukjizat itu kan dibuat atau dilakukan untuk pengikutnya kan. Nah, jadi karena saya pengikutnya Rasulullah, saya masih bisa ngelihat mukjizatnya Bang. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Gimana itu Bang? Aman Bang. Gimana itu? Gimana itu Bang? Ya bagus. Saya seru-seru juga nih kalau diskusi begini. Nah, ini enak nih kalau diskusi sambil ketawa enak. Jangan panas-panas gitu Bang. Ini kan asik. Mantap itu Bang, mantap. Nah, jadi itu harus
Tapi kalau dikasih begitu ya lu harus akui dong. Iya, saya akui. Artinya itu kan data, iya kan, Bang Adi. Tenang aja Bang. Aku ini orangnya enjoy Bang. Ini jangan buat agama kita ini perpecahan gitu, berpecah. Tenang, aman kok. Iya betul juga. Itu jadi karya itu yang abang tunjukkan ke saya. Ya. Kalau untuk karya-karya selanjutnya yang Tuhan buat, abang pasti nggak tahu. Ya itu kan tadi abang tanya dari mana saya mengenal Tuhan saya. Itu saya jawab dengan Al-Quran dan Rasulnya. Enggak. Iya. Udah. Artinya ini kalau berbicara data pasti ada sejarah-sejarah yang sudah dituliskan dalam kitab, Bang. Pasti. Betul. Ada, iya. Betul. Tapi secara manusia kita sendiri, Kasih lagi teori Big Bang. Oh, banyak secara banget manusia itu. kita sendiri, kita nggak bisa melihat secara langsung karya Tuhan, Bang. Artinya kita lihat Barusan kita sama-sama lihat. Bukan itu Bang, maksud saya bukan itu. Itu yang tadi sudah lewat itu Bang. Karena itu data kan, berbicara Oke. data, masa Siap. lalu. Itu kan masa lalu yang kemudian dikaji kembali, dijadikan baik. satu pembuktian fakta data gitu, ya kan? Nah itu ya sudah, itu saya akui, ya benar itu. Artinya karena ada. Enggak, tapi ada kita saksi-saksi. ini udah mulai muter-muter. Enggak, tapi tadi kita belum setuju Bang kalau Tuhan itu mesti maha besar, maha suci, maha pencipta, dan abang bilang oh itu terserah Tuhan saya. Nggak bisa kayak gitu dong. Maksudnya bukan itu Bang. Itu Kita udah nggak masa kita nggak bisa setuju kalau Tuhan itu mesti maha besar? Saya sudah akui itu tadi Bang. Oh, berarti abang mesti akui Tuhan itu nggak pernah jadi kecil ya? Tuhan itu maha sempurna lah, bukan? Maha Tuhan besar. itu maha besar. Semua. Jadi nggak pernah kecil ya? Iya nggak pernah kecil. Oke. Nggak pernah kecil. Iya itu Siap. benar. Siap. Itu benar. Jadi kan artinya itu Tuhan itu walaupun dia terlihat kecil di mata manusia, tapi dia besar di posisinya dia. Waduh, dia bisa jadi seperti itu Bang. Nggak begitu. Ini kita lagi ngomongin literal Bang. Kita lagi ngomongin literal Bang. Gimana Mbak Mary? Jadi itu aja Bang. Kalau bagi saya seperti itu Bang. Jadi kalau apa yang karya Tuhan selanjutnya kita nggak pernah tahu. Makanya saya hanya ingin bertanya yang temanya di atas. Langit dan bumi karya siapa? Langit dan bumi karya siapa? Ya itu karya Tuhan. Bisa lihat bumi nggak? Tapi prosesnya abang nggak lihat kan Bang? Emang kamu melihat waktu ibumu sama bapakmu menciptakan kau? Nah itu masalahnya. Makanya itu Bang. Bentar dulu, Yang saya diam dulu. Jangan-jangan kau bukan anak ibumu karena kau nggak lihat ibumu waktu dibikin kau. Gua curi kan anak siapa lu ini? Bukan begitu Bang. Saya ini udah lari dari tema ini Bang. Saya kan Kacau kau tanya, jadi nunggu Kristen- stagmat selesai lu. ini kan saya tanya tema di atas kau ini bilang tadi. sudah lari ke Kalau tadi kau bilang kalau nggak melihat penciptaan itu kau nggak percaya. Ya, Bukan waktu kau begitu, dibikin Bang. sama ibumu kau juga belum lihat. Kalau ini bahasa seperti ini, abang nggak baik Kenapa? diskusi seperti ini. Udah Bukan nggak baik ini, gua skakmat pakai logika lu, gitu lu. Bukan begitu bang. Saya kan tanya tadi Kristen tak kenal Tuhan. Nah, saya ingin mencari tahu seperti apa sih cara mengenal Tuhan yang benar bang itu. Tapi udah dijelasin panjang. tadi, muter-muter lu. Udah, lanjut lagi lanjut. Ini kita mau lihat kecelakaan tunggal nggak nih? Ini ada kecelakaan tunggal nih bentar lagi. Bang TikTok. Terus Yehosua yang 2000 tahun lalu berjalan di bumi ini, habis itu bergantung terhadap oksigen, bergantung terhadap gravitasi untuk berjalan dan seterusnya, itu siapa bang? Bang TikTok. Oke bang, terima kasih bang. Saya turun aja bang. Loh, saya nggak enak. Saya kalah bang. Soalnya saya menjaga aja bang. Di sini mau. Oke Mbak Mary silakan bang. Ke Mbak Mary aja. Ya makasih ya. Sudah diizinkan. Siap. Sukron bang. Saya kasih Semoga. Saya kasih kamu PR karena kamu tidak melihat bagaimana menciptakan alam semesta. Kamu juga nggak melihat bagaimana ibumu sama bapakmu menciptakan kau, membuat kau jadi. Sekarang kau tes DNA deh. Jangan-jangan kau bukan anak kedua orang tuamu deh. Itu aja. Itu PR buat lu ya, tes DNA sekarang. Lanjut. Bang Jibril izin Bang Jibril. Siap.
Oke, tadi saya sempat terputus waktu komunikasi Uni Rifa menjelaskan tentang apa perbedaan antara sejarah dengan hadis. Kalau tidak salah tadi, nanti diluruskan kalau misalnya saya salah. Saya sempat mendengar Uni Rifa katakan bahwa kalau sejarah itu datanya bisa terputus, sedangkan hadis itu seperti itu. Ini masih terputus membahas Pak. Apa tadi kalau hadis apa? Kalau sejarah itu bisa terputus. Betul. Datanya, tapi kalau hadis itu kurang lebih seperti itu. Kalau hadis itu dia datanya jelas seperti itu, Lebih kurang lebih valid. seperti itu yang saya tangkap. Ya, lebih valid, Tiba-tiba HP betul. saya lowbat dan saya ya lebih valid. Itu mungkin lebih gitu ya. Kakak mau saya jelasin apa gimana? Iya. Nah, oke. Kalau kita contohin cerita apa ya, sejarah yang umum aja. Contoh aja kalau kita Google atau kita cari tahu sekarang D-Day 1942. Jadi dalam sejarah ada namanya D-Day, itu kurang lebih 130.000 pasukan US itu masuk ke Eropa untuk mengalahkan Jerman. Nah, tapi kalau kita runut, Kak, apakah kita bisa mendapatkan A1 orang yang turun di D-Day waktu itu? Pasti ada terputus orangnya, pasti ada putus sanatnya, pasti ada itu yang tadi Uni coba jelaskan, pasti ada yang tertutup atau terputus sejarahnya, sanatnya. Nah, tapi kalau hadis, saya bisa tunjukin contoh aja. Ini hadis favorit saya. Di sini ada hadisnya dan ini menjadi hafalan. Di sini translationsnya dan di sini sanatnya. Kalau kita baca lebih dekat, di sini Umar bin Khattab bin Nufail. Ini sahabat Rasulullah langsung yang ada di kejadian di hadis ini. Nah, habis itu beliau menceritakan ke Abdullah, menceritakan ke Yahya, menceritakan ke Abdullah, dan seterusnya. Nah, kalau ini kurang kuat, kita bisa melihat jenis sanatnya. Jadi begitu Umar menceritakan ke Abdullah, dia menceritakan nggak cuma ke Yahya, tapi ada perawi lain. Diceritakan ke Humaid dan diceritakan ke Yahya. Dan Humaid juga menceritakan dan seterusnya. Jadi sanatnya ini, nih ceritanya. Jadi ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang yang perawinya berbeda-beda, tapi ceritanya, hafalannya sama persis. Itu yang tadi maksud Uni, hadis itu lebih valid daripada sejarah. Karena tadi saya contohin aja, 1942, D-Day kita nggak bisa dapat A1-nya, pelaku yang di pantai waktu itu, yang 130.000 orang masuk melangkah pertama di Jerman. Atau waktu itu di D-Day itu berarti Normandy, di Normandy. Gitu Kak, contohnya Kak. Ya, Mbak Mary dibuka mute-nya, Mbak Mary. Oke. Jadi hadis itu murni poinnya di sini Bang Jibril mau katakan diceritakan dari satu orang ke yang lain. Sanatnya itu diverifikasi oleh lebih dari satu orang. Tadi saya udah tunjukin ada 9 perawinya, tapi hafalannya sama. Nah, tapi detik ada satu perawi atau sanatnya itu lemah, level kualitas hadisnya langsung turun. Bukan sahih lagi, langsung hasan sahih. Atau ada salah satu sanat atau perawinya pelupa, itu langsung turun lagi kualitas hadisnya. Jadi
di hadis itu sendiri di itu ada kualitasnya dan kita menyandarkan iman kita terhadap yang sahih, yang pasti aja. Dan sanad itu kakak tadi ya, nih ada yang komen di bawah, sanad itu ini Terantai. chain of narrations ya, chain of narrationsnya. Nah, tapi ini mohon maaf, segala maaf Kak. Mohon maaf, segala maaf. Saya nggak ada maksud nyerang atau nggak ada maksud ini. Tapi kalau kita ini kita lagi bahas hadis ya. Tapi kalau kita mirroring maksudnya kitab yang Mbak pegang sekarang, yang Kakak pegang sekarang, itu salinan terakhirnya di abad keempat. Nah, sanadnya, chain of narrationsnya itu nggak bersentuhan Kak. Nggak bersentuhan ke si penulis atau murid Yehosua langsung. Dan itu kita bisa buktikan. Jadi sanadnya terputus lah kurang lebih. Gitu Kak. Oke. Begitu Mbak Mary, jadi langsung dari narasumber. Bang Jibril, siap. Kalau Jadi Klop, boleh tahu nggak Bang Jibril, kalau Al-Quran itu penyelesaiannya itu semua terkumpul menjadi satu buku. diulang Mbak, terputus. Oh, terputus tadi. Al-Quran itu klopnya terkumpul menjadi satu buku itu di sekitar abad keberapa? Baik, saya buka dulu datanya ya. Ini agak panjang sebentar ya. Kita satu-satu aja sebentar. Karena biasanya kayak gini tuh ya agak berat nih. Oke. Ini saya dengan pembuktiannya ya Mbak ya. Saya buka nggak cuma narasi, tapi saya mesti buktikan juga. Jadi saya di sini bikin timeline. Di sini 571 Rasulullah lahir. 6110 ini beliau menerima wahyu pertama, dan 632 beliau meninggal. Kenapa Kak? Ya Revelations, betul. Nah, jadi ada beberapa naskah yang kalau kita ini contoh-contoh naskahnya, tapi saya bisa tunjukin sekarang, kita bisa verified. Ini dari islamicawareness.org. Di sini di Quranic manuscript, habis itu di carbon datingnya. Nah, di sini contoh ya. Ini ininya cara mengukur umur kertas. Nah, jadi contoh ini Al-Qur'annya, dan di sini ditulis mid first century of Hijrah, abad pertengahan Hijrah pertama. Jadi 610 ke 660. Nah, begitu di carbon dating itu 95% kertas atau tulisan ini itu di 578 ke 669. Berarti yang DAM 0127 ini adanya waktu Rasulullahnya masih hidup. Habis itu, dan ini banyak itu ya, jadi saya bisa tunjukin satu-satu. Tapi nanti selesainya Jumat minggu depan. Tapi ini semua, ini saya udah masukin, saya udah kumpulin di sini. Nah, begitu Rasulullah meninggal di 632 di bulan Desember ada perang namanya perang Yamamah. Banyak penghafal Al-Quran meninggal di situ, dan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu mengumpulkan semua naskah-naskah ini dan menyalin ulang menjadi kitab. Ini kitab yang ini. Ini bisa dilihat juga di sini di Islamic Awareness tadi, Quranic Manuscript, habis itu di sini. Kita buka 3 aja ya. Nah, ini di abad yang sama ya, di abad yang sama dengan Rasulullah, dan kita mesti ingat juga ini bukan perbedaan zaman. Ini bedanya, ini cuma 2 tahun. Habis itu, dan Utsman bin Affan ini sahabat Rasulullah juga, dan termasuk yang awal-awal menghafal Al-Quran dari awal penerimaan. Jadi bukan beda zaman ya. Nah, beliau yang menyalin ulang semua, dan sekarang
Kalau kita mau coba, saya contohin aja satu aja, books Al-Quran yang ini. Yang ini Mbak bisa lihat. Ini yang sahabat dengan Rasulullah ya. Ini alhamdulillah kita punya salinannya. Ini ada 822 halaman. Berarti 822 halaman itu lengkap dari Al-Fatihah sampai 114 surat. Nah, jadi yang ini abad pertama ya. Jadi kalau contoh ya, saya buka Al-Quran sekarang dan saya coba buka surat-surat pendek aja, 110-an. Nih 110 saya zoom. Di sini saya juga buka 110. Ini bedanya 14 abad ya. 110. Nah, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. I da ja a nas na I da ja a nas. Kita lompat langsung ke ayat 2. Per kata, per karakter. Wa ro aita dan seterusnya. Ini kalau saya bacain ada 822 halaman. Selesainya Kamis malam Jumat. Gimana Kak? Gimana nih? Aduh. Terjawab ya, mudah-mudahan. Bang Jibril, saya sanggah sedikit Bang, bolehkah? Tunggu bentar, saya biar yang nanya menanggapi dulu Bang. Habis itu Abang mau sanggah, baik. silakan. Gimana Kak Mariati? Saya kan dulu, selesai dengan Mariati dulu ya. Anda baru masuk. Oke, terima kasih Bang Jibril untuk beberapa contoh-contoh datanya. Mariati dibenerin dulu, itu device-nya jangan dihidupkan dulu. Headsetnya nggak kecolok kayaknya Uni. Coba perkara yang sama Anda tanyakan kepada Pak pendeta. Disugi, Pak Disugi double. Uni, kayaknya Uni headsetnya nggak kepake Uni, nggak kecolok. Pak Disugi double. Suaraku delay. Oh, delay parah. Sebentar ya. Ya, Coba Kak silakan. Mariati, perkara yang sama Anda bawa ke pendeta. Kapan pertama kali Bible dikumpulkan dan siapa orangnya? Nah, begitu. Biar clear kita. Gini, tadi ketika kita Anda nanya ke Muslim dijawab dengan tuntas full data. Coba Anda tanya ke pendeta, bisa nggak menunjukkan siapa penulisnya, siapa apanya gitu, dan kapan dikumpulkan begitu. Bang, dari tentang sanggahan Bang Abang tadi itu Bang. Oh bentar memori. Ini udah kedengar dulu Bang. Mariati dulu. Memori kamu diam dulu. Ini suara aku udah jelas ya. Tadi sorry Pak D, aku pikir Pak D yang double tadi Pak D. Maaf Pak D ya. Mariati coba ditanggapi dulu pertanyaan dari Pak Disugi. Ya, silakan Mariati. Ya, siap. Tadi disampaikan bahwa nanti ada satu kesempatan bertanya ke pendeta bagaimana dirangkai, itu sudah siap nanti, itu PR saya Pak. Saya hanya mau lihat dari segi data-data dari pandangan Muslim itu bagaimana Al-Quran dibukukan menjadi satu buku. Dan sudah ada contoh-contohnya tadi. Terima kasih Bang Jibril. Sama-sama kakakku. Ya, Kak Mariati mungkin ada statement mungkin yang disampaikan sebelum kita berpindah ke kepada memori ini ya. Silakan Kak Mariati. Ya Kak, saya cuma senang saja berada di ruang ini. Saya memang lagi sebentar mendalami tentang Nabi Muhammad. Ada buku yang teman titipkan sih Kak, tapi saya belum pernah ada bedah. Itu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, benar-benar. Ya. Sirah Nabawiyah itu adalah salah satu sejarah tentang para nabi. Ditulis Imam Ibnu Katsir ya. Ya.
Boleh, silakan dibaca, sister. Ingat ya, saya itu membuat statement yang cukup statement yang bombastis loh. Statement saya ini saya minta ilmuwan, para ulama, para ahli untuk membantahnya loh. Karena saya mahasiswa loh, boleh loh. Saya Tadi mengatakan dipertanyakan bahwa dan hadis saya itu- menjelaskan, Uni. Tadi ditanyakan dan saya jelaskan. Ya, jadi hadis itu kedudukannya secara ilmiah lebih tinggi daripada sejarah loh. Dan saya bisa membuktikan itu dengan cepat, singkat, dan padat. Gitu Kak Mariati. Sejarah itu tidak absolut kebenarannya, karena bahkan contoh salah satu sejarah itu bisa dipengaruhi kepentingan oleh politik ya, dan sejarah juga bisa dipengaruhi oleh unsur-unsur lain seperti kepentingan gitu kan. Tapi kalau yang hadis ini susah untuk orang, jangankan hadis yang palsu ya, hadis doif aja tuh luar biasa loh. Cara menyeleksinya menjadi hadis yang sahih, tingkatnya menjadi sahih itu nggak main-main. Jadi tingkatan hadis itu lebih tinggi daripada sejarah. Jadi bagi kami sejarah itu nonsen. Kami tidak berpatokan pada sejarah. Justru di atas sejarah itu adalah hadis. Dan kami bisa buktikan itu Kak Mary. Dan Kak Mary kalau memperdebatkan ini dengan saya secara ilmiah, saya bisa. Ayo kita diskusikan. Tapi pakai data ilmiah ya. Oke Kak. Ya, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita berpindah keyakinan? Salah. Sebelum kita berpindah ke alam ke inilah memori. Ya kakak standby dulu juga boleh belajar di sini standby. Kalau mau undur diri silakan sampaikan, ada yang mau disampaikan mungkin. Kalau standby aja. Memori. Ya kemarin Apa sudah ya? berkali-kali ada yang mau disanggah katanya. Apa tuh? Oh, perkenalkan Pak Padesugi, ini salah seorang aktivis gereja dari Ambon, konon katanya begitu, dari timur ya, penggemar Bang Jibril, Pak Desugi. Mungkin Pak Desugi mau bersama ngobrol dengan Memori. Silakan Memori, di sini kamu akan berhadapan dengan Pak Desugi. Izin sedikit Bang Memori ya, untuk komal kami tidak menerima pelawak, apalagi beratnya 1 kilogram kurang 1 ons, kami tidak menerima itu. Karena biasanya kalau kawan-kawan Kristen kita naik tidak menunjukkan data yang akurat, yang jelas, yang valid seperti yang ditunjukkan Bang Jibril tadi, itu akan dipecut pakai pelepah kurma atau disembur pakai daun bidara. Lanjut. Ya, silakan Pak Desugi, monitor Pak Desugi. Ya lanjut, katanya dia mau menyanggah, ya silakan disanggah, tunjukkan data. Tapi kalau cuma ngomongan enggak usah lah. Kita nggak perlu. Silakan Memori. Terima kasih Kak. Selamat sore untuk kita semua. Saya sangat menyanggah banget dari penjelasan Bang Jibril ya tentang literatur sejarah penulisan kitab. Kita tidak ada membuktikan data. Kalau punya Quran, jujur aja Bang, saya kan menjelaskan berdasarkan data ya, karena ini kita main data. Saya cuma aktivis gereja, bukan pendeta. Teman-teman yang ada di sini, jadi tolong untuk kami orang Timur tidak boleh menyebutkan pendeta bagi orang karena itu sangat sakral sekali ya. Jadi teman-teman, nih harapkan itu tolong. Jadi saya akan menjelaskan data. Waktu penulisan kitab kami dengan punya minta maaf ya Bang Jibril. Memori, Anda bilang menjelaskan data, tolong datanya tunjukin dulu. Apa yang dijelaskan datanya, jangan nampak ini. Saya akan menjelaskan data kami. Data kami kitab PL itu ditulis tahun 1490 sebelum Masehi Kak. Katanya menyanggah. Dari tadi nggak ada ngomongin kitab abang Bang. Dan kami waktu penulisan kitab kami itu abad keempat. Itu kami sudah ada abad pertama, Yesus sudah ada abad pertama yang menulisnya ini. Yesus abad pertama itu murid-murid Yesus sudah menulis abad pertama yaitu Matius. Mana Bang papirusnya? Mana saya bukti-buktinya Pak ada 30 waktu tahun 37 Iya, mana Bang? Open cam, silakan open cam. Oke, Open saya cam, tunjukkan datanya. Kan nggak bisa dibuka Pak, tapi Alkitab saya ini sudah cukup. Apa sih? Kita bisa searching di Google. Ini mau nyanggah apa kau? Saya punya kamera nggak bisa dibuka. Dengerin aja dulu, dengerin dulu. Ya, maaf. Waktu nanti saya jawab ya. penulisan kitab perjanjian baru yaitu Matius tahun saya bilangnya 30 sampai 40 Masehi. Sedangkan Al-Qur'an itu ada ketika Muhammad 40 tahun. Udah. Enggak boleh, biarin dulu. Nggak jelas ini, nggak jelas ini. Jadi kami abad keempat. Sekarang gini bang. Apa kodek? Apa nama kodek di abad pertama itu? Apa nama kodeknya bang? Oke, saya akan mulai kontek abad pertama. Abad kontek pertama itu bukan kontek, kodek.
Apa nama kodeknya bang? Kodek bukan konde yang dibahas. Kodek bukan konde. Kau bicara konde. Abangku, yang ditanya Masehi. kodeks abad 1 itu apa namanya? Ya. Apa nama kodeknya? Masehi. Iya, kodeks abad 1 Masehi apa namanya, Abang Ganteng? Ya, aku cuma hanya menyebutkan berdasarkan data di sini Masehi. Iya. Apa sih ini? Iya, nama. Bang Fadil. Biarin dulu, biarin Ngaco dulu ini, semakin ngaco ini. semakin banyak bicaranya semakin enak didengar Pak De. Biar kodek abad pertama apa tadi namanya Ade, Bang? kita butuh hiburan sekali Pak Ade. Iya. Lanjut Bang Andi. Kodek pertama tadi abad pertama apa namanya? Apa namanya? Kodek Masehi. Oke, kodek Masehi 1. Abad kedua kodek apa namanya? Iya. Ini kamu cari sendiri lah. Ini kan kita mau bahas saya. Ini mau yang bahas kedua Dari sendirinya apa ini? ya kodek Baik. pertama Masehi, Boleh. kodek kedua cari sendiri. Boleh saya tunjukin? Ntar dulu Bang Jibril. Silakan, Bang Jibril. Disimpulkan dulu kodek pertama Masehi. Ntar dulu, belum Boy. selesai ya. Jadi Ntar dulu. belum selesai. Kodek pertama Masehi, kodek kedua cari sendiri. Kodek ketiga apa? Ketiga dulu. Kedua cari sendiri, ketiga apa Bang? Lupa. Nama kodeksnya. Abad ketiga. Kami, tolonglah hargai. Katanya kan bilang Apa punya yang kami tidak dihargai ada kalau kau bawa data? Kau hargai. Ya udah Kau cukup, nggak bawa nggak bisa data, deh. minta dihargai apanya? Silakan Pak Jibril. Kodek pertama katanya Masehi, kodek kedua cari sendiri. Silakan Pak Jibril. Baik. Bang Andi jangan turunkan ya Bang Andi, jangan turunkan, biarkan dia diajar. Baik. Ini dia bilang saya suruh cari sendiri kan. 30 sampai 40. Oldest New Testament manuscript, manuskrip perjanjian baru tertua. Di sini dibilang Codex Sinaiticus ya. Kita search aja dari sini, kita search Codex Sinaiticus. Ini dari codexsinaiticus.org. Ini kita klik di sini. Keluar. Ini dari The British Library, National Library of Russia, Saint Catherine Monastery, Leipzig University. Habis itu saya klik About Codex Sinaiticus. Di sini dijelaskan, saya translate ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-1. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Enggak, suruh baca dulu dia Bang Jim. Oh iya, Keberapa salah. tadi? Iya, ini tadi keberapa nih? Ke-1 tahu ah. Ke-1 Abad itu. keempat. Tapi dalam kehidupan Yesus kan abad pertama. Tunggu. Masehi. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Iya. Paling awal ini artinya apa, Bang? Paling awal betul. Pertama. Lah, ini saya yang buta huruf apa dia yang... Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat, berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal abad keempat, nggak ada lebih awal lagi. Nah, tuh ditelepon. Pantesan disuruh 1, 2, 3 nggak nemu. 1 Masehi, 2 cari sendiri, 3 zero. Gitu. Mau kau datang besok? Ini sampai Kak Mariatinya aja tadi tarik napas loh dengerin dia. Iya, aku dengar juga tadi. Justru abad yang ke-7. Ketika Muhammad, Allah berbicara kepada Muhammad itu ketika dia umur 40 tahun. Kenapa sih kenapa sih begitu nggak bisa mempertahankan fakta kamu langsung menyerang? Kenapa sih? Emang kayak gitu? Emang didikannya kayak gitu? Nggak, pertahankan dulu mana kodeks yang abad 1, nggak usah menghina Nabi saya dulu. Kodeks kamu abad 1, abad 2, abad 3 itu mana? Kayaknya itu abad pertama, Bang. Iya, kenapa? Kekristenan tuh ada di abad pertama. Iya, saya nggak bilang itu dari abad keempat, Bang. Kekristenan ada dari abad pertama, iya. Tapi faktanya, kitab Abang, perjanjian baru Kristen yang paling awal itu di abad keempat, Abangku. Itu fakta, Bang, bukan angan-angan sama cita-cita saya. Mungkin cita-cita Abang, Biblos ada dari abad 1. Itu cita-cita sama angan-angan Abang, tapi nggak sama faktanya. Paham ya, Bang ya? Oh, paham. Mantap.
silakan disambung. Tadi abad keempat Tadi- apa kodeks apa bro? Udah dong, kok dipancing? Udah Bang Andi. Kodeks, nggak apa-apa. Ya, giliran saya nyiksa dong. Ntar dulu, giliran saya nyiksa. Ntar dulu, saya lagi setengah menit. Bro, tadi abad keempat itu kodeks apa namanya? Dengerin dulu pertanyaannya. Tadi di abad keempat tadi kodeks apa namanya? Bro, kodeks apa namanya? Kacau dulu. Di abad keempat tadi itu kodeks apa namanya? Bukan urusan kamu lah. Loh kok saya ngurus, saya nanya kok. Nggak usah kacau. Makanya kalau naik di sini jangan soal Ini akademik. saya yakin lulusan STT Nias ini kayaknya, bukan Ambon ini. STT Nias ini. Muhammad itu ada tuh. Makanya kalau naik di sini jangan soal akademik kalau belum lulus SD. Sekolah lagi sana. Ya. Dan Allah berbicara tuh waktu Pergi ke STT Nias, sekolah lagi di sana ke STT Nias. Ganti orang kayak gini nggak kasihan penonton ini Ya udah. ngabisin kuota loh. Nggak Ya udah, dapat turun. ilmu malah dapat kebodohan. Turunin. Cari Sebelum yang Pak bagus Desuruh, apa? sebelum Pak Desuruh saya laksanakan tugas. Kita ke Kak Meriati. Kak Meriati, bagaimana tanggapan Kakak terkait makhluk astral barusan itu, Kak? Silakan, Kak. Gimana ya kak? Dia hanya mungkin ketik di chat GPT aja. Berani masuk ruangan Dia ini. makhluk itu, Jadi Kak. nggak bisa, Begini, Kak. nggak Makhluk nyambung itu sudah memang. 3 kali. Kak, bukan. Saya mau menjelaskan ke Kakak dulu perkara makhluk gaib tadi ya. Jadi makhluk tadi itu naik sudah 3 kali di Komal. Bahkan mungkin udah 4 kali. Di awal dia naik itu ngamuk-ngamuk, terus ngancam-ngancam pakai bawa Ambon. Dia bilang, dia ngancam saya tuh, saya Kristen Ambon, kamu di mana? Osi di mana? Saya kaget, ini orang mau ngapain? Yang kedua dia naik lagi. Terus dia bilang begini, kata pneuma itu bahasa Ibrani, kata roh bahasa Yunani. Saya bilang, ini orang ada apa ya? Kayak salah makan mungkin ya. Harapan saya dia orang gini ya kak, orang kalau salah tuh harusnya malu dan memperbaiki diri. Kalau dia nggak kak salah bangga, makin menyalah-nyalahkan lagi dia kak gitu loh. Sesat makin bangga dengan kesesatannya, makin menyesatkan. Dia udah salah, keras pula suaranya lagi. Pneuma pokoknya bahasa Ibrani. Terus saya bilang enggak, pneuma itu bahasa Yunani. Ya udah kan saya salah nggak apa-apa. Jadi dia naik lagi ke atas ini karena saya pikir dia mau ini ya, mau berjiwa besar untuk menunjukkan bahwa dia tuh nggak tahu apa-apa tentang kitab sucinya gitu. Ternyata dia tadi bilang mau menyanggah kak. Kak Meriat kan dengar sendiri ya. Apa yang mau disanggah dari argumentasi umat Islam di atas ini? Silakan kalau ada yang mampu kita tunggu. Tapi menyanggah hanya dari bacotnya saja. Mohon maaf, dari perkataan yang tidak ada dasarnya Kak Meri. Jadi kami wajar agak emosi ya Kak menghadapi makhluk-makhluk seperti ini. Ternyata Begini, setelah Kak, saya jadi kalau- pelajari, ini itu suruhan si Olan yang tadi itu. Iya, jadi ada yang hal yang Nampak memprihatinkan. sih kak, karena ditanya aja tadi ya, dia udah jawab tahun pertama, itu dia sudah jawab salah-salah Masehi, tahun kedua abad Masehi, Abad pertama, kodeks pertama namanya Masehi, kodeks kedua namanya cari sendiri, kodeks ketiga nggak tahu, kodeks keempat tadi sianitikus itu. Cari sendiri, Cari sendiri. cari sendiri. Enggak, Jadi karena Kak, teman-teman maaf nih. Karena Kak, kita tuh di sini memang belajar. Maksudnya kami tahu kalau Kodeks Sinaiticus itu di abad ke-4, Alexandrius itu di abad ke-5, Vatikanus itu di abad ke-4, Epiremi itu di abad ke-6, Bezae itu abad dan seterusnya sampai ke papirus-papirusnya juga kami pelajarin, sama seperti kami mempelajari Al-Qur'an. Iya, Gitu loh. kami Jadi pelajari Al-Quran. makanya begitu dia naik ke sini dengan ininya ya. Oh ya, ini buat Fandi juga buat pemilik Komal. Ya Ustaz. Bang Jibril, coba tunjukkan papirus Yohanes yang cuma sebesar ATM itu. Terus kok ini- bisa jadi 20 pasal tuh gimana ceritanya itu Bang? Nanti Itu- kita bandingkan dengan Quran Bang. Itu Rayland P52 berarti ya.
Silakan Bang Jib, tunjukkan dulu. Oh ya, sambil Bang Jibril memperlihatkan data, saya mau minta tolong kepada teman-teman muslim ya, ke kita para apologet lah. Yoga titip pesan, bagaimanapun juga itu kakaknya yang bernama Olan ya. Kita tidak usah pedulikan lagi, biarkan dia dengan sikap-sikapnya begitu ya. Kasihan juga Yoga karena bagaimanapun juga itu kakak kandungnya gitu. Aku membesarkan Bang Jibril barengan sama Fandi. Lanjut. Besarkan Fandi. Nah, ini papirus namanya Kak. Ini serpihan-serpihan. Ini serpihan yang paling tua. Itu di 150 ke 175 di carbon dating. Dan begitu dibaca, ini nggak sampai 3 ayat. This small fragments of Saint John Gospel. Ini Yohanes. Dan ini sumbernya dari BibleResearcher.com. Ini nggak bisa lebih primer lagi daripada ini kita nyarinya. Nah, ini di sini yang ini tiba-tiba abad 2, abad 3 ditemukan seperti ini. Tiba-tiba abad 4 gereja mengeluarkan ini. Itu yang makanya, karena gini loh Pak, kakak mesti paham perspektif kami sebagai muslim ya, yang sangat menghargai yang namanya sanad tadi, chain of narrations. Nah, kami mempertanyakan ini karena di abad 1, abad 2, abad 3 ada umat Kristen itu yang disebut dan Arianus yang tidak menuhankan Yehosua. Apakah kitab di abad 1, abad 2, abad 3 itu sama dengan yang setelah konsili? Itu sebenarnya pertanyaannya. Itu sebenarnya kenapa kami mempelajarinya. Itu sih. Bentar Bang Jib, izin. Bang Harel ini Kristen atau Muslim? Saya yang naikkan tadi, belum saya sapa. Apa dulu? Harel, berisik Muslim dia. atau dan Muslim? Harel, turunkan aja Fandi. Lanjut Bang Jib. Iya, saya harap Mbak Mariati paham perspektif kami ya. Kak Mary, kakak boleh kaji lagi ini apa yang disampaikan Bang Jibril itu benar atau tidak? Itu dalam proses belajar mengajar itu kan kakak harus gali lebih dalam ya. Dan kakak tahu tidak bombastisnya lagi kak yang sangat bikin mind blowing ya Bang Jibril ya. Kodeks Sinaiticus adalah kodeks di abad keempat. Ini menjadi kodeks pertama ya. Dan kakak tahu tidak, salah satu namanya Dr. Yonatan Purnomo, dia ini adalah salah seorang sarjana teologi, yang mana kalau secara kredibilitas cukup ini ya kak, bahkan dia publish jurnal terkait tentang penjelasannya kitab Matius, jurnal teologi dia itu, reputasinya itu jurnal internasional dari Scopus kak. Yonatan Purnomo, kalau kakak boleh klik namanya di YouTube kakak akan temu dengan dia itu. Apa kata beliau? Kodeks Sinaiticus itu tidak kanon kak. Nah, ini saya mau tunjukin dulu nih, boleh nggak sedikit aja? Silakan. Membesarkan diri. Nah, tadi kan saya kamera saya nggak hidup. Nah, jadi kan kak, tadi kan saya udah tunjukin nih Al-Quran seperti ini. Ini timelinenya sampai yang Al-Quran yang kita pegang sekarang. Nah, ini juga saya lakukan ke kitab kakak. Nah, ini Biblos yang kakak pegang sekarang. Habis itu yang tertuanya itu di 325 ke 350 namanya Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vaticanus, ini namanya. Nah, ini tuh nggak ada hubungannya sama P90 dan P52 yang ditemukan di 175 dan 225. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini juga nggak ada hubungannya sama Yehosua, Lukas, Matthew, Marcus, John, and Paul. Jadi, kalau koneksinya, kalau sanadnya sama seperti yang tadi, yang ini. Nah, ini tuh dari sini ke sini 175 tahun, dari sini ke sini 175 tahun, total tuh putus sanadnya 350 tahun. Hampir 4 abad. Nah, jadi kalau ada dari kalau ada, karena saya setengah meninggoy nyarinya, memang susah, memang ya nggak tahu ya. Mungkin ada aja nggak punya kok. Itu dia, makanya aduh pusing. Jibril itu Kak Mary. Bisik-bisik gitu. Ada Habis ngomong terus bisik-bisik, kenapa sih Bang Jibril kayak gitu? Ada kodon. Nggak apa-apa. Tidak tahu apa. Ada kodon di bawah. Mana? Ada akun palsu nama Kodondi ya. Jadi hati-hati juga. Ada akun namanya atas nama Doditan juga yang palsu. Dan Kodondi memang ada akun official dia gitu. Nah, jadi Kak Mary, kami pemaparan kami sejauh ini menggunakan data
bahkan kalau kita bicara seperti Bang Zuma yang sudah menghafal semua data-data yang ada di kepala beliau menggunakan juga basic data. Mungkin Kak Mary ada tanggapan nggak? Karena gini Kak, saya itu sangat sedih sekali lihat ada orang yang sudah mendapatkan kebenaran, sudah tahu mana benar mana salah, tapi masih mempertahankan ketidakbenaran gitu. Tapi lagi-lagi ya, kami tidak mengajak Anda menjadi Islam, tapi mengajak Anda untuk ya mudah-mudahan berada di kebenaran. Silakan Kak Mary. Oke, Kak Unirifa, Bang Jibril, dan beberapa teman-teman apologet yang lain. Terima kasih sudah memaparkan beberapa data untuk menambah pengetahuan saya tentang mau belajar tentang Islam. Terima kasih. Ya, dalam hal ini kita kan semua berproses ya Kak Unirifa ya. Masih berpijak di dunia, jadi segala sesuatu pasti dipikirkan secara matang. Saya punya suami, punya 3 anak, dan ini bukan hal yang mudah. Terus profesi pekerjaan saya, sempat juga semalam sampaikan ke Bang Suma, itu sangat berpengaruh. Background saya berpengaruh dengan apa yang saya tekuni saat ini. Saya seorang teacher, guru care, jadi banyak hal yang dipertimbangkan. Biarkan saya berproses ya. Mantap. Karena yang kami lakukan itu cuma bisa membuka mata, tapi yang membolak-balikan itu hak Tuhan. Ya betul. Ya, gitu Kak Mary. Oke. Ini ada dari tadi akun Bausetur 3 kali naik tapi gagal terus. Tolong jangan. Maaf, sebelum disapa akun yang lain, saya minta izin untuk turun dulu ya Kak. Saya mau urus. Siap Kak Meriati, terima kasih sudah bergabung di Komal kami. Jangan Semoga bosan-bosan sehat Kak ya, selalu. mampir. Oke, thank you Kak. Salam toleransi dari Makassar. Salam toleransi. Oh, dari Makassar juga rupanya. Tetangga Bang Juma jangan-jangan dia. Itu dia. Salam toleransi juga Kak. Ya, ini Uni ya. Kita kalau orang-orang yang mau belajar, orang yang mau berpikir, kita seneng gitu melayaninya. Tapi kalau yang cuma modal ludah, hahihu, waduh, 1 menit aja saya nggak tahan. Bosan saya denger. Itu Bang Handi biasanya tuh. Enggak, itu biasanya tuh Bang Handi. Kalau yang makhluk separuh lunak itu ke Bang Handi aja, Pak D. Tapi alhamdulillah ya, Natali tadi luar biasa loh mengungkap orang-orang seperti Michael, karena Michael tuh udah sampai japri saya loh Pak D. Saya tidak tahu modusnya apa ya. Saya khawatir nanti pura-pura syahadat terus akhirnya uang ya. Kita takut itu. Makanya saya skeptisan kalau sama mualaf yang ngaku-ngaku Islam, mau Islam ini loh. Iya, waktu Mbak Natali itu mensyahadatkan itu, saya japri itu Mbak Natali itu, ingat Mbak Natali itu. Kalau mau mensyahadatkan tolong didampingi, di sampingnya ada suami. Saya bilang begitu sama Mbak Natali waktu itu. Izin 3 rakaat. Silakan Bang Jip. Itu 3 tahun yang lalu itu. Izin 3 rakaat. Ustaz. Oh iya, siap. Ini ada akun Fatahisa ya. Assalamualaikum.